Nggak apa-apa, delay sedikit nggak apa-apa. Ya banyak, terserah sesuai yang Bapak mau. Bapak mau bahas apa tentang masalah diskusi lintas agama, silakan aja. Mau apapun tanpa sesuai judul ini ya nggak apa-apa. Mau apapun bebas gitu yang dibahas. Oke. Baik, satu pertanyaan saya. Apa tuh? Kan biasanya ini sudah biasa menjadi isu yang cukup menghangatkan lah ya gitu ya, bahwa ya Ustadz sama teman-teman selalu berkata bahwa B2 itu haram, betul? Ya, terus? Oke, jadi babi itu katanya haram. Pertanyaan saya, ketika Bang Yusuf diperhadapkan dengan tidak ada makanan sama sekali, terus yang ada babi saja, kira-kira Bang Yusuf makan nggak? Saya makan itu babi. Jelas? Saya makan itu babi. Lalu apakah babinya jadi halal? Enggak. Babinya tetap haram. Saya tahu itu babi haram, cuma nggak ada makanan lagi, kan gitu. Ya, apakah saya akan makan babi itu? Saya akan makan babi itu daripada saya mati. Bukan berarti keterpaksaan itu mengubah hukum babi jadi halal, enggak. Saya tahu saya berdosa makan babi itu, tapi Allah akan memaafkannya, Pak. Karena ada di dalam Quran itu. Jelas ini saya. Ya. Karena ada, Pak, di dalam Al-Quran ayat seperti itu, ya, tentang masalah babi. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wal 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah melarang kamu, mengharamkan bagimu makan bangkai, darah dan daging babi serta hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya, faman itturra ghaira baghi wal 'adin, apabila kamu terpaksa ya untuk memakannya, bukan berarti kamu menginginkannya, ya, maka innallaha ghafurur rahim, Allah akan memaafkannya, Allah akan mengampuninya, karena kita terpaksa bukan menginginkannya. Nah, artinya di situ apa? Babinya tidak menjadi halal, babinya tetap haram. Yang saya makan dosa gitu. Tapi dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena terpaksa gitu. Oke, jadi berarti karena keadaan terpaksa, padahal itu kan sudah dilarang sama Allah, nggak boleh dimakan karena itu haram. Tapi karena terpaksa harus dimakan. Berarti di sini Allah punya standar ganda nih, bro. Bukan. Oke, yang mengatakan babi haram itu siapa? Allah. Tapi Allah masih mengizinkan untuk makan kalau dalam situasi tertentu gitu. Terus? Bukan berarti kan Allah melarang. Bukan berarti gini, bentar. Bukan berarti kan karena terpaksa itu Allah menjadikan babi itu halal. Enggak. Kalau dia jadikan babi itu halal, artinya pelin-pelan dia. Untuk tetap dimakan. Iya, Allah mengizinkan makan yang haram gitu. Allah mengizinkan makan yang haram itu karena terpaksa. Ya, berarti sebenarnya kan tidak haram dong. Kenapa haram? Status haram? Karena kalau namanya haram berarti nggak boleh disentuh sama sekali, nggak boleh dimakan. Gini, Pak. Jangan kan ya. Dimakan, disentuh pun nggak boleh. Gini ya. Allah mengharamkan babi. Ya, tapi karena terpaksa kata Allah, Allah memaafkannya jika kau makan. Bukan berarti Allah mengharamkan babi lalu mengubah hukumnya jadi halal. Enggak. Tetap haram itu babi. Ya, artinya sebenarnya ketika itu sudah menjadi satu ketentuan yang absolut, berarti
berarti Allah tidak boleh berubah dong. Artinya Allah yang namanya Maha Kuasa. Ada nggak Allah di situ mengubah jadi halal dia? Sebentar, dia sanggup untuk menyediakan makanan bagi umatnya yang lagi kelaparan. Sekarang kan diperhadapkan dengan situasi metong kalau nggak makan. Pasti metong kalau nggak makan, ya kan? Ya, terus? Jadi seharusnya Allah dia tetap pada pendiriannya bahwa itu tidak boleh dimakan, tidak boleh diizinkan untuk dimakan dalam kondisi apapun itu. Karena namanya Allah itu dia kan maha tahu, maha kuasa, sehingga dia juga sanggup untuk menyediakan makanan. Contoh, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan sanggup menghidupi mereka dengan menurunkan makanan dari surga. Yang namanya mana, roti. Tuhan sediakan makanan bagi mereka. Ketika bangsa Israel ketika mereka sudah bosan memakan roti ini, mana ini, mereka meminta supaya makan daging. Tuhan menyediakan itu beda konteks. Nggak bisa. Salah Anda. Salah. Nggak bisa. Mana dan salwa itu diminta. Bentar. Mana dan salwa itu diminta dari apa? Dari Nabi Musa, kan diturunkan dari Nabi. Kalau masalah urusan babi, ya itu bukan Nabi. Itu satu. Jangan samakan manusia biasa dengan Nabi. Itu satu dulu. Lain hal kalau Nabi, ya itu Nabi Musa, mana dan salwa bangsa Israel diturunkan makanan gitu. Karena nggak ada makanan. Itu satu. Itu karena Nabi Musa. Beda dengan babi. Babi ini nggak ada urusan dengan Nabi, nggak ada. Bedakan dulu gitu ya. Yang kedua, di situ ya kalau Allah melarang kita karena keadaan Allah melarang kita memakan babi, berarti Allah itu maha kejam, tidak sesuai dengan sifatnya. Itu satu dulu. Jadi Allah itu bukan maha kejam, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau tidak ada makanan, ya kita tidak diizinkan makan babi itu, maka bertentangan dengan sifatnya maha pengasih maha penyayang. Dia maha kejam, membiarkan orang mati dengan memaksakan hukumnya karena keadaan, bertentangan dengan sifatnya. Terus saya kasih contoh. Saya di padang pasir, ya. Saya di padang pasir sudah 3 hari kagak makan. Lalu air kagak ada, tumbuhan kagak ada. Yang saya lihat cuma babi. Karena saya kelaparan di tengah pasir itu, kalau saya kagak makan babi itu, maka saya mati. Tapi kalau saya makan babi itu, saya tahu babi itu haram. Pilihannya bagaimana? Allah tidak akan membiarkan kita mati. Lebih baik Allah mengampuni dengan kasih sayangnya kita memakan babi itu. Salah kalau Anda mengatakan bahwa Allah tetap dalam hukumnya haram. Artinya dia maha kejam, bertentangan dengan sifatnya. Berarti itu memang sifatnya Tuhannya Islam seperti itu ya, bahwa ya bisa kompromi dengan sesuai dengan kondisi. Itu Tuhannya Bang Yusuf gitu. Iya kan? Gini. Bagi kita manusia sebentar. Bagi kita umat manusia yang mempercayai namanya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Kita tahu bahwa Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada pemikiran kita. Contoh, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 2 roti dan 5 ikan. Bayangkan saja, 5.000 orang makan 2 roti dan 5 ekor ikan, tapi masih ada lagi sisa 12 bakul. Itu dahsyatnya yang namanya Tuhan melakukan sesuatu di luar daripada pemikiran ekspektasi kita manusia. Nah, coba Abang buktikan di mana kemahakuasaan Tuhan ya Abang yang mampu menolong ketika di dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu. Bang, itu kagak usaha Tuhan, Bang. Nabi Muhammad aja dengan 10 piring dia bisa memakani puluhan ribu pasukan perang.
Kalau Yesus cuma 5.000, ya. Kalau Yesus dengan turun roti dari langit kan gitu ya, cuma 5.000. Nabi Muhammad dengan 10 piring nasi, ya, 10 piring dia bisa mengasih makan 10.000 lebih ya pasukan perangnya. Oke, ayatnya di Quran di mana? Aduh, di Quran. Nah, itulah salahnya Anda ya. Kalaunya Nabi Muhammad pasti di Quran, itu salahnya. Kalau Anda mencari Nabi Muhammad itu ya dalam agama Islam, Anda cari di 2 hal. 1 di hadis, 2 di sirah nabawiyah. Kalau di Al-Quran, Al-Quran itu hukum dari Allah. Sebentar dulu, sebelum ke Nabi Muhammad itu ya, sebelum ke Nabi Muhammad itu kita ke babi tadi. Jangan tanggung kita ya penjelasannya. Kalau saya babi itu ya saya makan karena ikroh, karena terpaksa. Saya tuh berdosa makan babi. Saya pun tahu itu haram. Tapi Allah memaafkan dosa saya. Karena terpaksa saya makan babi yang haram. Tidak ada makanan lagi daripada saya mati. Makanya kan di situ Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap makhluknya. Ah, gitu. Diampuni itu dosa. Tapi bukan berarti Allah menjadikan babi itu jadi halal karena keadaan. Bukan. Babinya tetap haram, nggak ada kompromi Allah. Nggak ada. Nggak pernah dia merubah hukum. Bukan standar ganda gitu. Jadi ini sebenarnya ngelek nih. Jadi saya juga nggak dengar penjelasannya abang. Saya nggak tahu arah pembicaraan kita ini sudah sampai di mana. Saya nggak nangkap apa-apa. Tiba-tiba nggak tahu. Boleh saya ulang? Apakah sudah jelas? Suara saya jelas nggak bang? Jelas. Suara saya jelas nggak? Jelas. Suara saya jelas nggak? Oke. Suaranya abang putus-putus. Hah? Jadi dari tadi saya nggak. Teman-teman, suara saya jelas nggak teman-teman? Tetapi. Bentar, saya lihat dulu sama teman-teman. Jelas. Tadi ngelek. Baik. Jadi gini ya, untuk masalah babi tadi ya Pak ya, haram tetap haram. Tidak ada dirubah Allah jadi halal. Dia nggak standar ganda. Tapi ya, saya memakan haram itu karena keadaan. Berarti yang disebut haram itu sebenarnya boleh dimakan gitu ya? Mutlak haram. Loh, kayak gini aja Pak, semua yang haram itu bisa kita lakukan, bisa kita makan, bukan cuma babi. Loh, apa yang diharamkan? Ya, kagak usah babi Pak. Kotoran manusia kita makan pun bisa gitu. Tapi haram kan kalau kita makan tuh kotoran manusia. Bisa kita makan haram. Semua yang haram bisa dimakan. Tapi karena tidak ada ya makanan lain selain babi, maka kita berdosa memakannya, tapi Allah mengampuni dosanya. Berarti Allah kompromi dong ya? Gak ada komprominya. Kita sendiri yang salah memakan yang haram. Betul lah. Bagaimana Allah sudah berkata bahwa itu haram, tidak boleh dimakan, tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan makan. Berarti standar ganda Allahnya. Pak, enggak. Allah mengatakan ya yang najis itu haram untuk dimakan. Oke? Yang najis itu haram untuk dimakan. Lalu manusianya memakan? Boleh atau kagak? Boleh. Siapa yang berdosa? Manusianya yang memakan. Kan gitu. Hukum haramnya nggak ada kompromi. Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Manusianya yang berdosa. Maksud saya, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa itu haram, itu mutlak, tidak boleh dimakan. Iya, mutlak. Dalam keadaan tertentu itu boleh dimakan. Iya, boleh dimakan. Allah itu dia punya standar ganda. Gini, ya enggak ada standar ganda. Haram tetap haram. Bentar dulu, Anda nggak ngerti. Bentar. Dia menyatakan haram tetap haram. Nggak ada standar ganda, mutlak itu haram. Nggak ada perubahan hukum. Nggak boleh dimakan.
Nggak boleh. Oke? Nah, lalu manusianya yang melakukan yang haram. Yang berdosa siapa? Yang berdosa manusianya kan? Oke? Lah, berarti Tuhan mengizinkan manusianya berbuat dosa dong. Lah, kita memakan yang dosa itu bukannya kehendak Tuhan, tapi kehendak nafsu kita. Gimana sih? Ada periwil di dalam diri manusia. Gimana? Biarkan saja metong. Ada Pak, ya Karena begini, seperti tadi anak-anak contoh yang saya kasih tahu tadi ya, buat Bang Yusuf ya. Ketika Yesus membuat mujizat, 5.000 orang, itu 5.000 laki-laki saja. Belum termasuk istri mereka dan anak mereka. Baru hanya disebut laki-laki saja 5.000. Nanti kalau kita mau totalkan, taruhlah masing-masing punya istri dan anak satu aja, berarti itu 15.000. Maka 2 ekor ikan, 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Nah tadi abang katakan bahwa Muhammad itu sanggup memberi makan 10 piring nasi berapa prajurit? 10.000 prajuritnya di perang Khandaq. Di mana ayatnya di Quran, bro? Oh, di Quran dicarinya. Ya. Itu Pak. Nah disitulah salahnya kawan-kawan yang Kristen. Makanya saya kasih tahu ya, kalau mencari tentang Nabi Muhammad itu di hadis atau sirah nabawiyah. Quran itu adalah wahyu Tuhan. Sebentar saya tanya. Yang namanya firman Allah itu pasti di Al-Quran, betul? Oh ya pasti di Al-Quran. Namanya aja firman Allah. Jadi, apakah hadis ini itu firman Allah? Hadis itu cerita tentang Nabi Muhammad, tentang keadaan Nabi Muhammad, tentang persetujuan Nabi Muhammad, tentang kelakuan Nabi Muhammad, tentang perkataan Nabi Muhammad tuh. Berarti itu bukan firman Allah. Nah, namanya cerita, namanya hadis. Hadis itu apa artinya? Cerita. Hadis. Ya, hadis itu cerita artinya. Hadis itu bahasa Arab artinya cerita. Oke. Baik. Berarti itu nggak sahih ya? Apanya nggak sahih? Belum tentu ada kebenarannya kan? Kalaunya hadis itu ada tingkatannya Pak. Ada hadis sahih, hasan, maudhu, sama doif. Tergantung yang meriwayatkannya, satu-satu persatu dari hadis itu dicek. Gitu. Baik, sekarang gini, yang namanya kebenaran itu mutlak, itu pasti firman Tuhan. Ya iya, Apa pasti di yang keluar Al-Quran. dari mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang pasti kebenarannya. Tetapi yang difirmankan Tuhan pasti. Cerita itu kan bisa saja dongeng, itu bisa saja tidak betul. Nah makanya siapa yang menjadi bentar dulu Pak. Ya, di dalam hadis itu ya ada filterannya. Apakah ini dongeng atau tidak? Apakah ini benar terjadi atau tidak? Makanya ada tolak ukurnya hadis itu. Nggak seperti kitabmu Pak. Tolak ukur, bukan tolak ukur bro. Jadi tolak ukurnya ada. Ini sahih, ini betul-betul terjadi. Ada tolak ukurnya. Bukan seperti kitab Anda yang nggak ada tolak ukurnya. Bro, kalau Alkitab itu dasar kebenarannya itu sudah pasti ya dan amin. Baik, kayak gini. Sekarang saya tanya, ya, kalau hadis kami kan kayak gini. Ini saya kasih contoh dulu ya Pak ya. Hadis kami, ya, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kayak gitu. Dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Abu Hurairah di zaman Nabi, sahabat Nabi. Habis itu dia melihat dengan kepala. Ya, terus Abu Hurairah orang yang jujur. Abu Hurairah itu pun orang yang sodik, orang yang benar, kan kayak gitu. Nah, jadi derajat hadis itu ya tergantung dari perawinya. Perawinya bisa dusta, ya, itu maka turun derajatnya. Bisa jadi hasan, bisa jadi doif. Atau Abu Hurairah ini tidak diketahui ya nama orang tuanya, ya maka hadis itu bisa jadi maudhu, palsu. Tapi karena Abu Hurairah ini jelas, dia kelakuannya, backgroundnya tiap hari ketahuan, ya, maka dicap hadis yang sahih karena satu zaman dengan Rasulullah. Beda dengan kitab Anda, ya. Coba penulis kitab Anda, Yohanes bin siapa? Paulus bin apa dulu? Saya mau tanya.
Penulis kitab Anda itu Yohanes siapa orang tuanya? Atau Paulus siapa orang tuanya? Yohanes siapa orang tuanya? Kira-kira penting untuk... Ya penting, kayak hadis tadi, kalau orang tuanya tidak diketahui maka jatuhnya hadis palsu. Makanya kalaunya dilarikan ke kitab Anda, ya bagi umat Islam, kitab Anda itu palsu semuanya ceritanya, nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Sekarang saya kan minta abang buktikan dari semua pembahasannya abang itu. Abang tidak membuktikan, tapi abang menuduh kitab saya palsu. Itu maksudnya maksud saya itu mirroring, Pak ya. Ketolak ukurnya ke kitab Anda. Kalaunya perawi hadis kami menentukan asli sahih atau tidaknya, nama orang tuanya pun harus diketahui. Ingat itu. Nama orang tua dari perawinya itu, penulisnya itu harus diketahui. Beda dengan kitab Anda. Paulus siapa nama orang tuanya? Nggak diketahui. Maka nggak bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini, dipercaya atau tidak. Kalau disodorkan ke hadis Islam udah jelas ini cerita palsu. Gitu. Itu kitab Anda. Baik. Jadi gini bro, saya juga sampai hari ini masih belum paham kenapa Bang Yusuf dan teman-teman begitu getol sekali. Ya kasarnya, let's say, kok kalian itu begitu sepertinya benci sama Paulus ini, sampai menuduh Paulus ini nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu, pokoknya semua gelar palsu itu sematkan kepada Paulus. Saya nggak tahu dasarnya apa sampai kalian itu sampai segitunya menjudge Paulus. Baik, saya kasih tahu ya Pak ya. Saya belum dapat jawab. Dasarnya karena Paulus dan Kristen lah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Oke, baik. Coba ya, Anda sebutkan. Itu dasarnya. Coba aja tanya sama apologet yang lain selain saya, kan gitu ya. Apa dasarnya saya mengatakan serba palsu dengan Paulus? Karena dasarnya karena Paulus dan Kristen lah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Baik. Oke, di mana? Coba kasih tahu dalilnya, alasannya ketika Anda menjustify kami Kristen dan juga Paulus bahwa kami merusak ajaran Yesus. Di mana ajaran Yesus yang kami rusak? Baik, satu contoh di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, ya, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu apa kata Paulus? Sembahlah Yesus, karena di dalam Dia kita ditebus. Rusak ajaran Yesus. Yesus nyuruh nyembah Tuhan semesta alam, Paulus nyuruh nyembah Yesusnya. Oke, di mana ayat yang abang katakan tadi bahwa Paulus memerintahkan kami menyembah Yesus? Oke, baik. Gini aja, saya nggak kasih contoh yang itu. Sekarang gini. Enggak. Paulus, bentar ya. Banyak saya kasih contoh yang banyak, bukan cuma satu, oke? Bentar, saya kasih lagi contoh yang lain. Yang tadi Anda katakan. Ya, nanti satu-satu nanti saya kasih. Ya, saya ambil lagi contoh yang lain. Jangan framing. Oke. Saya ambil contoh yang lain. Yesus mengaku dirinya adalah utusan. Kan banyak ayat tuh ya. Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Bahwa Yesus itu mengaku dirinya utusan. Bentar ya. Dengarkan dulu biar Anda paham gitu ya. Di Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengaku utusan. Oke? Lalu kata Paulus, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tuh, yang kedua. Oke? Terus yang ketiga, Yesus, ya, selama Dia di dunia mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, selama langit ada. Apa lagi? Abang jangan mengalihkan diskusi kita. Banyak, saya contohin yang banyak ya.
Ya, Saya mencontohkan bukan cuma satu, ya, tapi banyak di sini ajaran ada Yesus 17.000. yang dihancur oleh Paulus gitu. Gini, kita jangan mencela-mencela, bro. Di sini Nggak ada mencela-mencela, 17.000 banyak orang saya yang kasih contoh, Anda aja yang mencela-mencela gitu, nggak mau denger. Yang pertama, Anda harus buktikan bahwa tadi kan Anda menuduh Paulus dan kami Kristen merusak ajaran Yesus. Dan Anda tadi sudah framing bahwa Bukan framing, Paulus memerintahkan bukan framing, kepada kami bukan framing. untuk menyembah Yesus. Padahal kamu tadi katakan bahwa Allah, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Sementara sekarang kamu katakan bahwa Paulus perintahkan kepada kami Kristen menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Kamu buktikan. Oh, di mana ayatnya? Oke, itu ya. Nih ya, nih. Bahkan mencari, anak mencari, karena tidak ada. Nih ayatnya ya. Kita dari situ. Nih, ya. Anda buka. Kenapa ini kebuka ya? Nih, KPR 22 12 sampai 14. Kesaksian Paulus ya di hadapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang apa? Yang patut disembah adalah Tuhannya Yahudi. Ya, Ananias berkata kepada Paulus bahwa Tuhan telah menetapkan Paulus untuk mengetahui kehendaknya. Tuhan yang dimaksud siapa? Siapa? Yesus. Sedangkan di Lukas nomor 4 nih ya, saya kasih ayatnya ya. Nih. Di Lukas 4 nomor 8, makanya dengarkan gitu. Ya, biar Anda paham. Bukan framing. 1 Korintus berapa? Bentar. Saya bukakan lagi Lukasnya nih. Nanti dikira framing doang. Ini fakta. Paulus itu merusak ajaran Yesus. Nih. Tuh. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesusnya nyuruh sembah Allah ya, dan aku Yesus sebagai utusan. Paulusnya menyuruh mengakui Yesus Tuhan. Ngaco gitu. Sebelum kita ke ayat itu, saya mau tahu dari Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan kami menyembah Yesus. Berarti merujuk kepada statementmu, ada ayat yang sebenarnya dari Paulus yang menuliskan bahwa hai Kristen sembahlah Yesus. Di mana ayatnya Paulus memerintahkan kepada kami Kristen untuk menyembah Yesus itu? Ya udah nih kok buka 1 Ibrani 1 nomor 6. Alkitab memerintahkan penyembahan kepada Yesus, oke? Oke. Ini ya. Ini Alkitab. Ayatnya di mana nih? Ibrani 1 nomor 6 kata Paulus. Dan ketika membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus, menyembah Dia, ya. Aduh, belajarlah Pak, ya. Iya, referensi yang Anda kasih itu, apakah itu Alkitab? Dari kitab Anda. Iya, ayat kitab apa? Kitab apa? Ayat keberapa? Ibrani 1 nomor 5. Kitab Paulus. Baik. Kita baca ya, Ibrani 1 ayat 5. 5:6 tuh. Kita baca ya. Ibrani 1 ayat 5. Sebentar saya bacakan. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku bapaknya, dan akan menjadi aku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Oke. Di sini dikatakan bahwa malaikat harus menyembah Dia. Pak, Ibrani tulisan siapa? Bentar, saya tanya dulu. Anda udah baca Ibrani tulisan siapa? Bentar, saya tanya dulu. Ibrani tulisan siapa? Aha. Siapa yang nulis Ibrani? Paulus. Ya udah. Ya,
Iya. Oke, di sini apakah disebut orang Kristen sembah Yesus? Oh, kalau Yesus kagak kenal dengan Kristen, Pak. Yang menyuruh penyembahan terhadap Yesus itu Paulus, ya Paulus. Kalau Yesus nggak kenal dengan Kristen, nggak kenal. Yang saya bicarakan ini ya tentang masalah ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Oke? Sebentar. Tadi kan Anda bilang bahwa Paulus memerintahkan Kristen menyembah Yesus. Paulus memerintahkan menyembah Yesus. Di mana saya bilang Kristennya? Yang saya bilang ya Paulus menyuruh menyembah Yesus ya. Yang merusak ajaran Yesus adalah Paulus dan Kristen. Oke? Nah, makanya didengerin gitu. Di sini, oke, di sini ditulis malaikat menyembah dia. Yang menulis Ibrani siapa? Malaikat menyembah dia. Iya. Di sini Paulus menuliskan malaikat menyembah dia. Iya. Siapa yang menyuruh menyembah anak Tuhan itu siapa? Ya, yang nulis siapa? Anak Tuhan, kamu termasuk anak Tuhan nggak? Atau anak iblis? Ya sudah, bentar dulu. Saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Yang nulis Ibrani siapa? Paulus. Ya udah, di situ malaikat disuruh menyembah dia, dia Yesus gitu. Ya sudah. Apa hubungannya malaikat dengan orang? Ya sudah, karena apa? Dari karangan Paulus semua menyuruh menyembah ke Yesus kan gitu. Bukan cuma manusia disuruh Paulus, malaikat pun ya juga kena gitu. Aduh. Jadi Bang Yusuf dan teman-teman apologet Islam semua, lewat kesempatan ini saya mau mengingatkan kalian, ketika kalian membaca Alkitab, jangan hanya main comot ayat lalu kalian mirroring. Pak, itu alasan klasik, Pak. Ya. Tetapi harus memahami. Salah, itu hanya alasan klasik ya. Dibaca sepenggal aja udah kayak gitu, apalagi dibaca semuanya makin berantakan, Pak. Gitu. Ya. Itu aja. Pak, saya ini bukan sehari dua kali sekali dua kali atau sehari dua hari berdiskusi. Saya ini diskusi 8 tahun. Alasannya baca semuanya. Dibaca 1-2 ayat aja udah kayak gitu hancurnya. Apalagi dibaca semua, hancur banget, Pak. Jangan Anda kira saya nggak baca. Tamat saya. Tamat saya kitab Anda itu. Yang bilang Alkitab itu palsu, yang bilang hancur itu Bang Yusuf dan teman-teman. Bagi kami itu nggak ada yang hancur. Bahkan kami percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sempurna. Oh, firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Oh, berarti bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan ya isi dari kitab Anda itu. Baik, sekarang saya mau tanya apa? Bentar, saya mau tanya, Anda terus nanya. Saya nanya satu aja sama Anda. Bisa dibuktikan nggak isi kitab Anda itu? Semua yang tertera di kitab Anda bisa dibuktikan nggak? Perlu dibuktikan, Bang. Dari ceritanya, sejarahnya. Bisa dibuktikan. Oh, baik. Sekarang saya minta nih. Jelas. Nih ayat ini Anda buktikan. Ya. Sekarang saya minta pembuktiannya sama Anda. Kata Anda bisa dibuktikan, jangan kemana-mana. Ya. Nih, baca dulu ayatnya. Nih ya. Alkitab. Oke. Apa ayat? Oke. Matius 27 nomor 52. Oke. Matius 27 ayat 52. Oke, sebentar. Oke. Saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Oke? Terus ya, terus di sini, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mana sejarahnya? Mana kuburannya ya yang terbuka? Di mana tempat kuburan itu? Dan orang Yerusalem mana yang menuliskan banyak mayat masuk kota? Silakan buktikan sama saya. Oke, baik. Buktikan sama saya. Jadi ayat itu adalah nubuatan. Pak, bukan nubuatan. Nah, ngaco Anda, saya ini bacakan ayat ya. Ayat yang bukan nubuatan. Ini kejadian tentang ketika Yesus disalib. Aduh. Ya, saya paham. Baik.
Jadi ketika Yesus bangkit itu dan diceritakan bahwa orang-orang kudus juga bangkit, ya, dan mereka keluar ke kota kudus dan memberitakan Injil. Itu bangkit di situ bukan secara letter-lex, mereka bangkit dan dari kubur mereka dan kubur. Astaga Pak, ini bukan secara letter-let kata Anda. Jadi cerita Yesus waktu dia disalib ini dongeng menurut Anda? Di Matius ini cerita Yesus waktu penyalipan, waktu gempa bumi terjadi, Yesus disalib itu dongeng gitu, bukan letter-let. Kalau masalah orang kudus bangkit bersama Yesus bangkit itu ketika menceritakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebelum Yesus datang, ya, mulai dari para nabi, orang-orang kudus ini, ya, mereka juga pergi ke kota itu untuk memberitakan, maksudnya memberitakan Injil kepada dunia orang mati saat itu. Pak, sebelum Anda menjawab, baca dulu dah. Ya. Ngaco, jawabannya ngaco, bukan itu. Baca dulu yang benar, Anda baca dulu yang benar dah. Baca yang benar dulu, Pak. Ya. 27 Matius 27 52 sampai 53, baca yang benar dulu dah baru jawab, ya. Iya, saya sudah paham ayat itu. Tetapi maksudnya di sini bahwa ketika Yesus berada di dalam dunia orang metom pun memperkenalkan diri kepada orang-orang yang sudah metom. Pak, ngomong apa sih? Nggak ada kayak gitu ceritanya. Coba Anda baca dulu, makanya saya bilang baca dulu, jangan malas baca kitab Anda, baru Anda jawab, biar nggak ngaco jawaban Anda, ya. Baik. Matius ada 2752 sampai 53. Yang saya tanya mana kuburannya, ya, ada berapa kuburannya, terus siapa aja yang bangkit, ya, waktu Yesus disalib itu, terus, ya, orang Yerusalem mana yang mencatatkan orang-orang kudus masuk kota Yerusalem, kota kudus. Silakan. Ya, sebenarnya itu kan alegoris itu. Alegoris, berarti penyalipan Yesus alegoris gitu, ya. Ya, jadi Alkitab itu ditulis berdasarkan data dan fakta sejarah dan juga wahyu. Ya sudah, sejarahnya mana ini, Pak? Sejarahnya mana? Ada berapa kuburannya? Di mana kuburannya? Siapa yang bangkit? Itu yang saya tanya. 52. Saya bacakan dulu ya, Bro, ya. Sebentar. Cerita zombie hidup ini. Oke, mulai dari zombie kudus. Zombie kudus. Dan lihatlah, tapi bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggoy bangkit dan sesudah dari kubur lalu masuk ke kota-kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Baik, jadi kalau berbicara tentang ayat ini bahwa ada kuburan-kuburan yang terbuka itu sehingga orang-orang yang meninggoid bangkit dan memberitakan Injil, ini berbicara tentang ketika mereka itu di dalam alam kubur ini bersama Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena para nabi, karena sejak Adam sampai sebelum Yesus datang, para nabi itu mempercayai Yesus yang akan datang. Sehingga ketika Yesus meninggoy, Yesus di dalam alam kubur itu bersama dengan orang-orang kudus. Contohnya seperti Abraham, seperti Nuh, dan para nabi semua itu bersama dengan Yesus untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang yang mati. Pak, itu poinnya di situ. Karena ketika Yesus di dalam dunia orang metompung harus memperkenalkan diri siapa kepada mereka. Gak nyambung, Pak, dengan ayatnya. Gak nyambung sama sekali dengan ayatnya. Coba Anda baca sekali lagi. Ini saya bacakan, ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, ya, mereka pun keluar dari kubur. Bukan cerita alam orang mati, bukan.
ada yang keluar dari kubur, lalu ya mereka masuk ke kota Kudus, ke kota Yerusalem, kota Kudus itu ya, dan menampakkan diri kepada banyak orang kayak gitu. Jadi di situ ada cerita kuburan terbuka, dari kuburan orang-orang kudus yang telah meninggal, tapi dia bangkit. Lebih hebat daripada Yesus tuh ya. Mereka bangkit sendiri tuh ya. Habis itu ya mayat yang bangkit tadi, dia itu keluar dari kubur. Habis itu masuk ke kota Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Gak ada di situ alam orang mati menginjili, gak ada. Yang saya tanya ya, mana kuburannya? Ada berapa yang bangkit? Terus siapa saja yang bangkit? Buktikan dengan sejarah. Di mana lokasi kuburannya? Ya, Abang. Jadi apa yang saya jelaskan itu, Abang nggak mau percaya, it's okay. Itu keputusannya Abang. Saya juga nggak bisa memaksa Abang dan teman-teman Islam untuk mempercaya itu. Tetapi bagi kami Kristen bahwa gimana mau percaya Pak? Bukti sejarahnya nggak bisa dibuktikan dengan sejarah. Aduh, nggak bisa dibuktikan dengan sejarah kitab Anda. Gimana kami mau percaya gitu loh. Oke, baik. Kalau gitu gantian saya untuk bertanya kepada Abang, dan Abang harus bisa membuktikannya sesuai dengan fakta sejarah yang ada tentang fakta sejarah Muhammad dan Islam. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan Islam. Baik. Pertanyaan saya, apa kata pertama, wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad? Quran surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti di sini Allah menyuruh Muhammad untuk membaca, benar? Ya, membaca. Halo, bukti sejarahnya ada? Ya benar. Bahwa Muhammad disuruh membaca ya. Berapa kali Muhammad disuruh membaca dan apa kata Muhammad? Lah, berapa kali Nabi Muhammad disuruh membaca? Ya, di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Lalu diulang lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca sampai 3 kali. Berarti fix bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca, betul? Ya, apa yang dibaca? Memangnya malaikat Jibril bawa teks gitu? Fix Muhammad. Ya, baik. Sebentar dulu. Nah, ketika Tuhan Allah itu menyuruh Muhammad untuk membaca, dan Muhammad berkata bahwa dia tidak bisa membaca. Kira-kira Tuhan menyuruh Muhammad membaca apa tuh? Nah, makanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Yang dimaksudkan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, artinya apa? Dia itu tidak tahu firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya yang diajarkan kepada para nabi gitu. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril pun juga nggak ada bawa teks. Lalu apa yang mau dibaca? Kenapa Pak? Kau kena ini Pak, kena pelanggaran. Aduh. Kena lagi pembatasan teman-teman. Perilaku dan ujaran kebencian dikeluarkan pada 20 Oktober pukul 21. Pembatasan nih teman-teman. Bentar ya Pak ya, Pak Kingdom ya. Anda kenapa? Ini kena pelanggaran Anda. Pembatasan berakhir. Ya udah. Kalau pembatasannya berakhir ya, mau nggak naik dari 16.000? Pembatasannya berakhir sih. Bentar ya teman-teman ya. Nggak bisa Pak Kingdom naik lagi tuh. Kena pelanggaran. Meninggal. Pak, nanti Anda bisa naik kembali besok ya. Selesaikan dulu pelanggarannya gitu ya Pak ya. Pelanggarannya tolong diselesaikan dulu. Itu kena pelanggaran Anda tuh. Nanti kita sambung diskusi kita ya.
biar mampus Ustadz. Udah mampus tuh. Mau macam mana? Kagak usah saya TikTok aja lihat bapaknya gedek gitu. Karena apa? Ya ini saya kasih tahu ya teman-teman yang bertanya ya, atau teman-teman yang diskusi dengan saya. Jangan sampai Anda mengulang perkataan Anda 3 kali gitu. Karena 3 kali Anda dianggap robot oleh apa? Oleh TikTok. Jadi cukup menyampaikan mengulangi itu 2 kali gitu. Anda bertanya lalu Anda tekankan. Kalau Anda berulang-ulang itu aja Anda dianggap robot oleh TikTok gitu. Sehingga Anda dianggap apa? Dianggap pelanggaran ya. Jadi kayak gitu pesan saya. Berakhir baiklah. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Iya, Islam Kristen. Ya. Anda Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, Bang. Kristen, Pak Ustaz. Buka dulu kameranya, Bang, silakan. Seperti Abang Kingdom tadi, ya silakan. Ya teman-teman, Edis TV katanya sekarang live. Ya, jangan ada yang kayak Edis TV ya. Di sini aja nongkrong gitu ya. Nggak perlu out gitu ya. Apa-apa. Sharing. Bang, mana gambar abang? Gitu. Ya udah baru kelihatan. Oke, Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Nampak kan? Ya. Terserah Pak Ustaz. Saya juga ditanya boleh juga sekarang. Tapi gini, suara Anda kok putus-putus? Jaringannya agak jelek ya di situ ya. Putus-putus. Anda ngomong apa? Kebetulan saya di kota ini Pak Ustaz. Ya gimana? Kebetulan saya jaringan yang bagus. Kebetulan saya di tapi suaranya tadi putus-putus. Tadi suaranya putus-putus, tapi ini agak udah reda gitu. Ngelak ke gambar bapaknya tuh. Udah bagus ya Pak Ustaz ya. Ya ngelak-ngelak juga. Kira-kira apa sih yang Anda mau pertanyakan? Tuh lihat Pak, tulisan komentar teman-teman yang di lab tuh, yang di kolom komentar. Lak kan Anda tuh. Nah, dibenerin dulu Pak jaringannya, ngelak tuh, ngelak. Tapi kita edit Pak, mohon maaf, Anda ngelak, Anda ngomong apa juga putus-putus gitu. Jaringan Anda sepertinya jelek gitu Pak. Coba dibenerin dulu jaringannya. Tuh lihat tuh komentar teman-teman lak semua tuh. Lak kata teman-teman Anda. Andanya ngelak. Pak, dibenerin dulu Bapak jaringannya ya. Ngelak ya teman-teman, lak parah tuh. Bukan saya mengada-ada. Bapaknya lak tuh ya. Syukron Bunda Zeri ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang Mende. Kafir. Oh kafir, iya pede kali kau ya. Open cam dulu dah. Kafir ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Kafir katanya. Kafir Mas. Iya Bang Kafir ya. Ada yang mau Anda tanyakan Bang Kafir? Saya mau tanya saja. Oh mau tanya aja. Ya apa yang kau tanyakan Bang Kafir? Tiap malam abang ini live. Oh terus? Saya nonton ini hanya mau diperdebatkan itu bukti dari sejarah. Padahal kita ini yang sebenarnya
tidak ada yang tahu sejarah. Oh, tidak ada yang tahu sejarah. Terus? Tidak ada. Kita kan umur baru segini, Mas. Oh. Lalu? Kalau mau buktikan, mau pembuktian fisik itu tidak ada. Karena kita ini hanya ikut-ikut saja karena kita banyak baca. Lalu? Kalau bisa, ya Mas Yusuf ini kan agama Islam. Islam. Ya belajar tentang Islam saja. Terus Kristen tinggal saja tentang Kristen. Oh buat gitu. Apa perlu pamerkan, buat apa terpublikasikan ini soal-soal agama, Mas? Oh baik. Saya jawab ya Bang Kapir ya. Iya, silakan. Bang Kapir kayak gini ya Bang Kapir ya. Ya dia juga memperkenalkan diri namanya Kapir kan gitu ya. Sudah saya sebut Bang Kapir aja ya. Bang Kapir kayak gini ya. Iya kayak gini ya Bang ya. Untuk saya mempelajari agama saya ya juga ada sejarahnya kan kayak gitu ya. Terus kenapa saya berbicara tentang Kristen? Ya gini Bang, agama saya udah saya pelajari dan setiap hari saya pelajari gitu. Nah kenapa saya berbicara juga tentang Kristen? Karena banyak oknum Kristen yang membicarakan agama saya gitu. Contoh Edis TV, contoh Saifuddin Ibrahim. Tuh. Iya, biar kalau saya ini biar saya jadi netral saja. Kalau bisa. Iya, kalau gitu Abang gini aja. Saran saya sama Abang ya, karena Abang netral. Abang sebelum ke tempat saya, ya Bang Kapir ya ke tempat Edis dulu. Tegur itu Edis. Ngapain kau bicara tentang Al-Qur'annya Islam? Bahaslah agama kita aja gitu. Begitu juga ke tempat Saifuddin Ibrahim, ke tempat Bom-Bom gitu. Suruh mereka bahas kitab-kitab Kristen aja. Ngapain bahas kitab Islam di sana? Gitu. Karena di mana-mana ini Bang. Contoh saya ini di NTT. Begitu di NTT pasti ada agama Islam, ada Katolik, ada Kristen. Tiba-tiba kita nonton begini kan bagaimana dengan teman-teman tetangga agama gitu. Nah itulah Bang ya, karena ada oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi ya, seperti Edis TV, Saifuddin Ibrahim, Sobkatul Almayat, Bom-Bom. Akhirnya apa? Anda yang baik toleransinya di NTT akhirnya ikut kena imbasnya gitu, gara-gara mereka. Padahal Anda nggak salah apa-apa gitu. Kan gitu. Itu sudah, padahal kita ini kalau mau omong saja, kita punya nyawa ini pasti kalau sudah kena cabut ya tidak mungkin. Nggak mungkin kembali lagi, sepakat saya itu Bang. Iya. Jadi kalau Anda orang netral Bang, saya gini Bang ya, menyayangkan juga orang yang baik-baik dari Kristen kena imbasnya juga gitu. Dari orang-orang Kristen, dari oknum-oknum Kristen yang memusuhi agama Islam. Akhirnya yang baik-baik juga kena imbasnya gitu. Gitu Bang. Kita di Indonesia ini kerukunan. Abang kan di NTT dekat dengan Kupang nggak Bang? Dekat. Saya cuma Barat Daya. Anda coba ya nanti ke room namanya Mata Pisau, dia orang Kupang, dia itu seorang pengacara, marahin, ngapain menghina Nabi kami di live-nya? Tiap hari dia menghina Nabi saya Bang. Bayangkan gitu. Padahal dia orang Kupang, NTT, seorang pengacara pula. Nama akunnya Mata Pisau. Itu yang merusak toleransi di daerah Abang. Padahal dia Kristen. Namanya Robert gitu. RK, tuh roti kehidupan. Tuh yang merusak, oknum-oknum perusak toleransi di NTT, RK dengan Robert. Ngapain coba setiap hari menghina Nabi saya? Akhirnya saya tanggapi, Abang terkejut gitu. Padahal gara-gara apa? Gara-gara mereka yang merusak toleransi gitu. Gitu Bang, tuh oknum dari NTT tuh yang saya kasih tahu sama Abang. RK sama Robert di Kupang dia. Nama pengacaranya Robert. Kadang Mas, kadang saya ikuti pada saat Edis TV, Mas Yusuf. Kadang saya di komen, saya bilang kenapa harus publikasikan ini?
soal agama. Iya, karena ada oknum Kristen yang mulai duluan, Bang. Begini Mas, saya bukan ingin satu bilang tadi netral. Makanya saya bilang kafir. Saya mau bilang agama Islam salah, saya mau bilang agama Kristen salah. Kan sekarang ini kan antara Islam dengan Kristen, begitu. Makanya saya saran saja. Nih bang, dia masih lab nih bang. Ini orangnya nih. Tiap hari gitu. Bentar ya bang ya. Bentar. Saya kasih tahu sama abang ya. Tiap hari nabi saya dia hina. Tiap hari dibikin lagu oleh dia. Kayak gimana tuh tanggapan abang terhadap dia? Padahal dia orang NTT tuh. Sabar nih bang. Saya bukakan buat abang bentar ya. Biar abang tahu gitu. Padahal pengacara loh dia. Orang yang tahu hukum gitu ya. Bentar bang ya. Nih. Nah nih bang. Nama akunnya Mata Pisau gitu. Ini orangnya bang. Yang pakai kacamata nih sebelah sini nih. Nama akunnya Mata Pisau dari Kupang NTT. Dia seorang pengacara namanya Robert. Kristen dia. Tiap hari nabi saya dia hina gitu. Ini yang ngerusak nih toleransi di NTT gitu. Nanti abang berkunjung aja. Namanya Mata Pisau. Lihat aja tuh tiap hari labnya kayak gimana dia menghina nabi saya tiap hari. Tiap hari. Bayangkan bukannya seminggu sekali lagi, tiap hari gitu. Gitu bang. Teman muslim saya tegur, jangan ke situ, blokir aja kalau teman muslim. Tapi kalau Anda coba dicek dulu lah bang, gitu. Karena Anda orang yang baik gitu. Saya juga nggak menyalahkan Anda, tapi saya menyalahkan oknum Kristen yang memusuhi Islam. Anda mungkin terkejut aja gitu, melihat saya kayak gini menanggapi mereka. Gitu bang, oke? Oke, sukses selalu bang. Ya bang. Salam toleransi untuk warga Kristen dan Islam. Toleransi selalu di NTT bang ya. Kalian di NTT banyak orang baik. Saya jadi ini juga bang, jadi sedih gitu. Orang baik banyak di NTT, Kristennya itu banyak yang toleransi gitu. Tapi sayang ada oknum-oknum begitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Salam toleransi abang ya. Oke bang Mendes, saya ganti dengan kawan Kristen yang mau diskusi dulu ya, boleh ya? Siap. Oke, selamat malam, sehat selalu bang. Malam. Oke, iya. Saya ini tugasnya mencari Kristen yang kebanyakan makan pepaci sih Din. Yang untungnya kada beraturan kan kayak itu. Jadi cari aja Kristen yang temakan pepaci gitu. Ya teman-teman, apa ketawa? Sok paham aja kalian ini pepaci apa pepaci? Yang di YouTube hampir 1.000 orang di YouTube saya. Pepaci apa? Pepaci. Aduh, Gim Jarsidin. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut ya, kita makan pepaci. Sebelum lanjut kita menaikkan Kristen yang lainnya ya teman-teman. Ya kemarin saya nggak live ya teman-teman, tapi saya tetap ini umumkannya untuk pengumpulan mushaf kita, donasi mushaf kita ya, itu ada masuk meskipun saya nggak live ya, sekitar 347.000 rupiah kemarin itu ya, 347.000 rupiah, dan itu juga penyumbangnya dari orang Malaysia ya teman-teman semuanya. Jika Anda ingin ikut andil ya teman-teman, saudara-saudariku, untuk melestarikan Al-Quran kita di masa depan dengan memberikan mushaf gratis ke seluruh Indonesia, ponpes seluruh Indonesia bagi para penghafal Al-Quran dan pembelajar Al-Quran ya teman-teman. Kita sedang mengumpulkan di akun bank BCA ya.
Nih, akun bank BCA 7895585 ya 475. Banknya Bank BCA. Kemarin masuk 347. Dan update untuk pembuatan yayasan ya kawan-kawan. Tadi saya udah hubungi WhatsApp Bang Imam Syafi'inya ya, advokat saya. Itu kata beliau biasanya email dari pemerintah membalas antara di hari Selasa dan di hari Rabu. Tadi belum ada info ya, semoga saja kali ini pengajuan beliau yang udah ketiga kalinya disetujui oleh negara gitu ya untuk yayasan. Jadi setelah yayasan jadi nanti kita akan menampungnya di rekening yayasan semuanya ya teman-teman. Terima kasih. 7895585 itu banknya Bank BCA ya teman-teman. Jika Anda mau konfirmasi nanti ke WhatsApp saya. WhatsApp saya nanti nih nomor rekeningnya ini ya teman-teman, di screenshot aja dulu banknya Bank BCA. Nomor WhatsApp saya nanti saya akan sematkan untuk konfirmasi ya, ditunggu aja. Terima kasih ya. Aduh, iya teman-teman. Ada yang komen teman-teman. Ini ya saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Ada yang komen sih ya. Kayak gini teman-teman. Ustadz katanya, ngapain kau ngumpulin di live kau uang donasi, tapi donasinya untuk orang katanya. Iya, ada juga diprotes saya. Katanya donasinya untuk orang, kau yang kumpulin, kau capek-capek, uangnya untuk orang katanya. Ada juga yang protes teman-teman kayak gitu. Ya kayak gini ya teman-teman ya, kita itu hidup khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya teman-teman. Jadi orang yang khairun nas, orang yang terbaik ya, manusia yang terbaik ya, itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Meskipun saya mengumpulkan donasinya untuk adik-adik kita ya, adik-adik kita yang sedang belajar Al-Quran, kan kita ini nggak hidup selamanya gitu ya, nggak hidup selamanya. Semoga saja Al-Quran dan agama Islam berkembang pesat setelah generasi dari kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita itu hidup itu nggak perlu kaya teman-teman, yang penting cukup gitu ya. Yang penting cukup ya, cukup ya bangun rumah kayak lapangan bola kan kayak gitu. Cukup beli jet pribadi 3 ya. Terus cukup beli pesawat 5 kan gitu. Cukup beli Pajero 10. Nah, yang penting cukup, nggak perlu kaya kan gitu. Cukup beli Alphard ya 20. Nah tuh cukup, yang penting cukup lah gitu ya. Yang penting cukup, jangan kaya. Oke, tuh. Ada judul Ustadz. Udah saya blokir. Oke, kita lanjut ya. Siapa ini? Halo, selamat malam Bu. Selamat malam. Malam Ibu. Ya silakan dibuka dulu kameranya dari Kristen ya Bu ya. Ya. Silakan dibuka dulu kameranya ya. Apa mobil piano Ustadz? Saya ini miskin ya. Mobil cap kaki saya ini. Bukan mobil Alphard saya punya, mobil cap kaki. Cap kaki 2. Bu, silakan dibuka dulu kameranya, Bu. Oke. Ibu mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau bertanya. Silakan. Tanya apa, Bu? Silakan. Oke. Sebelum saya bertanya, saya minta maaf dulu nih ya. Oke, pertanyaannya, apa gunanya Anda mengajak orang Islam belajar Al-Quran
menjelaskan kalau toh nanti mengalami siksa kubur dan masuk neraka Maryam 71. Oh, baik. Udah itu aja pertanyaannya. Ya. Itu aja. Baik, dan perhatikan jawabannya. Baik. Apa tuh gunanya saya mengajak saudara muslim saya untuk belajar Al-Quran? Karena satu huruf Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Salah satunya terhindar dari siksa kubur. Jadi saya mengajak saudara-saudari muslim saya, muslimin dan muslimat belajar Al-Quran itu untuk menghindari siksa kubur. Itu satu, ya salah satu gunanya. Terus yang kedua, ya Bu ya, terkait kata Anda Maryam 71. Maryam 71 itu adalah ayat jaminan Kristen masuk neraka. Itu ayat jaminan Kristen masuk neraka, Bu. Nih ya saya jelaskan kenapa Maryam 71 itu jaminan Kristen masuk neraka. Bunyi ayatnya kayak gini ya Bu ya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tidak ada seorang pun ya yang tidak melewatinya, mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Saya nanti dulu bahas ayat selanjutnya. Di situ tertulis Bu, wa im minkum, dan tidak ada seorang pun. Di situ tidak ada berbicara agama. Kalau yang merasa namanya orang itu pasti mendatangi neraka. Saya mau tanya ibu orang atau bukan Bu? Ya, orang. Orang berarti mendatangi neraka juga sama. Ya. Mau apapun Ya, agamanya di situ, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kagak punya agama, mau Islam, semuanya mendatangi neraka yang namanya manusia. Apapun agamanya. Titik. Itu satu dulu ya. Nah, yang di situ namanya mendatangi belum tentu memasuki, Bu. Belum tentu memasuki. Sekarang ibu buka lagi mic-nya. Saya mau tanya, ibu mendatangi laut apa ibu masuk laut? Oke. Bentar dulu, saya mau tanya dulu. Ibu mendatangi laut apa ibu masuk laut? Sekarang neraka itu semacam Iya betul Bu. Nanti dulu nanti saya belum selesai menjelaskannya biar Anda paham total gitu ya tentang ayat itu. Ketika ibu mendatangi laut, apa ibu masuk laut? Kalau kita mendatangi laut tanpa perahu ataupun tanpa transportasi laut, jelas kita nyemplung ke dalam laut. Hah? Ibu kalau mendatangi laut masuk laut gitu? Iya, kalau kita ini makanya itu lah alam neraka dengan alam laut. Apakah itu sama menurut kita? Bentar dulu. Ini saya contoh kosakata Arabnya wariduha. Kalau ibu mendatangi laut, apakah ibu masuk laut? Atau saya ganti aja pertanyaannya. Kalau ibu mendatangi kubur, ya, mendatangi kuburan, apa ibu masuk kubur? Sekarang Jawab dulu. Biar Anda paham Bu, ya biar Anda paham, Anda jawab aja dulu gitu. Ketika Anda mendatangi kubur, ya. Ketika Anda mendatangi kubur, bentar. Ketika Anda mendatangi kubur, Bu ya. Bentar dulu, belum selesai saya jawabnya. Makanya biar Anda paham ya tentang Maryam 71, jaminan Kristen, kenapa Kristen dijamin masuk neraka di situ. Saya tanya dulu, ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Maryam 71 mendatangi neraka, bukan mendatangi kuburan. Ya iya, kata mendatanginya itu wariduha, sama. Wariduha qabri, sama itu ya. Sama Bu, wariduha qabri, mendatangi kuburan. Kalau kalimatnya saya ganti wariduha qabri, itu sama, mendatangi kuburan. Sama dengan Maryam 71 kosakatanya. Bentar, saya tanya dulu, Anda jawab aja secara simpel. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur?
pertanyaan saya, apakah kuburan sama dengan neraka? Saya nggak akan jawab pertanyaan dulu ya, karena saya lagi menjawab Bu masalahnya. Harus Anda jawab. Coba sekarang ini saya lagi menjawab ya. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur Bu? Itu contoh gitu. Kuburan bukan neraka. Bu, itu contoh ya, contoh katanya wariduha ya. Ketika Anda mendatangi kuburan, coba Anda jawab dulu. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Coba Anda dulu, coba jujur dan supaya Anda jangan menolak waras dulu Bu. Ya, jangan menolak waras dulu. Coba saya tanya dulu sedikit demi sedikit belajar ya kayak gitu. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Kuburan Anda samakan dengan neraka. Bu, kata mendatanginya itu sama dengan mendatangi neraka. Sama. Jawab dulu Pak. Sama mendatangi kuburan, apakah sama dengan mendatangi neraka? Sama. Nah, tuh. Oke? Tidak, kuburan. Ya sudah, sekarang saya tanya balik. Kuburan sama. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Berarti kuburan. Jawab dulu ya. Kita kan lagi diskusi nih ya. Tadi saya menjawab pertanyaan Anda. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya biar kooperatif gitu. Ketika Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Karena itu penyesatan Islam ya. Bu. Kuburan. Bu. Sekarang Anda kan bertanya tadi ya. Anda bertanya apakah mendatangi kuburan sama dengan mendatangi neraka, kan gitu? Kuburan 2 kali 1 meter, ya? Oke. Kuburan 2 kali 1 meter. Penyesatan Islam, neraka disamakan dengan kuburan. Oke, ya mendatanginya sama, kosakatanya mendatanginya yang sama. Oke. Sekarang ketika Anda mendatangi kuburan, ya, apakah Anda masuk kubur? Kenapa nggak sekalian aja Anda? Dijawab dulu, jangan nyerocos dulu. Biar Anda gini, jangan kita menolak waras dulu, Bu ya. Jangan menolak waras. Nanti saya jelaskan semuanya. Anda silakan dijawab saja dulu pertanyaan saya. Dari tadi saya jawab terus pertanyaan Anda. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda ya mendatangi kubur, apakah Anda masuk kubur? Neraka Islam hanya 2 Bu, saya nggak ngomong neraka. Yang saya tanyakan kepada Anda ketika Anda mendatangi kubur ya. Saya nggak ini. Saya hanya mencontohkan biar Anda paham ya. Saya nggak ngomong neraka. Yang saya tanya kepada Anda ketika Anda ya mendatangi kubur, apakah Anda masuk kubur? Dijawab dulu gitu. Penyesatan iblis. Bu, dijawab dulu baru saya izinkan Anda ngomong. Ketika Anda ya mendatangi kuburan, apakah Anda ya apakah Anda masuk kubur? Coba Anda jawab dulu, Bu. Ya, silakan dijawab dulu biar kita interaktif gitu ya. Interaktif diskusinya. Bu, Anda mau menolak waras atau mau jawaban atau seperti apa, Bu? Coba saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi, Anda mau jawaban atau tidak? Kuburan 2 kali. Anda mau jawaban atau tidak? Kalau tidak saya turunkan gitu. Tidak bisa dijawab. Ya kalau Anda mau jawaban atau tidak, Bu? Kalau tidak saya turunkan, saya ganti sama yang mau berdiskusi yang lain. Anda minta jawaban atau tidak? Coba Anda minta jawaban atau tidak? Coba dijawab dulu ya. Ya silakan Anda jawab dulu, Bu. Anda minta jawaban atau tidak? Ayo udah, Anda minta jawaban atau tidak? Saya akan mute Anda terus kalau Anda selalu ngomong tanpa ada jawaban gitu. Oke? Ya sudah, Anda minta jawaban atau tidak? Sekarang saya tanya dulu. Nanti dulu bertanyanya, Anda minta jawaban atau tidak Mariam 71 tadi? Jawaban saya Anda ya sudah, Anda minta jawaban kan? Oke? Anda menyesatkan. Anda minta jawaban kan?
minta jawaban atau tidak? Kalau tidak saya turunkan aja gitu. Kalau Anda minta jawaban, Anda mau rusuh, saya turunkan aja. Ya udah, Anda minta jawaban atau tidak? Sekali lagi nih. Semua manusia. Oh ya udah, turun dulu ya Bu ya. Nggak bisa berarti Anda diskusi, nggak minta jawaban masalahnya. Menolak waras Anda ya, kan kayak gitu ya. Ya. Kalau Anda nggak minta jawaban, nggak usah diskusi Bu ya. Saya bertanya mudah kok. Ketika Anda mendatangi kubur ya, Anda masuk kubur gitu, berbelit-belit jawabannya. Jadi ini saya jelaskan buat ibunya, buat teman-teman juga ya. Maryam 71 itu adalah jaminan Kristen masuk neraka. Ya, di situ ya teman-teman ayatnya kayak gini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Yang namanya orang, agamanya apapun pasti mendatangi neraka. Mendatangi belum tentu masuk. Soalnya kalau kita mendatangi kubur, maka kita tidak masuk ke kubur, tapi di area pekuburan. Belum tentu kita masuk ke dalam liang lahatnya. Kan kayak gitu. Nah, ayat selanjutnya, summa nunajjil ladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan umat Islam, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu adalah umat Islam. Ya, Allah menyelamatkan umat Islam. Summa nunajjil ladzina taqaw, Allah menyelamatkan orang Islam. Ya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Allah menyelamatkan umat Islam. Wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya, dan Allah membiarkan orang jalim dalam neraka dengan keadaan berlutut. Siapa orang jalim? Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itulah orang yang zalim. Kekafirannya seperti apa? Contoh satu, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kekafirannya mereka mengatakan Allah 3 dalam 1. Makanya Maryam 71 adalah jaminan Kristen masuk neraka. Gitu. Karena mereka mengatakan Allah 3 dalam 1. Ya, makanya Maryam 71 itu mereka mendatangi neraka dan dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di Maryam 71. Ya. Tuh, ya kalau mau saya jawab ya, saya tadi rencananya mau ngajarin ibunya sedikit demi sedikit biar waras. Rupanya dia menolak waras gitu. Ya udah. Kalau dia menolak waras ya nggak minta jawaban juga, saya turunkan aja. Lebih baik saya berdiskusi orang yang waras, kan kayak gitu. Orang yang mau waras. Makasih Bang Crazy S. Ya, Crazy S. Namanya bagus, Crazy S. Halo, selamat malam. Udah dibilang ya, Maryam 71 yang kalian bawa, suka kali kalian bawa Maryam 71. Padahal Maryam 71 itu jaminan Kristen masuk neraka. Heran saya. Suka kali mereka bawa ayat itu. Menolak waras, ya susah menolak waras lah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, silakan dibuka dulu kameranya Bang. Islam Kristen. Oke. Kristen Pak Ustaz. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Kristen. Kita diskusi aja, diskusi santai. Tapi kalau ngotot kayak tadi Bang, udah ya, saya pun juga ngotot gitu. Karena nggak mau minta, nggak nyari jawaban gitu. Silakan dibuka dulu kameranya, on cam dulu. Ya, tunggu sebentar. Belum ini Bang, belum muncul. Maaf. Oke, agak gelap dikit tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan gitu. Silakan Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Terserah Pak Ustaz ya. Wah, kalau saya yang nanya Bang, ente nanti macet gitu. Terserah Pak Ustaz. Kalau saya yang nanya duluan Bang, nanti ente macet. Lebih baik gini aja, Bang dulu nanya dah. Kita diskusi dulu.
Abang dulu nanya, silakan. Bang? Kita diskusi ya, tidak apa-apa. Ya kita diskusi. Silakan abang Ya, memulai tidak dari apa-apa. pertanyaan Mau apa tuh? ditanya atau mau bertanya tidak apa-apa. Nggak apa-apa, abang saya izinkan untuk nanya duluan. Silakan. Tidak. Saya siap menjawab ya. Oh, siap menjawab. Abang tadi mengatakan abang Kristen, betul? Ya. Baik, kalau abang Kristen, Iya, betul. mana perintah Yesus, jadilah kamu Kristen? Itu dulu dah saya tanya. Mana perintah Yesus, jadilah kamu Kristen. Oke. Mungkin saya tidak ingat di apa Gimana bang? gila apa tempat berapa. Mungkin saya ingat ayatnya saja. Ayatnya di mana? Saya ingat ayatnya saja mungkin. Ayatnya bunyi Ayatnya di mana? Mungkin saya lupa Pak. Di bagian mana tadi? Waduh. Saya masih ingat kalimatnya begitu. Kalimatnya kayak gimana? Kalimatnya begini. Pergilah dan baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wah, itu bukan perintah jadi Kristen bang. Pergilah, ya beritakanlah, pergilah ke semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan gitu. Itu bukan perintah Yesus jadi Kristen. Ya. Itu adalah perintah Yesus untuk semuanya itu menjadi muridnya, bukan menjadi Kristen atau menjadi penyembahnya. Bukan. Ada nggak bang yang namanya murid menyembah Yesus? Menyembah guru? Ada kami ini orang Kristen yang menyembah dia. Ada nggak seorang murid menyembah guru? Ada kami contohnya orang Kristen yang menyembah dia. Seorang murid menyembah guru ada? Kita orang Kristen yang menyembah dia. Bu, gini bang. Anda tahu apa maksud murid bang? Ada kita. Ya, yang dimaksud murid apa gitu? Murid itu menurut pemahaman saya ya, murid itu berarti dia yang seseorang yang ingin belajar. Iya, seseorang yang ingin belajar, menerima pengajaran, betul? Iya, nggak ada yang namanya seorang murid itu menyembah guru. Nggak ada. Seorang murid itu adalah orang yang ingin belajar, menerima pengajaran, bukan menyembah gurunya, bukan gitu ya. Gitu. Jadi itu bukan ayat untuk menjadi Kristen, bukan. Tapi kata Yesus ya, jadikanlah semua muridku. Muridnya itu artinya apa? Menerima pengajaran dia, gitu. Kalaunya menerima pengajaran Yesus, baptislah dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kayak gitu, bukan jadi Kristen. Iya, karena kita pengikut Kristen artinya itu pengikut Kristus begitu. Oh salah bang, yang namanya Kristen itu pembangkang Yesus bang. Bang, jelas suara saya enggak bang? Yo. Iya, yang namanya Kristen itu bang, pembangkang Yesus. Makanya Yesus kagak kenal Kristen, tidak pernah menyuruh jadi Kristen. Yang namanya Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Pembangkang dari mana bang?
Itu pembangkang. Baik, ya. Ya memang Bang, kita gini. Kita semua umat ini memang umat yang Baik, kita cek ya. Kita cek nih ya. Bang, kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah siapa, Bang? saya sembah Allah, saya sembah Yesus, saya sembah Allah. Tritunggal. Kata Yesus sembahlah Allah, Anda sembah siapa? Saya sembah Allah. Bukan nyembah Yesus. Saya sembah Allah. Bukan nyembah Yesus. Saya sembah Yesus juga. Lah, kan membangkang Yesus. Udah nyembah Allah, nyembah Yesusnya juga. Nggak ada Yesus menyuruh nyembah dia. Kata Yesus sembahlah Allah. Nggak ada Yesus mengatakan sembahlah Allah dan sembahlah aku. Nggak ada. Makanya saya bilang pembangkang gitu. Di situ aja udah ketahuan pembangkangnya. Kata Yesus sembahlah Allah, Anda malah menyembah Yesusnya. Bagaimana? Kata Yesusnya sembahlah Allah, Anda malah menyembah Yesusnya. Lak abangnya nih. Bang, jaringan Anda tolong dibenerin dulu, Bang. Jaringannya ngelak-ngelak, Bang. Bagaimana? Abang, coba benerin dulu jaringannya ngelak-ngelak, Bang. Saya turunkan dulu ya. Coba ke tempat yang bagus dulu, Bang. Ya, jaringannya ngelak-ngelak gitu. Perbaiki dulu, Bang, ininya. Jaringannya ya. Nanti naik kembali, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Islam, Bang. Islam, Bang. Ada yang mau disampaikan? Mau bertanya, Bang. Aduh, nanya langsung ke WhatsApp, Bang. Nanti via telepon sama saya aja. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp ya. Oke? Boleh. Soalnya kita lagi diskusi lintas iman, bukan kajian atau tanya jawab gitu. Boleh. Jadi biar kita tidak buang durasi, Bang ya. Mohon maaf gitu ya. Oke? Ya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita diskusi lintas iman ya teman-teman ya. Jadi khusus Kristen yang naik ya, oke. Nanti teman-teman ya, kalau yang mau bertanya silakan saja Anda langsung ke WhatsApp saya. Kalau saya nggak jawab hari ini, coba lagi WhatsApp besok gitu ya. Sampai saya jawab, kemungkinan WhatsApp Anda itu ke bawah gitu. Jadi nggak terbaca oleh saya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, Pak. Silakan open cam-nya dulu. Islam atau Kristen nih? Saya kemarin kan kita udah pernah diskusi Pak Ustadz. Lupa saya, kebanyakan yang diskusi sama saya. Soalnya kalau saya open cam sinyalnya nggak bagus nih Pak Ustadz kemarin. Coba dulu lah. Coba dulu Kak. Coba aja dulu. Ya, saya coba dulu ya. Nggak bisa apa? Nggak bisa. Oh, abang ini, ya. Kalau abang ini saya ingat, ya. Ya, Anda mau tanya atau mau ditanya, Bang? Oh, saya boleh nanya ke Pak Ustadz? Oh, boleh. Tanya jawab aja kita kayak kemarin. Kalau saya boleh tanya, ya saya tanya Pak Ustadz ya. Ya, saya lagi bertanya dengan Pak Ustadz ini, gimana sih cara mempertuhankan Allah itu Pak Ustadz? Cara mempertuhankan Allah. Ya. Bukan mempertuhankan, cara menyembah mungkin. Kalau
cara mempertuhankan, yang bukan Tuhan bisa dipertuhankan kan nanti gitu. Ya kalaunya Allah itu kan Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan. Dia memang adalah Tuhan semesta alam. Kemungkinan yang Anda tanya itu apakah cara menyembahnya? Ya, sama juga cara menyembahnya itu kan berarti kita tunduk taat ya kan pada dia kan, di situ dia. Iya, gini Bang, ya cara menyembahnya ya memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Lalu bagaimana cara menyembahnya? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, takwa. Ritualnya seperti apa? Ritualnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu ritual sholat gitu. Gitu Bang, ritualnya sholat. Cara menyembahnya yaitu dengan cara bersujud gitu. Dan sujud ini Bang ya, sujud ini juga dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Karena para nabi terdahulu menyembah Tuhan, Allah, Tuhan semesta alam itu dengan cara sujud jidatnya ke tanah. Sejak zaman Abraham, zaman Musa, zaman Daud, zaman Ezra, dan Yesus pun mencontohkan sujud jidatnya, dahinya sampai ke tanah. Itu cara menyembahnya. Begitu ya Pak Ustaz? Iya, karena cara penyembahan Tuhan itu Bang ada tertera di kitab Anda. Jadi masa Abang nggak tahu? Saya pernah dengar bagaimana kalau istilahnya orang mempertuhankan hawa nafsunya itu gimana sih Pak Ustaz? Kalau mempertuhankan hawa nafsunya itu ya bukan berarti ritual, bukan, tapi menuruti hawa nafsunya, bukan menyembah hawa nafsunya. Ya, berarti kan keinginan kita itu kita serahkan kepada kemauan kita kan, seperti orang mempertuhankan duitnya kan begitu. Ya kan seperti berarti pemikirannya itu hanya duit saja kan kayak gitu. Tenaga dan pikirannya untuk mencari duit, kan dia mempertuhankan duitnya. Kayak gitu. Begitu ya? Iya, cuma ya yang namanya mempertuhankan duit tidak ada ritualnya kan gitu perbedaannya. Sedangkan yang namanya kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala ada perintah ritual yang kita lakukan gitu. Aqimis shalah, atau wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Kalau duit nggak perlu ritual. Kan gitu. Ya berarti apapun perkataan Allahnya orang Islam itu harus dituruti Pak Ustadz ya? Ya wajib. Wajib, tidak boleh tidak boleh ditentang dan tidak boleh dilanggar kan begitu? Iya, karena perintahnya itu kan mutlak Bang. Jadi apa perintah Allah ini semua benar semua Pak Ustadz? Tak ada yang Ya perintahnya kan kayak gimana Bang? Ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, aqimis sholah, atau dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tuh ritualnya, cara menyembah dia. Berarti setiap apa perkataan Allah itu benar semua Pak Ustadz, yang tidak ada yang salah ya? Ya namanya aja Bang ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan sering tuh Abang dengar Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuh. Iya. Tapi ada juga yang saya dengar Pak Ustadz, katanya Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Itu gimana? Coba jelaskan Pak Ustadz. Itu bukan berkaitan dengan agama. Berbohong dalam 3 hal itu bukan berkaitan dengan agama. Jadi ada hadis Bang, memang berbohong dalam 3 hal itu diperbolehkan.
Lalu contohnya seperti apa? Kan kayak gini. Contoh ya, berbohong ketika kita di medan perang. Di medan perang kita tertangkap oleh musuh. Lalu musuh kita interogasi kita. Kan gitu. Di mana tuh ya pasukan kamu sembunyi-sembunyinya? Kita diinterogasi. Kalau kita jujur, kan gitu ya, maka teman kita akan mati gitu. Strategi kita akan kebongkar, kalah. Di situ boleh kita berbohong kepada musuh. Itu satu hal. Yang kedua, Bang ya, seorang suami terus dia berbohong kepada istrinya. Istrinya udah capek-capek dari pagi ya, ngurus rumah, cuci pakaian, bersihin rumah, urus anak, urus ini, urus itu. Lalu malam suaminya datang, tiba-tiba istrinya masakin suaminya, tapi terlalu asin. Gitu, terlalu asin. Lalu istrinya nanya sama suaminya, enak nggak masakannya? Karena ini terlalu asin, ya takut menyinggung hati istri, kan kayak gitu. Karena dia kita lihat juga capek dari pagi, kan kayak gitu, kasihan juga gitu. Lalu suaminya ngomong, ya ini enak, padahal asin gitu. Gitu. Supaya tidak menyinggung hati istri. Itu satu. Ya, yang kedua tuh. Yang ketiga, Bang, ya, dua orang yang berseteru. Ya, contoh nih, saya nongkrong depan rumah saya. Lalu ada di sebelah kanan tuh ya, di jalan, di ujung kanan, di ujung jalan ada orang yang lagi berantem pakai pisau gitu. Si A dengan si B gitu ya, berantem. Lalu si A ya dengan si B, si B ini lari gitu. Lari di hadapan saya lihat si B ini lari ke kiri, sembunyi di kiri gitu. Dia belok ke kiri. Lalu si A tadi yang ngejar si B nanya sama saya, "Hai Yusuf, kamu pasti lihat tadi si B lewat sini. Dia lari kemana?" Kalau saya katakan si B lari ke sebelah kiri, sembunyi di kiri, saya jujur, habis itu si B pasti dibunuhnya, kan gitu. Lalu saya berdusta. Iya. Saya bilang si B tadi dia sembunyi sebelah kanan, belok kanan dia, gitu. Boleh berbohong agar menghindari terjadinya pembunuhan terhadap orang lain. Gak ada hubungannya dengan agama itu, Bang. Gak ada. Jadi kalaunya untuk masalah gini, masalah agama, Bang ya, ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbohong, melakukan persaksian palsu atau pembohongan, maka dia tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi dalam agama itu tidak boleh berbohong. Tapi dalam 3 hal tadi di luar agama itu diperbolehkan untuk menghindari kejadian yang fatal gitu. Gitu, Bang. Hadis itu perintah siapa? Kalau Al-Quran ini kan perintah Allah kan di situ. Kalau hadis itu cerita, Bang. Siapa kok bisa berbohong kalau misal? Hadis itu cerita. Hadis itu yang namanya hadis. Hadis itu artinya cerita. Hadis itu bahasa Arab, cerita. Cerita tentang Nabi, bagaimana kelakuan Nabi, bagaimana perkataan Nabi, bagaimana persetujuan Nabi, gitu. Gitu. Jadi hadis ini kan yang bikin siapa Pak Ustadz hadis ini? Kalau hadis itu sahabat yang mencatat tentang kelakuan Nabi, keseharian Nabi, perkataan Nabi. Sahabatnya. Yang hadis yang boleh berbohong 3 hal ini. Itu dari Nabi juga. Sahabat tahu tuh boleh berbohong 3 hal. Dari ucapan Nabi. Ada hadisnya. Perintah Nabi berarti ini ya? Bukan perintah, dari ucapan Nabi. Iya. Bukan perintah selalu berbohong, enggak. Tapi kalau ya dari ucapan Nabi berbohong dalam 3 hal, tapi ya tidak berkaitan dengan agama. Tapi berbohong untuk kebaikan gitu. Berbohong untuk kebaikan. Kalau kita jujur habis itu orang. Kalau ya, berarti Nabi ini tidak termasuk orang beriman lah begitu ya menurut Qurannya. Enggak.
kalaunya untuk masalah dalam hal agama tidak boleh berbohong. Paham? Kalau di luar agama yang tiga hal tadi itu boleh, itu di luar agama. Kalau yang bersangkutan dengan agama itu nggak boleh berbohong. Itu pun kata Nabi. Gimana? Iya, berarti kan. Jadi ya dalam kehidupan kita ini kan memang harus berbuat baik dan tidak boleh berbohong kan. Tidak boleh berbohong. Katakan iya, kalau tidak katakan tidak dalam kan di situ. Gini bang, Tetapi saya kalau mau misalnya tanya dalam kehidupan, saya mau tanya kalau gitu sama enggak, abang. jangan tanya Pak Ustadz. Saya minta Bentar, saya tanya balik dulu sedikit pemahaman Anda. Kalau iya katakan iya, ya. Terus tidak katakan tidak. Bang, ketika Anda di medan perang, Anda tertangkap, ya. Anda diinterogasi musuh. Ya. Anda ditanya musuh langsung tuh, ya. Oke. Di mana Junaidi, teman-temanmu sembunyi? Abang mau jujur atau bohong? Iya. Ya, saya pikir sekarang tidak ada dalam keadaan perang kita di Indonesia. Ya, saya nanya, itu kan contoh. Jadi, gitu. Cerita itu enggak usah Pak Ustadz. Bentar, Ya. itu saya nanya. Ya, Itu kan hanya sebagai contoh. Ya, saya tunjukkan alamatnya. Ya. Berarti abang membuka alamat teman Anda tersebut agar terjadi pembunuhan. Dosanya Anda lebih besar daripada berbohong. Gimana sih? Iya. Ya, Anda menunjukkan teman persembunyian teman Anda. Gini bentar, Bang. Anda mengatakan persembunyian teman Anda, lalu teman Anda itu didatangi dan dibunuh oleh musuh. Maka Anda sama membunuh teman Anda dosanya. Gimana sih? Lebih besar dosanya daripada berbohong. Dan lebih besar itu dosanya daripada berbohong. Gimana sih? di situ ya kan? Ya, Anda berjujur, berarti saya juga mati. gini Bang, berarti Anda lebih jujur meskipun dosanya lebih besar daripada berbohong gitu. Ya, enggak apa-apa. Anda lebih memilih jujur. Firman Tuhan, Bang. Anda lebih memilih jujur meskipun dosanya sama dengan membunuh gitu. Ya. Pengkhianat berarti Anda, Bang. Saya. Berarti Anda pengkhianat, lebih mengatakan. Ya, menurut Pak Ustadz saya pengkhianat, tetapi menurut Tuhan saya nggak pengkhianat. Kalau menurut Tuhan pembunuhan itu tidak boleh terjadi, nggak boleh, dilarang membunuh. Karena gini Bang, dosa berbohong dengan dosa membunuh itu lebih besar dosa membunuh loh. Gimana sih Anda mikirnya? Bukan menurut Islam. Menurut hukum Taurat ya, kata Bani Israel ya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna qatalan nasa jami'a. Membunuh satu orang sama membunuh manusia di seluruh muka bumi. Bayangkan. Lebih besar daripada dosa berbohong gitu, Bang. Iya, kan di situ. Oke, contoh yang kedua tadi ketika istri masak, ya kan? Asin, ya kan di situ dia. Nah, kalau saya Pak Ustadz, ya ketika istri saya masak, dia kata saya rasa asin, ya sebelum dia mengatakan itu, saya katakan ya bahwa masakanmu ini asin, kan begitu dia. Berarti abang yang membiarkan alasannya. Bentar dulu. Kenapa? Bentar, Anda habiskan dulu, silakan. Iya, karena apa? Karena saya nggak mau besoknya dia masak yang asin lagi. Baik. Saya membetulkan apa, ya kan? Apa yang dia dilakukannya. Mungkin hari ini dia kasih garamnya 12 cm, Ustaz. Hanya asin terus kan di situ. Nah, saya ingatkan dia ketika dia tanya, enak. Masakanmu mah kan di situ ya. Berarti Anda baik, ya, saya jawab Bang ya. Saya rasa istri saya nggak akan marah dengan saya. Baik, oke. Ya. Saya jawab ya. Berarti Anda yang kurang pintar di situ.
udah tahu istri dari pagi ya cuci piring, bersihin rumah, urus anak, masak, terus ngurusin segala macam di rumah, kan kayak gitu. Anda mengetahuinya, lalu dia malah masak untuk Anda. Anda langsung jujur ya, bisa aja istri jawabnya, ngapa ini makanannya enak, enggak asin, udah kau masak aja sendiri, kata istri. Lebih besar dosanya istri durhaka kepada Anda daripada Anda berbohong itu. Itu satu ya. Kalau mau bilangin istri, bukan momennya di saat dia bentar dulu. Kalau Anda mau bilangin istri, bukan momennya saat dia menyediakan makan, bukan. Di saat Anda santai, duduk-duduk bersama dia, ya setelah Anda makan bisa, kan kayak gitu. Tadi aku cuma supaya kamu nggak masak ulang, ya tadi masakannya keasinan, tapi nggak apa-apa, aku habiskan aja, kan kayak gitu. Besok ya, nanti garamnya 1 sendok aja. Ngomongnya itu lihat keadaan, jangan waktu istri capek, waktu dia sodorin makanan, Anda jujur, bisa aja dia jawab, kau masak sendiri. Durhaka istri sama Anda, lebih besar dosanya daripada berbohong. Kayak gimana? Anda yang kurang pintar berarti melihat keadaan. Saya memang ya itulah bedanya saya dengan Pak Yusuf. Kalau Ya Pak itu, Yusuf kan Bang. pintar berbohong kan di situ dia. Nah, kalau saya nggak pintar berbohong, Bang. Nah, di situ Pak Yusuf kan pintar berbohong. Kayak kan di gitu. situ, ya. Ya Nah, gini kita. Pak Yusuf di situ pintar berbohong. Iya, karena apa? Kita lebih pintar memilih kebaikan gitu daripada keburukan. Makanya pintar-pintar memilih kebaikan. Ya, jadi jalannya meskipun kita bohong di luar agama, tapi kebaikannya lebih banyak daripada mudaratnya, boleh. Daripada kita jujur dosanya lebih besar jadinya, dan dosanya juga merembet ke Anda. Ngapain coba jujur? Kan gitu. Gimana? Ya. Jadi kalau contohnya begini Pak Ustaz, ada di si A nih, ya kan? Lalu dia berdakwah di suatu tempat, ya kan dia. Dakwah beda lagi, itu berkaitan dengan agama berarti. Nggak boleh. Kalau berkaitan dengan agama nggak boleh Bang berbohong. Iya, makanya Anda bedakan dulu bohong di luar agama, bohong dalam agama. Kalau bohong dalam agama nggak boleh. Kalau bohong dalam penyampaian agama, maka artinya dia tidak beriman dengan ayat Allah. Kalau bohong dalam agama itu nggak boleh dalam penyampaian agama. Gimana sih? Kalau Anda berbicara tentang masalah gini, kalau Anda berbicara tentang masalah dakwah, berarti itu berkaitan dengan agama. Agama nggak boleh berbohong. Ya, kan lagi dakwah ini memang nggak berbohong. Ya. Nggak boleh. Setelah kita dakwah kan begitu dia. Setelah kita dakwah Pak Ustaz, kan istilah dia. Nah, lalu di luar dakwah itu kita melakukan hal-hal yang nggak benar begitu ya kan? Contoh? Ya, bawa setelah dakwah kita bawa perempuan tidur di hotel. Itu namanya itu. Ini artinya Bang bukan masalah bohong atau tidak, munafik itu namanya. Dakwahnya kagak bohong, teorinya dia mengucapkan melarang gitu, tapi dia yang melakukan. Itu bukan masalah bohong atau tidak, itu munafik atau tidak orangnya. Bukan masalah bohong itu, bedakan dulu Bang. Bedakan dulu masalah bohong dengan tidak gitu. Bohongnya itu di luar agama dan di dalam agama. Bedakan dulu, Anda belajar membedakan itu dulu gitu. Enggak, ketika pulang di rumah ya kan, ketika istri tanya kan di situ dia, ya berarti kan saya harus bohong nggak begitu. Padahal tadi saya di luar berzina, tetapi kita istri bertanya saya. Bang, masalah dosa, masalah zina, Bang ya. Gini, masalah zina yang kayak gitu ya, dia berdakwah di luar dakwah dia berzina. Itu bukan masalah bohong atau tidak, munafik atau tidak itu. Bedakan dulu, itu bukan masalah bohong atau tidak, beda. Oke? Beda kasus. Itu perilaku. Perilaku bukan pembohongan, bukan perilaku.
ya, bukankah perilaku kita ini diatur di dalam ajaran-ajaran agama kita, Pak Ustadz? Kalau perilaku, Bang, kalau perilaku itu ada lagi paknya, ada lagi babnya tentang perilaku. Gimana sih beda dengan pembahasan pembohongan tadi, beda? Setiap ucapan, setiap tingkah laku kita, tolak ukurnya kan ajaran kita, Pak Ustadz, kan di sini. Ya iya. Kok Pak Ustadz bisa saja membedakan kehidupan kita sehari-hari itu berbohong dan sebagainya itu bukan perintah agama. Bang, coba Anda cerna dulu, ulang nanti videonya. Yang Anda bicarakan itu masalah perilaku. Ya, perilaku dalam agama. Yang kita bahas tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu gitu. Bisa kan membedakan dulu gitu. Kita bahas perilaku dengan bahas berbohong di luar agama. Oke, sekarang kan begini, Pak Yusuf ini kan satu ustadz dia kan suka dakwah kemana-mana kan di situ. Nah, itu. Nah, perkataan Pak Yusuf ini kan mencerminkan bagaimana kehidupan Pak Yusuf kan begitu, dia dalam kehidupan Pak Yusuf sehari-hari kan. Nah, di situ ibaratnya begini, khotbah Pak Yusuf ya, ada apa nama khotbahmu adalah khotbah Pak Yusuf adalah hidup Pak Yusuf kan di situ dia. Tetapi kalau khotbah Pak Yusuf tidak sesuai dengan hidup Pak Yusuf, nah sebagusnya Pak Yusuf tidak boleh khotbah. Ya itu namanya munafik. Itu urusan perilaku, Bang. Udah dibilang. Dari tadi itu urusan perilaku. Bedakan dulu dengan pembahasan kita berbohong di luar agama. Yang 3 hal tadi. Bedain dulu, belajar membedakan gitu. Bisa nggak membedakan? Itu namanya urusan perilaku. Perilaku saya dengan ucapan yang tidak sinkron artinya munafik. Yang kita bahas itu masalah berbohong di luar urusan agama. Paham? Berbohong itu dosa tidak, Pak Ustadz? Berbohong dosa. Nah, kalau berbohong itu dosa, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz pisahkan berbohong itu dengan agama kan? Iya, berbohong dalam agama dosa. Berbohong membuat keburukan itu dosa. Berbohong demi menghindari keburukan untuk mencapai kebaikan itu boleh. Gimana sih? Makanya Bang, apa itu berbohong? Ya pembagiannya ada berapa? Rinci dalam Islam itu. Gimana sih? Pak Ustadz mengatakan, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Iya betul. Perkataan yang benar ini ya kan melingkupi suatu kehidupan kita, baik dalam kita berdakwah, baik dalam kita sehari-hari kita harus mengatakan yang benar, Pak Ustadz. Betul kan? 100% betul. Nah, ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Ada nggak di situ larangan Allah? Hai manusia, berkatalah dengan perkataan yang benar, dilarang berbohong. Ada nggak Allah melarang dalam 3 hal boleh berbohong dan itu dilarang? Kan enggak. Makanya dirincikan oleh Nabi. Ya, sebuah perkataan kita itu baik dakwah dari kehidupan yang membuat suatu keburukan itu tidak boleh dihindari. Yang dibahas Nabi itu di luar agama yang menghindari mudaratnya lebih besar dan menciptakan kebaikan. Bedakan gitu, ya. Aduh, jangan lucu-lucu amat gitu. Kan, Pak Ustadz, dengar. Enggak, bukan. Perkataan ini kan diterima oleh Nabi dari Allah ke Jibril ke Muhammad kan di situ. Nah, terus itu supaya manusia orang-orang berkata dengan betul kan? Orang-orang yang beriman, ya, dengan benar. Nah, Nabi ini kan kalau saya lihat, berarti dia orang yang beriman kan di situ. Ketika saya mengatakan bahwa dia orang yang beriman, berarti segala perkataannya itu benar kan di situ, Bang. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, berkaitan tentang masalah iman itu yang dibahas agama atau bukan? Nah,
Ustaz, ya. Sebentar dulu, saya tanya dulu Anda. Kata Allah, hai orang-orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya. Kalau membahas tentang masalah iman tuh berkaitan agama atau benar atau tidak gitu. Semua berkaitan Pak Ustaz. Berkaitan dengan agama, artinya Allah menegur ya. Yang berkaitan dengan agama dikatakan dengan benar. Gimana sih? Kalau yang dibahas Nabi tadi, Bang ya, dibahas Nabi tadi berbohong di luar agama. Bedain dulu, Anda nggak bisa membedakan masalahnya. Gimana Itu masalahnya. Anda membedakan aja kesusahan. Yang mana urusan agama, yang mana urusan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Iya. Nah, begini Pak Ustadz, kalau kita sampai bisa mampu membedakan ini, bahwa ini adalah perintah agama Pak Ustadz, ya kan? Lalu kita bedakan bahwa ini dengan perilaku kita kehidupan sehari-hari kan di situ ya. Iya betul. Padahal sebagai orang yang beriman, ya kan, harus beriman ya. mencerminkan perilaku kita kan di situ. Iya betul. Kita kan di situ. Menurut Allah itu kan di situ. Iya betul, 100%. Iya. Jadi kalau udah berkaitan dengan iman, bentar ya Bang ya. Kalau berkaitan dengan iman, itu namanya membahas tentang agama. Kalau untuk masalah agama, katakan yang betul. Yang dibahas Nabi berbohong di luar agama. Paham? Pak Ustadz, ya kan. Makanya Anda bedakan dulu ya, yang bahas agama sama yang bukan bahas agama gitu. Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, ya kan, khotbahmu adalah hidupmu kan, ya kan, apa yang Pak Ustadz khotbahkan, itulah Pak Ustadz khotbahkan hidup Pak Ustadz. Nah, tetapi khotbah tentang apa Bang? Tetapi kita, ya. Bentar dulu, khotbah, kalau kita berkhotbah itu tentang agama atau bukan? Ya, semua mencakup tentang agama dan ya udah, kalau mencakup tentang agama nggak boleh bohong, nggak boleh. Udah itu aja. Mencakup semua kehidupan, Kalau mencakup semua kehidupan terbagi dua. Kalau mencakupnya agama nggak boleh bohong. Mencakup kehidupan di luar agama ada 3 hal aja yang diperbolehkan. Oke? Bedain di situ. Makanya Anda kesusahan memfilter yang mana agama, yang mana kehidupan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh. Gimana mau ngerti? Khotbah itu masalah agama, kagak boleh bohong. Yang dibahas Nabi, yang kita bahas tadi di luar agama. Paham? Halo, ini kan di hadis. Memang Pak Ustadz membedakan antara hadis dan Al-Quran Pak Ustadz. Bang, yang di Al-Quran Allah itu memerintahkan jujur dalam dakwah, dalam agama. Dalam agama kagak boleh bohong. Oke, catat dulu itu. Dalam agama kagak boleh bohong, oke? Oke. Nah, yang dibahas Nabi dalam hadis bukan Quran ya, bukan Quran. Di dalam hadis itu yang dibahas Nabi di luar agama. Paham? Sekarang saya tanya Pak Ustadz, ya kan, Pak Ustadz ikut Nabi atau ikut Allah Pak Ustadz? Nah, mengikuti Allah dan mengikuti Nabi, dua-duanya. Loh, kan kontradiksi Pak Ustadz. Di mana kontradiksinya? Nah, gini makanya coba bedakan dulu yang mana bahas agama, mana yang dibahas Nabi di luar agama. Bedain dulu gitu. Kata Allah ya, berkatalah tentang iman, tentang agama dengan jujur, kagak boleh bohong. Nabi pun mengatakan tentang agama kagak boleh bohong. Oke? Nggak ada kontradiksi di situ. Ya, Nabi dan Allah sama-sama mengatakan dalam agama nggak boleh bohong. Jelas? Ya, nah, betul. Yang dibahas Nabi di luar agama. 3 hal aja boleh bohongnya di luar agama. Paham? Bedain dulu di situ. Ada kontradiksi Allah dengan Nabi nggak ada.
Pak Ustadz, kalau Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, ya kan, ini katakanlah perkataan yang benar itu kan dalam dalam kehidupan kalau beriman, sekali lagi kalaunya membahas masalah iman, hai orang-orang beriman, masalah agama, ya. Dan Nabi pun melarang dalam penyampaian agama berbohong. Dilarang Nabi. Dalam agama tidak boleh berbohong. Nah, yang boleh berbohong di luar agama dan 3 hal. Di luar agama. Paham? Aduh. Jadi Pak Ustadz ini sering berbohong lah ya Pak Ustadz ya. Sering berbohong lah Pak Ustadz ini ya. Di luar dari di mana saya bisa berbohongnya? Ya, ini karena di luar dari agama kan di situ, ya kan? Nah, kalau masalah agama saya nggak boleh berbohong, nggak bisa berbohong. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz. Dalam kehidupan ada nggak 3 hal itu terjadi sama saya? Ya, kan di situ intinya itu kan boleh kan? Ada nggak terjadi? Kan? Kalau misal itu sekarang kan Pak Ustadz yang tahu ini. Ya kan, apa yang terjadi 3 hal itu kan Pak Ustadz yang tahu nih. Ya kalau kan? 3 hal itu ibaratnya tadi ada terjadi perkelahian kan gitu. Lalu saya bohong untuk melindungi orang agar dia tidak dibunuh. Boleh? Itu urusan di luar agama. Ya sekarang kan tadi saya tanya Pak Ustadz, ya kan. Nah, kalau berbohong tadi Pak Ustadz katakan itu dosa. Itu dosa dalam agama dosa. Agama, kan, Pak Ustadz, menyampaikan dalam agama berbohong itu dosa. Terus? Iya, berarti kalau Pak Ustadz berbohong dalam 3 hal itu, berarti Pak Ustadz berdosa kan? Enggak dosa, di luar agama masalahnya. Makanya udah dibilang bedainnya berbicara dalam agama dan di luar agama. Gimana sih? Dari tadi saya udah suruh Anda bedain yang berbicara agama dengan di luar agama. Itu aja Anda kesusahan gitu loh membedakan. Aduh. Kalau saya kan begini Pak Ustadz, ya kan. Apalagi seperti Pak Ustadz kan, ya kan. Pak Ustadz ini kan menjadi tolak ukur, menjadi teladan bagi umat-umatnya di situ ya kan? Sebagai pendakwah kan di situ. Nah, tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz suka berbohong, ya kan. Bagaimana Pak Ustadz Yusuf PI ini bisa menjadi teladan buat umat-umatnya? Bisa. Berbohong itu dosa, paham? Iya paham, makanya kenapa? Iya makanya berbohong. Saya kehidupan saya sehari-hari berdakwah, menyampaikan tentang agama. Kalau saya berbohong dosa, oke? Nah, kalau saya di luar agama terjadi 3 hal tadi, saya berbohong nggak ada dosanya. Karena tidak berkaitan dengan agama. Gimana sih? Aduh. Kan mau perkataan benar di situ dia. Tapi Pak Ustadz juga tidak boleh. Hai orang-orang beriman itu bahas agama, Bang. Bahas agama, oke? Oke. Berarti bahas agama kagak boleh bohong, oke? Ya. Nah, di luar pembahasan agama terjadi perkelahian tadi di luar agama. Lalu saya berbohong untuk melindungi orang agar tidak terbunuh, nggak ada dosanya. Itu bohong. Gimana sih? Di luar agama. Paham nggak? Iya. Berarti lagi berdakwah ini Pak Ustadz termasuk orang-orang beriman. Nggak boleh bohong. Nggak boleh. Dalam menyampaikan dakwah nggak boleh bohong. Menyangkut agama kan? Karena menyangkut agama. Ya, nggak boleh bohong. Nah, iya. Nah, setelah Pak Ustadz tidak menyampaikan dakwah, berarti Pak Ustadz bisa berbohong berarti. Nggak bisa juga kecuali 3 hal tadi terjadi. Nggak bisa juga kecuali 3 hal tadi terjadi. Aduh. Makanya kan cuma 3 kan yang boleh. Berbohong atau tidak Pak Ustadz? Iya, yang 3 tadi kecuali terjadi pada saya di luar agama. Paham? Saya di luar penyampaian agama, apakah saya boleh berbohong? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Di dalam kehidupan saya tidak boleh berbohong. Oke? Kecuali terjadi 3 hal tadi. Paham nggak? 3 hal tadi di luar agama gitu.
Sampai kesusahan, sampai kebingungan dia teman-teman. Padahal membedakan yang mana hitam, yang mana putih aja bingung dia. Heran saya. Iya. Bisa Kendang membedakan yang mana hitam, yang mana putih kan? Bisa kan? Justru saya bisa membedakan itu, ya. Tetapi Pak Ustadz tidak bisa membedakan itu. Loh, Nah, Bang, di sini kan orang ini sekali lagi saya jelaskan. Anda nggak bisa membedakan yang mana hitam, yang mana putih, yang mana hitam, yang mana putih. Anda mau campur masalahnya. Kayak gini, ya, saya berdakwah. Ya, saya berdakwah. Masalah agama saya nggak boleh bohong, oke? Di luar pembahasan agama dalam keseharian saya, apakah saya boleh berbohong juga? Jawabannya tidak boleh. Ya, kecuali 3 hal tadi di luar agama. Paham? 3 hal tadi terjadi pada saya di luar urusan agama. Apakah boleh? Baru boleh, gitu. Bukan berarti setiap kali saya di kehidupan saya tanpa bahas agama saya selalu bohong. Enggak boleh. Kecuali 3 hal tadi saja. Yang di luar urusan agama pula. Ya. Tadi Pak Ustadz katakan berbohong itu dosa. Dosa. Nah, lalu kenapa Pak Ustadz mengatakan yang 3 hal ini berbohong itu tidak dosa? Iya, karena 3 hal itu untuk menghindari keburukan yang lebih fatal, menghindari dosa dan demi kebaikan. Gimana sih? Coba Anda jujur, ya jujur. Anda dalam perang, Anda tertangkap, Anda jujur, Anda pengkhianat. Lalu teman Anda dibunuh, dosa Anda sama dengan membunuh, gara-gara jujur Anda. Itu jauh lah analogi seperti itu Pak Ustadz. Iya kayak gitu yang boleh gitu. Yang paling dekat analogi ketika istri masak lagi asin nih, gitu, ya kan? Sekarang kan saya rasa masakannya itu asin. Asin. Terus saya katakan itu diulang lagi ini ya. Terus? Ya kan? Lalu Anda waktu dia sodorin makan, Anda bilang, ini asin gitu. Oh iya. Gak bohong Anda. Saya katakan. Lalu kalau dia jawab, masak kamu sendiri. Lebih besar dosa istri Anda kepada Anda daripada bohong Anda. Aduh, gimana sih? Saya nggak seperti itu Pak Ustadz. Lah, kalau istri Anda tidak seperti itu, Bang, boleh Anda jujur. Paham? Nah, justru itu. Gitu. Makanya lihat-lihat keadaan. Iya, sudah tahu istri Anda dari pagi, ya. Dari pagi dia urus rumah, urus anak, bersihin rumah, bersihin baju Anda. Dia capek masakin Anda sampai malam dia lupa tuh yang mana gula, yang mana garam, kan kayak gitu. Lalu Anda jujur, sakit hati dia udah capek-capek dari pagi, kau masak sendiri katanya. Lebih besar dosa Anda gitu jujur daripada Anda berbohong. Tuh. Gini loh Pak Ustadz, caranya gini loh, kita kan udah lama bertahun-tahun berkeluarga kan. Iya, muter-muter dari tadi, muter-muter abang dari tadi. Istri tahu siapa sifat saya seperti apa. Saya juga tahu bagaimana istri saya kan di situ. Nah, jadi ketika dia masak bertahun-tahun itu, tiba-tiba ya masakannya asin kan begitu. Masakannya asin ya kan. Nah, ketika dia bertanya, "Pak, gimana makanannya, Pak?" Nah, salahkah saya mengatakan bahwa Bu ini terlalu asin kan di situ? Boleh. Boleh kan? Oke, sip. Berarti nggak ada larangan. Tidak berlaku. Kalau Anda mau bohong pun boleh gitu. Kalau Anda bilang karena Anda ingin menghormati istri Anda, Anda lihat dia capek kan kayak gitu. Yang asin tadi Anda katakan ini enak, boleh juga. Supaya menghindari sakit hati dia gitu. Aduh, kayak gimana sih? Sekarang saya balik tanya, Bang. Ya, daripada Anda berputar sampai ke situ saya udah jelaskan berapa kali, 3 kali bolak-balik udah. Sampai Anda nggak ngerti gitu, berarti Anda nggak bisa membedakan hitam dan putih gitu. Justru Pak Ustadz, orang seperti Pak Ustadz tidak bisa membedakan yang mana bohong dengan mana perkataan yang benar. Tadi kan saya bilang kalau Anda jujur boleh, oke? Anda jujur boleh, oke? Kalau jujur boleh. Sekarang Anda mau bohongi dia, ya karena keadaannya boleh juga.
nggak ada dosa. Sekarang yang mau saya tanya pastinya Pak Ustadz mengikuti perkataan Allah atau perkataan? Nggak ada hubungannya dengan perkataan Allah dengan istri tadi, nggak ada. Loh, ini kan perkataan Allah. Perkataan Allah itu tentang agama, paham? Balik lagi kan, bukan masalah tentang masakan istri. Kata Allah tadi tentang agama, bukan tentang masalah masakan istri, paham? Perkataan Allah itu Pak Ustadz tentang agama. Selain tentang agama, oke, selain tentang agama tidak boleh berbohong. Tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang perilaku kita Pak Ustadz. Iya, tentang perilaku, tentang kehidupan sehari-hari nggak boleh bohong, oke? Kecuali 3 hal tadi, oke? Kecuali 3 hal di luar agama tadi. Ya. Tadi saya katakan berbohong berdosa tidak Pak Ustadz? Pak Ustadz ya, berdosa. Berbohong dalam perilaku sehari-hari di luar 3 hal tadi dosa, paham? Dari mana? Dari mana Pak Ustadz mengatakan bahwa itu? Nah, makanya innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Udah dibilang dari tadi dalilnya. Mana, Kenapa Bang, tangkapan Anda itu lambat gitu? Enggak, begitu dalilnya apa tadi Pak Ustadz berbicara menyebut nama apa coba tadi? Kalaunya berbohong itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, udah? Nah, kalau berbohong tidak beriman kepada ayat waktu Allah. Saya dakwah terus perilaku saya tiap hari itu nggak boleh berbohong kecuali 3 hal tadi, oke? Tentang masakan istri nggak ada hubungannya dengan urusan Allah Al-Quran tadi, nggak ada. Itu urusan masakan, ya. Urusan masakan. Anda mau jujur mau bohong boleh, nggak dosa. Beda-bedanya kayak gitu. Pak Ustadz, kita tidak bisa menghakimi orang itu berdosa atau tidak, Pak Ustadz. Udah dibilang ya. Mengambil hak Allah untuk menghakimi orang berdosa. Udah dibilang ya, masalah dosa atau tidak ya. Yang namanya berbohong dosa kita tahu, tapi kalau berbohong demi kebaikan ya, itu nggak ada dosa atasnya. Gimana sih? Saya nggak ngerti bagaimana berbohong di makanya kita lihat penangkapannya nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih gitu. Maunya Anda yang namanya berbohong semuanya gitu dosa kan gitu. Maunya Anda nggak ada perinciannya. Ini Pak Ustadz, makanya Allah mengatakan perkataan yang benar, harus benar. Iya. Nabi mengatakan boleh berbohong dalam Sekarang saya mau tanya dulu biar Anda nyambung ya. Masakan ini tentang masakan istri. Contoh Anda tentang masakan istri tadi ada nggak hubungannya dengan Al-Quran tadi? Ada nggak dulu? Ada hubungannya. Nggak ada. Nggak ada di situ Allah mengatakan ya tidak boleh berbohong atas masakan istri. Nggak ada. Makanya disitulah Anda tidak bisa membedakannya. Ya. Yang dibahas itu tentang masalah masakan istri. Allah mengatakan perkataan benar ini dalam segala hal. Oh, nggak ada di situ Allah mengatakannya di dalam segala hal. Nggak ada juga. Di mana ayatnya dalam segala hal? Nggak ada. Iya, makanya Nabi merincikan ada yang saatnya boleh berbohong hanya 3 hal, yang sisanya tidak boleh berbohong. Makanya dirincikan Nabi. Gimana sih? Di situ makanya Islam itu ada rinciannya. ya pusing, Anda nggak bisa bedain yang mana hitam yang mana putih masalahnya. Itu udah ada hitam, udah ada putih kan di situ. Tetapi hitam putih ini Pak Ustadz gabungkan satu di situ dia Pak. Jadi gini, kalaunya kata Anda, kata Allah itu tidak boleh berbohong dalam segala hal. Ya, kalau Anda tertangkap baik kagak boleh bohong. Kalau Anda tertangkap lalu Anda diinterogasi, ya, di mana teman-temanmu? Kalau dia bohong dosa tuh ya, betul? Karena kata Allah nggak boleh bohong. Saya tertangkap.
Ya, kata Allah nggak boleh bohong. Kalau saya bohong dosa, betul? Ya. Iya, Jadi saya katakan ya, saya katakan teman saya di sini, lalu dibunuh musuh, oke? Berarti Allah membiarkan dosa lebih besar terjadi, gak cocok. Iya, Makanya dirincikan oleh Nabi, kata Allah ya tidak boleh berbohong. Ada pengecualian dirincikan Nabi 3 hal. Gimana sih? Iya. Kalau Anda gini bang ya, kalau anda bilang semua hal berarti nggak bisa Anda membedakan yang mana hitam yang mana putih. Tetapi kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa berbohong itu berdosa? Kan di situ itu kan Iya dosa. Itu juga kan berbohong kan di situ. Kecuali 3 hal kan kata Nabi. Kecuali 3 hal kan? Nah, dari mana di situ Pak Ustadz? Makanya kalau 3 hal itu artinya kalau bohong dalam 3 hal itu berarti tidak ada dosa atasnya. Gimana sih? Makanya dirincikan Nabi. Aduh. Dari tadi bang, saya berusaha menampilkan kepada Anda yang ini hitam, yang ini putih gitu. Tell me andanya, telat mikir gitu. Enggak, ada tidak Pak Ustadz di ayat dalam Al-Quran itu bahwa Nabi itu bisa berhak untuk menyatakan orang berdosa atau tidak Bang, berdosa? gini, kayak gini ya. Coba. Contoh kayak gini di Al-Quran. Aqimis sholah, dirikan sholat, kata Allah. Gak ada sholat itu takbiratul ihram. Habis itu telunjuk tangan, baca ini, baca itu. Gak ada di Quran tuh. Nabi yang merincikan. Kalau paham? Begitu pula kata Allah ya. Kata Allah tidak boleh berbohong. Dirincikan Nabi bohong kayak gimana dan seperti apa yang boleh. Paham? Gitu. Sekarang kata Pak Ustadz, ya sekarang tadi dikatakan bahwa 3 berbohong itu tidak dosa. Tidak dosa menurut Nabi kan? Bukan menurut Nabi. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga enggak ini bang, enggak dosa. Atiullah wa atiur Rasul sama. Gimana sih? Ini Pak Ustadz bikin saya pusing diskusi dengan Pak Ustadz. Makanya Anda gini aja dulu ya. Anda bedakan dulu yang mana hitam, yang mana putih, yang mana agama, yang mana bukan. Itu dulu dah ya PR-nya. Biar Anda nggak telat mikir gitu dalam penjelasan saya gitu. Oke? Aduh, begini Pak Ustadz, kan? Ini sepertinya orang-orang Islam ini diberi kesempatan untuk enggak ada diberi kesempatan buat bohong, enggak. Ustadz itu enggak ada. Enggak ada diberikan kesempatan buat bohong. 3 hal jelas tadi gimana coba? 3 hal itu pengecualian, paham? Bukan perintah, pengecualian bukan perintah atau pelonggaran untuk berbohong. Oke, tadi Pak Ustadz katakan 3 hal itu berbohong tidak dosa menurut tidak dosa memang. Kan? Nah, di mana ayatnya kalau Nabi itu bisa mengatakan atiullah wa atiur Rasul. Tuh, ikuti Allah dan ikuti Rasul. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi tidak dosa menurut Allah dah. Mana bisa? Anda mau bantah gitu ayat Qur'annya kayak gitu. Jadi 3 hal itu bang ya dirincikan Nabi tidak dosa, bagi Allah tidak dosa gitu. Karena demi kebaikan. Loh, Allah mengatakan perkataan benar. Nabi mengajarkan bisa boleh berbohong. Itu kecuali 3 hal kan? Ya, oke. Itu kontradiksi tidak? Enggak kontradiksi. Enggak. Benar dan bohong itu sama atau tidak? Atau berbeda? Benar dan bohong beda. Benar dan bohong itu beda kan di situ. Di situ makanya saya katakan kalau benar dan bohong itu berbeda kan di situ. Pak Ustadz udah tahu ini ada beda kan? Beda kan? Dan saya tadi katakan bahwa berbohong itu adalah dosa dan situ. Dia sampai dia paham, sampai dia puyeng gitu teman-teman. Gak usah ribut kalian turun bosan nggak perlu, tetap aja dulu ya. Sampai dia ngerti gitu.
Ya soalnya ya kan benar dan bohong itu kan kontradiksi. Beda. Ustaz kan? Beda kan di situ. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa ini berbeda, bohong dan benar itu, Allah mengatakan perkataan yang benar. Betul. Nabi mengajarkan boleh berbohong kan di situ. Enggak boleh bohong dalam 3 hal aja, salah. Nabi mengajarkan tidak boleh bohong kecuali dalam 3 hal, oke? Nah, kalau berbohong dalam 3 hal ini tidak dosa kata Pak Ustaz. Enggak dosa. Tahu ayat di Al-Qur'annya, ati Allah wa ati'ur Rasul. Itu ayatnya. Jadi enggak dosa. Ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasul. Tuh. Jadi kalau berbohong dalam 3 hal tadi diperbolehkan demi kebaikan, itu enggak dosa. Aduh, gimana? Itu ayatnya. Makanya bedain dulu ya, yang mana agama, yang mana bukan, yang mana hitam, yang mana putih gitu, yang mana ikut Nabi, yang mana bukan. Nah, lah gitu. Puyeng nggak? Bedain dulu ya, nanti diulang gitu apa yang saya katakan ya. Sekarang saya boleh tanya Bang. Bang, pingsan kayaknya nih. Bang, pingsan teman-teman. Aduh, Bang. Nah, dulu, Bang Junaidinya mana? Kagak ngerti dia. Biar dulu, jangan dikasih analogi dulu. Sengaja saya pengen dia puyeng dulu masalahnya. Jangan dikasih analogi dulu, keenakan dia. Mana Bang Junaidinya? Sampai dia diulang-ulang kan, artinya sampai dia ngerti gitu, bisa bedain dulu gitu loh maksud saya, baru kasih gitu analogi. Sabar dulu. Mana dia hilang habis paket kayaknya abang ini ya. Bang, naik lagi Bang Junaidi ya. Kenapa Bang Junaidi hilang? Bang, mana Bang Junaidi? Mana sebentar, kita tunggu dulu, ada nggak dia naik? Belum selesai masalahnya. Saya ingin dia muter dulu gitu. Baru nanti saya kasih analogi, sekalian saya mau nanya Kristennya. Mana dia? Sabar teman-teman ya. Ada nggak? Giliran ditanya balik kok kabur Bang. Aduh. Beli dulu dah ya paket ya. Dah. Masalahnya tell me, teman-teman, dia telat mikir, harus diulang-ulang telat mikir kayak gitu. Sampai dia puyeng gitu. Halo, selamat malam. Malam kemarin. Ya, malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Nggak bisa. Ayo udah. Kamu ganti dulu yang bisa buka kamera ya. Baru naik lagi. Yang mana yang Kristen nih? Yang Kristen yang mana? Kalau saya teman-teman suka muter-muter dengan orang-orang kayak gitu. Ya, dia soalnya tell me masalahnya. Puyeng, disuruh puyeng aja dulu maksud saya tuh. Tell me masalahnya, dia telat mikir. Karena kan
kan semakin iya tadi ya tuh ada yang WA saya, karena semakin lama dia kayak gitu muter-muter berarti dia semakin ketahuan gitu, nggak ngertinya kan gitu. Gak apa-apa. Ayo Bang Junaidi, naik lagi lah ya. Saya kasih lagi nih yang lain yang bikin Anda bingung gitu. Ini kok lama kali teman-teman. Cari dulu yang lain. Mana yang Kristen, yang mana? Yang Kristen. Ini saat Nasution nih, gambar salib. Iya, ya gimana ya supaya apa ya, jangan jadi udang gitu ya. Udang itu kan otaknya sama kotorannya gabung jadi satu masalahnya. Jadi harus dipisahin dulu gitu, dua itu. Yang mana kotoran, yang mana otak gitu kan gitu ya. Jadi harus sabar memang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Lama kali ya. Selamat malam. Ya, apa targetnya 10 ini teman-teman? Apa yang karang-karang ini? Saya nggak ngerti juga ubahnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, kau 2 kali, kalau nggak aku sapa 2 kali kau kagak jawab ya aku turunkan kayak gitu. Ngapain saya nungguin berhala lama-lama kan gitu ya? Iya teman-teman, ini target apa ya, ini target live gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang. Islam atau Kristen? Kristen. Open cam dulu dah. Sorry, kamera nggak bisa nyala, powernya baru sedikit. Aduh, tuh saya kirim loh buat buka kamera. Oh, tunggu. Pakai baju tuh. Sebentar ya Bang. Aduh, nggak bisa lah Bang pakai jurus Paulus sama saya. Ketahuan. Saya tahu, saya host. Ketahuan Anda bisa buka kamera atau tidak gitu. Oke. Aduh, bentar kamera aja. Ya, malam Bang. Malam. Anda mau bertanya atau mau ditanya Bang? Silakan. Bebas sih. Tapi bebas. Nanya dulu. Nanya dulu, silakan. Ini kan forum diskusi. Forum diskusi. Halo? Yang mana? Halo? Ya. Dengar suaraku? Ada. Untuk mengetahui, aku ingin mengetahui aja. Bagaimana ya? Menurut Ustaz Pak Yusuf Belia, Alkitab itu termasuk firman atau kebenaran Allah atau enggak? Enggak, bukan. Oke. Kenapa saya menjawab seperti itu? Ada ayatnya di Lukas 1-3. Karena itu bukan firman Tuhan, tapi dari hasil penyelidikan, gitu. Kayak begini. Apabila
seseorang merasa bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya itu, apalagi mencari kesalahannya, tetap akan salah. Dalam segi apapun pasti salah. Contoh, kalau saya tidak suka seseorang, kan orang itu barang-barangnya pun aku nggak suka. Kendaraan mobil motor pun yang lewat depan rumahku nggak suka. Jadi artinya begini, jadikan Pak Ustadz itu sudah menganggap bahwa kebenaran dalam Alkitab itu tidak benar. Di dalam diskusi apapun itu sudah pasti akan mendapat celah untuk membuat kesalahan. Baik. Salah bang, dugaan Anda salah kalau seperti itu terhadap saya. Beda. Saya tidak menyalahkan semuanya juga. Karena ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Ada kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, bukan berarti saya tidak suka ajarannya semuanya, enggak. Jadi saya nggak bisa cari alasan untuk menyalahkan semuanya, enggak. Apa yang betul, tetap kita katakan betul. Contoh, perkataan Yesus, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah saya suka atau tidak suka dengan ayat ini? Mau saya tidak suka dengan Alkitab Anda, tetap saya katakan ayat ini betul gitu. Ya, jadi bukti-bukti kan setiap orang Kristen kalau berbicara itu kan selalu mengambil ayat Alkitab. Jadi sekedar menjawab tapi mereka juga menampilkan bukti ataupun sejarah-sejarah yang fakta dan valid untuk menjawab dan menjelaskan segala sesuatu. Itu untuk pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, aku mau bertanya dulu yang kedua. Menurut Pak Ustadz, Allahnya orang Kristen dan Allahnya orang Muslim sama atau beda? Beda. Oke. Itu kalau sudah ada perbedaan, sudah pasti ajaran dan aliran dan segala sesuatu itu beda. Nah, Allah orang Kristen itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Beda juga. Beda juga, bukan. Allah Kristen pertama nggak ada Allah Kristen, Pak. Anda perlu tahu. Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen nggak ada. Terus apakah Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub beda juga? Ya, jadi begini. Aku menggunakan kata Kristen bukan berarti bahwa karena ini perdebatan antara Kristen dan Muslim, perdebatan dan Israel, gitu ya, atau keturunan dari Israelnya. Aku menggunakan kata Kristen karena Kristen menggunakan Allahnya orang Israel. Enggak. Itu klaim sepihak. Ya, soalnya kalau kita lihat gini, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Israel itu beda jauh gitu. Kenapa? Pertama, ya Tuhannya Kristen itu tidak menciptakan langit dan bumi. Nggak ada pengakuan Yesus dia menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Tuhannya Yahudi atau Israel itu dia menciptakan langit dan bumi. Ada klaimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bentar saya jelaskan dulu kenapa beda. Tuhannya Israel itu tidak akan jadi manusia dan bukan manusia, serta bukan anak manusia. Dia tidak akan berubah dan Tuhan Israel tidak sama dengan apapun. Beda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen menjelma jadi manusia. Ini udah beda jauh dengan Tuhannya Israel gitu. Ya. Tadi jawabannya Pak Ustadz bahwa Tuhan orang Kristen itu tidak menciptakan langit dan bumi. Begitu ya. Sebenarnya mana ada pengakuan Yesus? Ini tidak perlu lagi dijelaskan karena aku sering nonton perdebatan ini, banyak sekali yang sudah menjawab pertanyaan dan hal ini.
termasuk dengan ayat yang sudah disampaikan. Mungkin saja sudah mengetahui tapi suka untuk mengorek lagi bahwa Yesus atau Tuhan atau firman, mungkin aku cuma ingat sedikit aja, bahwa firman itu adalah awal. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu menyatakan bahwa dia adalah firman. Jadi ini yang mungkin aku sudah dengar sih, sudah banyak yang menjelaskan tentang ini. Dan ayat-ayat yang sudah disampaikan Pak Ustadz juga sudah mengatakan ini. Tapi aku tadi awal dari aku bertanya tadi, apakah Pak Ustadz percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran? Pak Ustadz dengan jelas, dengan menyatakan bahwa tidak. Iya, jadi, tidak. Menyatakan demikian, ayat apapun, penyampaian apapun tidak akan masuk. Oh, ada pengecualiannya. Ya. Gini, kalau Anda menyampaikan yang apa dikatakan oleh Yesus, contoh ayat yang saya katakan tadi, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Esa, itu betul, saya betulkan. Gak semuanya salah, gitu. Ya. Jadi kata Esa itu kan kata satu-satu di dalam kealahan. Nah ini sudah banyak juga yang menjelaskan satu di dalam kealahan yang sudah disampaikan berkali-kali, dan aku ini sangat senang untuk menonton diskusi ini. Ya. Jadi gini Pak, ya. Jadi kenapa saya katakan Tuhan Israel, Tuhan Abraham, Abraham, Ishak dan Yakub itu beda dengan Tuhannya Kristen, karena Tuhan dari Abraham itu bukan manusia, tidak akan jadi manusia, tidak akan berubah. Dan melihat Tuhan Abraham, maka manusia akan mati, gitu. Terus Tuhannya Abraham, Tuhannya para nabi, itu dia tidak mau disamakan dengan apapun. Yesaya 46 nomor 5. Dia tidak mau disamakan dengan apapun dan dia tidak akan berubah. Di Malayaki 3 nomor 6. Terus Hosea 11 nomor 9, dia bukan manusia yang kudus. Di Bilangan 23 nomor 19, dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi nggak akan ada Tuhan itu menjelma jadi manusia. Kalau Tuhan kan, Tuhannya Kristen kan menjelma jadi manusia. Udah beda dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Nggak sama. Sebenarnya kalau Pak Ustadz itu berbicara itu sambil menunjukkan bukti, fakta, tulisan dan data. Bisa aja Pak Ustadz menunjukkan itu dan saya membaca supaya semua orang, karena kalau cuma hanya menyampaikan kan tidak semua orang yang adalah umat Kristen. Tapi banyak yang persen yang di sini yang aku bisa mengetahui bahwa itu adalah orang-orang Muslim. Jadi fakta dan semua yang Pak Ustadz sampaikan itu seperti sahabat kita di tetangga sebelah juga, kalau itu dia membukakan fakta-fakta atau tulisan-tulisan atau terjemahan-terjemahan yang bisa kita baca bersama. Baik. Supaya ini punya bentuk pembahasan, ajaran, kata-kata yang bisa kita sampaikan. Baik. Saya bukain satu-satu Pak ya, yang saya baca tadi. Ya, saya 46 nomor 5. Ya, ini Tuhannya Yahudi ini ya. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhannya Abraham, Tuhannya para nabi, Abraham, Ishak dan Yakub tidak mau disamakan dengan apapun, apalagi sampai menjelma gitu. Oke? Okay? Ya betul sekali Pak Ustadz. Sorry, aku potong. Oke. Allah bangsa-bangsa itu banyak Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz sudah tahu kan hal itu, bahwa Allah bangsa-bangsa itu sangat banyak, dan Allah bangsa-bangsa itu juga yang mempengaruhi bangsa Israel itu untuk menyembah patung dan berhala. Kita menyembah patung dan berhala waktu Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima dua lebat. Itu pun Allah-Allah yang lain itu pun mereka mengubah. Bahkan pemimpin bangsa Israel pun seperti Harun pun harus menurut untuk meleburkan emas, untuk membuatkan lembu emas untuk penyembahan dan untuk menyembah itu Allah. Dan Allah di dalam seluruh itu bisa menyatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain. Betul.
Ya, jadi spesifikasinya Allah lain kayak gimana? Nggak boleh sama, gitu. Jangan sama aku dengan Allah, karena aku adalah Allah pencipta segala sesuatu. Ini lanjut Pak. Ya. Nih kita lanjutkan dulu yang saya baca. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi bedakan dulu. Kalau ada Allah yang jadi manusia, bukan Tuhannya para nabi dan bukan Tuhannya Abraham. Oke, aku bisa mengambil satu kesimpulan dari pernyataan dari Pak Ustadz ini, bahwa di dalam keislaman maupun dari ajaran Pak Ustadz sendiri, bahwa tidak menerima akan Allah anak, gitu ya. Tidak menerima bahwa Allah itu bisa jadi manusia. Tidak akan menerima hal itu. Bukannya tidak menerima. Kita kan paham Tuhan itu maha segalanya, ya kan Pak? Tuhan itu maha segalanya. Hanya saja ada yang tidak pantas bagi Tuhan, gitu. Ya, itu kan ketidakpantasan itulah yang menjadi suatu perdebatan. Tetapi kalau mendalami kebenaran Allah, kita menyatakan bahwa Allah itu bisa apa saja. Ustaz kan percaya bahwa Allah itu roh, betul? Allah bukan roh. Berarti sudah berbeda. Kalau sudah ada punya perbedaan dalam sini, untuk menyatukan satu perbedaan itu agak sulit. Putih dengan hitam tidak bisa disatukan, terang dengan gelap tidak bisa disatukan. Hanya bisa disatukan apabila gelap itu akan tidak bisa menguasai terang, terang akan menguasai kegelapan, putih tidak bisa. Jadi hal ini, perbedaan itulah yang bisa menimbulkan perdebatan atau diskusi. Kita diskusi saya tanggapi dulu Pak ya, untuk mengisi bahwa kita ini ada hal-hal yang lain yang kurang bisa dipahami atau kurang mengerti, mungkin bisa dijelaskan dengan baik. Saya tanggapi dulu. Bisa kita dapatkan. Allah itu bukan roh. Tuhan Yahudi pun juga bukan roh, gitu. Bukan. Karena roh Allah, yang namanya roh Allah itu ciptaan Allah artinya. Gitu, Pak. Ya, betul. Itu bagi Pak Ustadz. Bukan bagi saya. Tanya aja Anda Yahudi. Silakan. Bukan bagi saya. Tanya aja Anda sama tekstual yang paham tekstual Ibrani, ya, rabi siapapun. Roh Allah yang dinamakan roh Allah, roh Elohim, Allah itu bukan roh. Ada kaidah bahasa Arab namanya kayak gini, idofah, kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan ke Allah itu untuk menghormati bahwa itu adalah ciptaan Allah. Contoh Baitullah, rumah Allah. Allah itu bukan rumah, gitu. Atau apalagi Abdullah, Allah itu bukan hamba. Apalagi Rohullah, roh Allah, Allah itu bukan roh. Tanya aja yang bisa bahasa Ibrani itu. Allah itu bukan roh. Jadi menurut bentar Bapak. Menurut Yahudi, Tuhan Yahudi itu juga bukan roh, gitu. Yang dimaksud roh Allah melayang-layang itu adalah ciptaan Allah dari spiritnya, gitu. Melayang-layang di atas permukaan air. Coba kalau Anda juga merujuk ke Wahyu 5 nomor 6. Ya, Wahyu 5 nomor 6 dikatakan roh Allah ya punya mata 7 dan tanduk 7. Diutus ke 7 penjuru bumi. Jadi roh Allah itu bukan Tuhan itu sendiri, tapi ciptaannya, gitu. Coba Anda buka Wahyu nomor 5 Wahyu 5 nomor 6. Jadi Tuhannya Yahudi itu, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh, tapi tidak sama dengan apapun. Sesuai dengan Yesaya tadi. Berkaitan kata Anda, ya, Tuhan bisa apa saja, sepakat? Oke? Sehingga Anda membenarkan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, betul nggak? Bisa menjadikan segala sesuatu. Baik, Pak, saya mau tanya,
Nah, kalaunya di Islam kan tadi kata saya ada yang tidak pantas tuh ya dalam agama Islam kan gitu. Kalaunya bisa apa saja, saya mau tanya Pak, bisa nggak Tuhan Anda jadi iblis? Begini Pak Ustadz, di dalam kekristenan, iblis atau setan itu adalah ciptaan. Ya, dari awalnya mungkin Pak Ustadz sudah tahu karena Pak Ustadz sudah membaca Alkitab. Saya paham bahwa Pak Ustadz sudah mengerti bahwa iblis atau setan itu adalah awalnya dari malaikat. Malaikat yang masih melayani Allah. Dan ada di sorga. Dan lepas konteks Pak dari pertanyaan saya, mungkin kalau itu kan saya udah tahu. Pertanyaan saya ya biar kena dengan konteksnya. Bisa nggak dia jadi iblis Tuhan Anda itu? Karena kata Anda bisa segalanya. Tidak bisa. Berarti ada yang kagak bisa dari Tuhan Anda Pak. Katanya bisa segalanya, tapi kok ada yang tidak bisa? Gimana sih? Pak Ustadz, dengar baik-baik aku penjelasannya. Bahwa kegelapan tidak bisa bersatu dengan terang. Allah itu adalah terang. Iblis itu adalah kegelapan. Dan kegelapan iblis itu adalah pemberontakan yang Allah benci. Bagaimana Allah mau masuk menjadi seorang pemberontak? Bagaimana Allah menjadi seorang yang jahat? Bagaimana seorang yang menjadi Allah menjadi seorang yang menggoda manusia? Itu tidak akan mungkin karena iblis itu adalah gelap. Begitu ya Pak Ustadz ya? Baik, sekarang saya mau tanya Pak. Ya, iblis itu ciptaan kan kata Anda ya? Iya betul. Tuhan datang menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia, betul? Karena manusia berdosa. Sekarang saya mau tanya, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Kalau iblis itu sudah menjadi dengar dulu ya Pak Ustadz. Saya mau tanya aja, manusia dengan iblis banyak mana dosanya? Kalau dosanya iblis itu tidak bisa diampuni, sudah tidak bisa lagi. Katanya dia makhluk ciptaannya juga. Iya. Kok beda gitu dia membedakan makhluknya kenapa? Ini Tuhan nggak adil rupanya. Gagal lagi jadi Tuhan nggak adil sama ciptaannya. Dengar dulu. Aku jelaskan. Aku nggak terlalu karena aku bukan seorang pendeta. Aku belum, tapi aku jelaskan sesuai dengan apa yang aku bisa jelaskan. Begitu ya Pak Ustadz. Malaikat itu awalnya adalah pelayan Allah yang di surga menjadi seorang pemimpin yang mana dia pengen menyamai Allah. Itu yang bahayanya. Jadi kalau seorang manusia yang pengen menyamai Allah, itu pasti dia akan tidak diampuni seumur hidup. Begitu ya. Dia pengen menyamai Allah. Dia pengen bersama-sama dengan Allah untuk adakan penciptaan. Gitu ya, penciptaan. Karena setan atau iblis ini sudah ada sebelum penciptaan. Pada saat dia memberontak dan terjadilah peperangan di sorga, dia melawan Mikael. Mikael itu adalah Yesus. Untuk ketahui ya Pak, ada di dalam kitab Wahyu. Mikael itu melawan dengan begitu banyak pasukan yang dipimpin oleh Lucifer atau setan atau iblis itu, atau si ular tua itu memimpin menyeret sepertiga malaikat di surga yang berjumlah berlaksa-laksa. Kenapa mereka itu tidak bisa diampuni? Karena pemberontakan melawan Allah. Kalau manusia pemberontakan melawan Allah dan tidak menerima kebenaran Allah, dia itu juga tidak bisa diampuni. Maka dikatakan di dalam Kekristenan, apabila Anda berdosa kepada Yesus masih bisa diampuni, tapi kalau Anda berdosa kepada roh, itu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena roh itulah roh Allah yang mengingatkan kita untuk membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, membedakan kebenaran dan yang salah. Begitu Pak Ustadz. Baik, jadi gini Pak tanggapan saya, dan tolong jangan melenceng ke sana kemari gitu maksud saya. Manusia dengan iblis, Tuhan datang menebus dosa manusia. Manusia ditebus. Padahal kan iblis lebih banyak dosanya daripada manusia. Padahal kan sama-sama makhluk ciptaannya.
Ya seharusnya ya pertama kali yang ditebus itu dosa iblis dulu gitu. Sehingga ya Tuhan harus jadi iblis untuk menebus dosa iblis. Tapi kata Anda, kagak bisa Tuhan Anda jadi iblis. Ini Tuhan macam apa gitu? Kok ada yang tidak bisa gitu loh Tuhannya itu? Bukan begitu cara jawabnya. Bukan begitu cara jawabnya Tuhan kayak apa. Bukan begitu. Karena itu sudah sebagai sesuatu yang sudah tidak baik. Coba biar saya paham gini aja, interaktif. Begini aja Pak Ustadz. Manusia dengan iblis dosanya besar mana? Coba. Iblis Pak Ustadz. Oke. Manusia ditebus. Tuhan datang jadi manusia untuk tebus dosa manusia. Pertanyaan lagi, kita bisa balik lagi pertanyaan, kenapa manusia mau ditebus? Kenapa iblis? Itu kan masuk ke sana kan? Kenapa iblis tidak ditebus tapi manusia? Itu pertanyaannya begitu Pak Ustadz. Kenapa iblis tidak ditebus tapi manusia mau ditebus? Iya, kalau itu gampang membedakannya karena manusia lebih dikit dosanya daripada iblis. Kan gitu alasannya. Gampang dijawab dan gampang dimengerti Pak Ustadz. Coba sekarang gini. Kalaunya iblis lebih besar, kenapa dosa iblis kagak ditebus? Padahal iblis dengan manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Iblis tidak menjadi suatu dia itu adalah ciptaan yang berupa roh. Iblis itu roh Pak Ustadz. Roh. Dia itu ya. Makanya aku bertanya ke Pak Ustadz pernah lihat iblis? Roh jahat gaib, iblis gaib. Iya, pernah lihat. Enggak kasat mata dia. Ya, itu karena dia roh Pak Ustadz. Sedangkan karena kita dia roh dari tanah, dari ciptaan yang sebenarnya tujuan pertanyaan kenapa Allah itu menciptakan manusia? Bukankah ciptaan yang lain juga lebih sempurna daripada manusia? Kenapa harus dari tanah? Kan begitu. Apa ada tujuannya dari ciptaan manusia ini? Apakah ada tujuan? Kenapa mesti kita harus diperjuangkan untuk masuk ke dalam surganya? Itu benar pertanyaannya lagi. Kenapa kita manusia harus diperjuangkan? Bahkan mungkin malaikat itu lebih cakap, lebih gagah, lebih bagus, dan lebih punya kuasa. Dia bisa turun langit dan bumi, dia bisa menghilang karena dia adalah roh, dan dia lebih banyak daripada manusia. Dia bisa menguasai surga. Kenapa kita harus diperjuangkan untuk masuk ke surga? Gini Pak, saya agak bingung gitu dengan penjelasan Anda. Iblis itu roh. Iblis semua warga surga itu punya kuasa. Bentar Pak, saya nggak bicara surga. Yang saya tanya kan bentuk iblis itu roh. Aku mau jelaskan sebelum iblis itu roh karena dia itu adalah warga surga Pak. Oke, kan jelas gitu dia roh kan gitu. Surga, dia bisa turun dan naik surga dan bumi, itu adalah roh. Baik, iblis adalah roh, betul? Kita nggak bisa lihat dia badannya kan. Oke, berarti dia roh. Iya. Oke, Tuhan Anda juga roh. Dia adalah roh dan masuk dalam menjadi manusia. Sekarang saya mau tanya, cara membedakan roh Tuhan dengan roh iblis kayak gimana? Bingungnya di situ. Tidak bisa menurut akan firman Allah. Itu bukan. Maksud saya cara membedakan roh iblis dengan roh Tuhan itu gimana caranya? Roh iblis adalah roh kegelapan, roh yang menarik manusia jauh daripada kebenaran, roh yang menyalahkan kebenaran, roh yang tidak percaya akan kebenaran, roh yang akan mencari-cari kesalahan kebenaran, dan roh itulah yang tinggal di dalam kegelapan. Dia takut terang Allah yang itu dia takut. Kalau roh Yesus itu adalah roh kasih, maka disebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh adalah itu buah-buah roh dari Allah adalah panjang sabar, kasih, murah hati, dan semuanya itu. Makanya roh Allah itu ada di setiap manusia. Cuma roh Allah inilah yang bisa menghidupkan manusia apabila dia sudah mati. Itu aja Pak Ustaz. Gini Pak, enggak menjawab itu. Kalau saya berkata kayak gini Pak, bagaimana Anda cara membedakan yang mana kursi, yang mana meja? Oh, itu aku bisa paham maksudnya dari kan kayak gitu. Atau bagaimana cara membedakan yang ini hitam, yang ini putih? Kan dari warna. Aku bisa paham. Jadi roh kayak gimana cara membedakan roh Tuhan dengan roh iblis? Ya, aku bisa mengarahkan sedikit ya Pak Ustaz, bahwa sebenarnya peperangan manusia ini kita adalah korban dari peperangan Allah dengan iblis. Kita ini adalah orang ketiga yang menjadi
bukan jembatan ya, korban. Kenapa? Karena kepentingan. Iblis menggunakan manusia untuk menyerang Allah. Sehingga kita bisa bedakan. Iblis menggunakan manusia untuk menyerang Allah. Iblis menggunakan manusia untuk tidak menerima kebenaran Allah. Sedangkan kebenaran atau roh Allah yang ada di manusia itu memiliki buah-buah roh seperti aku tadi katakan. Dia walaupun disalahin dia sabar. Walaupun dia itu, makanya bisa masih bingung saya, Pak. Masih bingung cara membedakannya kayak gini yang saya maksud ya. Ibaratnya kan contoh ya di Wahyu 5 nomor 6, roh Allah punya 7 tanduk dan 7 tanduk dan 7 mata. Kan kayak gitu, bentuknya kayak gitu ya. Roh iblis ini ada berapa tanduk, ada berapa mata, biar bisa beda gitu loh. Sudah buka ayatnya, karena aku baru pernah dengar itu. Kalau ya udah, nih saya bukakan dulu ya. Nih. Tunggu aku ambil cerita Pak Ustaz. Kan ada bedanya kalau tanduk Tuhan 7, ya tanduk iblis berapa? 100 gitu. Kan ada beda dari bentuk gitu. Nih. Gak ada kata tanduk Tuhan Pak Ustaz. Yang ada itu yang menjaga kata Allah. Coba kita baca nih Pak yang di layar ya. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk. Itu kan aku barusan bilang betul Pak Ustaz. Yang menjaga takhta Allah itu adalah makhluk, bukan Allah. Bentar Bapak, kita habiskan dulu ya. Nah, di situ di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu ya, berdiri seekor anak domba. Ini A-nya besar, D-nya besar. Ya. Berdiri seekor anak domba ya, seperti setelah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bentuk roh Allah itu tanduknya 7, matanya 7. Nah, iblis ini kayak gimana bentuknya? Apakah matanya 100, tanduknya 200? Kan gitu. Itu kan pembeda bentuk gitu, maksud saya bisa kita bedakan. Ya. Jadi yang dibilang 7 roh Allah itu yang akan disebut dengan 7 kebenaran atau 7 sangkakala atau 7 berita yang akan disampaikan dan diturunkan kepada bumi untuk menyampaikan berita yang disebut dengan 7 sangkakala atau 7 malaikat yang akan turun ke bumi itu Pak Ustaz. Jadi ini semua adalah lambang. Wahyu itu menceritakan tentang lambang-lambang itu Pak Ustaz. Jadi sebagaimana Yesus juga menceritakan tentang perumpamaan, kalau wahyu ini adalah lambang-lambang. Dari semua yang dikatakan itu adalah lambang-lambang tentang kekuasaan di dunia maupun kekuasaan sampai naik di sorga. Itu begitu Pak Ustaz. Lalu gimana Bang? Cara roh iblis ada berapa gitu? Kalau iblis itu tidak menceritakan tentang, dia hanya sebagai disebut dengan setan, si ular tua, raja pendusta. Dia bentuknya kayak gimana gitu, maksud saya roh iblis itu. Malaikat terang Pak Ustaz. Iblis ini adalah disebut dengan malaikat terang. Bentuknya? Jangan salah. Iblis itu adalah malaikat Pak Ustaz. Dan dia mau jadi apa aja terserah dia. Iya, maksud saya gini, bentuknya kayak gimana gitu. Tadi kan roh Allah itu kan disebutkan bentuknya, mata 7, tanduk 7. Nah, roh iblis ini gimana gitu bentuknya? Jadi itu adalah menceritakan tentang roh Allah. Tapi kalau roh iblis ya tidak pernah menyatakan bahwa dia itu mungkin aku belum menemukan ya. Ya, karena susah Bang jadinya kalau nggak bisa dibedakan. Ntar kita malah kesembah iblis pula. Itu kan pertanyaannya Pak Ustaz mau mengharapkan ada jawaban. Pertanyaan Pak Ustaz itu mengharapkan jawaban. Tapi kalau jawaban itu tidak ada di dalam Alkitab, bagaimana saya mau jawabnya Pak Ustaz? Nah, lalu gimana kita mau melakukan pembedaan, penyembahan terhadap Tuhan atau iblis? Sedangkan kita nggak bisa membedakan bentuk Tuhan dan bentuk iblis. Sama-sama gaib kan gitu. Aku menjawab sesuai dengan pemikiran kita manusia. Kita tidak bisa menjawab sesuai dengan pikiran manusia. Makanya aku bilang kita menjawab itu sesuai dengan data, fakta dan ayat
Alkitab. Kalau ayat Alkitab sudah menyatakan bahwa dia adalah iblis bertanduk 20, 30 atau 100, ya buat apa kita menyampaikan? Begitu. Ya kan berartinya kan ada pembedanya bentuk roh Tuhan dengan roh iblis. Mungkin Pak Ustadz tahu ada bedanya. Mungkin. Tapi kalau yang Anda ceritakan tadi kan kepada saya itu sifat-sifatnya, bukan bentuk. Ya, betul. Bentuknya kayak gimana roh ini agar dapat dibedakan. Yang ini roh Tuhan, yang ini roh iblis gitu. Menjelaskan harus ada punya tanduk. Kita sudah bisa mengenalkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya itu yang ada di manusia. Gimana kita mau membedakan, Pak? Sedangkan dia adalah gaib. Kan gitu. Itulah yang disebut dengan roh yang datang kepada manusia. Makanya aku bilang manusia ini adalah korban, Pak Ustadz. Korban antara perangnya iblis. Perang iblis itu tujuannya untuk menjatuhkan takhta Allah, untuk menjatuhkan kemuliaan Allah. Susah itu Bang dibedakan kalau nggak ada keterangannya gitu. Nah, Pak Ustadz mengharapkan keterangan itu yang kita jelaskan itu menurut firman Allah. Makanya awalnya saya katakan, Pak Ustadz percaya nggak kepada Alkitab sebagai firman Allah? Makanya Bang, tadi saya menjelaskan Tuhan Yahudi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Makanya saya bilang itu bukan, karena nggak akan bisa dibedakan dengan roh jahat, roh iblis itu. Makanya mereka menolak. Ya Tuhan Yahudi itu roh, menolak mereka. Karena nggak bisa dibedakan dengan iblis. Takutnya salah sembah. Jadi ya itu kan menurut pemikiran Pak Ustadz. Bukan, itu keterangan dari Yahudi. Iya, karena kita tidak ada faktanya, ada buktinya. Ya gimana kalaunya benda gaib tersebut? Bagaimananya? Saya mau membuktikan bahwa iblis itu punya tanduk 100. Ya kan setidaknya ada datanya gitu di Bible Anda. Bagaimana bentuk roh iblis, bagaimana bentuk roh Tuhan kan agar bisa dibedakan kan gitu. Ya, jadi mungkin kita bisa mengetahui sifat-sifat iblis saja yang bisa ada di dalam dunia ini, yang bisa kita mengetahui bahwa apa kerjanya setan, apa kerjanya. Kalau itu kan dari sifat. Kalau sifat kan kita bisa menjabarkan sifat roh jahat, sifat roh Tuhan kan kayak gitu. Itu cara membedakan dari sifat. Tapi kalau bentuknya yang mana? Apakah bentuknya ini beda atau tidak? Lalu bagaimana kita mau menyembah sedangkan nggak ada bedanya? Ayo, sama-sama roh dia gitu. Ya oke, Pak Ustadz, mau ada yang mau bertanya lagi atau? Itu sih kalaunya saya mengatakan ya Pak ya, untuk masalah kitab Anda itu jauh beda Tuhannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Tapi ada satu pertanyaan Pak, kalau Anda mempercayai dari sumber yang tidak jelas ya, menurut Anda apakah kitab Anda itu jelas dulu gitu loh? Sumber yang tidak jelas itu seperti apa maksudnya Pak? Contoh gini, kalau di hadis kami kan tadi ya, saya udah ceritakan ada periwayatnya, ada namanya sanad, ada namanya rawi, ada namanya juga matan, isi, kan kayak gitu. Nah jadi setiap rawinya itu nama orang tuanya pun harus diketahui. Kalau nama orang tuanya saja tidak diketahui, maka hadisnya bisa doib atau palsu. Kan gitu. Kalau hadis kami, ya. Nah, tolak ukur ini akan saya pakai ke kitab Anda. Kayak gitu. Apakah menurut Anda kitab Anda itu jelas semuanya gitu? Menurut Pak Ustadz, apakah hadis itu sama dengan Alkitab saya? Jauh, Pak. Nah, karena jauh Pak, karena kitab itu adalah kitab kebenaran. Baik, hadis salah, bentar dulu. Mungkin aku nggak tahu ya, aku kurang paham. Anda nggak bertanya bedanya, langsung nyerocos gitu. Apa bedanya kitab Anda dengan hadis? Karena kalaunya pakai ukuran hadis, kitab Anda itu kitab palsu gitu. Oke, karena itu kan kitab kebenaran. Kalau menurut ukuran hadis ya Pak ya,
bukan kitab kebenaran, tapi kitab palsu gitu. Tidak bisa kitab saya diukur dengan hadis Pak Ustaz. Berarti kan nggak bisa kayak gitu. Baik, kayak gini. Berarti apakah Anda meyakini? Ya, Anda meyakini bahwa kitab Anda itu jelas semuanya. Ya, kitab kita ini bukan dibuat dalam satu hari, Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz sudah tahu itu. Ya, baik. Kalau begitu saya mau tanya satu hal. Ya, di kitab Anda itu ada namanya Paulus, penulis Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul dan yang lainnya, Efesus, Roma dan yang lainnya. Aku tahu Paulus. Sekarang saya mau tanya, nama orang tuanya siapa? Paulus ini tidak menceritakan tentang asal usul waktu dia menjadi. Aku kurang terlalu mendalami dia soal Paulus ini ya Pak Ustadz, mohon maaf karena aku bukan seorang Alkitabiah atau seorang pendeta. Halo, dengar suaraku? Iya, ada. Oke. Jadi Paulus ini dia awalnya adalah seorang pembunuh, Pak Ustadz. Mungkin tahu ya. Dia itu seorang pemimpin atau panglima dari kerajaan Romawi. Dia itu adalah seorang pembunuh, tapi dia punya keturunan, silsilah dia itu adalah orang Ibrani. Begitu ya. Dia ini adalah seorang pembunuh kaumnya kalau mau dibilang. Dia adalah pembunuh bangsanya, tapi dia bekerja, dia besar itu di Romawi. Kayak begitu ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa jawab itu. Inilah Pak saya bilang ya. Kalau di hadis kami, yang orang tuanya kagak ketahuan itu tulisannya palsu. Itu masalahnya. Itu kan makanya saya tanyakan, kalaunya Paulus itu keturunan dari Ibrani, ya keturunan Ibrani, keturunan dari Yahudi, itu pasti ada silsilahnya. Orang tuanya pun pasti ketahuan siapa gitu. Tapi karena orang ini kagak jelas, dari Romawi campuran Yunani, orangnya kagak jelas, makanya orang tuanya pun kagak ketahuan gitu loh. Oke, kalau begitu Pak Ustaz, kalau begitu bisa bertanya lagi, kenapa mesti Paulus saja? Matius, ya, Markus, kalau Matius kan, dia punya silsilah kan nggak diturun, dia punya itunya banyak murid-muridnya, bukan saja muridnya yang 12, ada 42, ada 72, ada. Gini Pak, ya kenapa saya nggak menanyakan Matius, Yohanes, kan mereka itu jelas Yahudi kan gitu. Iya. Kalau Yahudi meskipun kita nggak nanya nama orang tuanya, dia bisa dicari gitu silsilahnya. Kalau Yahudi pasti ketahuan. Karena itu tidak terlalu penting untuk menceritakan silsilah, kecuali silsilah Tuhan Yesus. Gini Pak, kalaunya tidak terlalu penting, kalau tidak terlalu penting, ya berarti nggak penting juga tulisan dia, nggak bisa dipercaya. Gitu, nggak bisa. Orangnya aja kagak jelas, masa Anda mempercaya orang yang kagak jelas? Aneh. Seorang sejarawan, kita kan kalau tuliskan sejarah atau apapun, aku melenceng sedikit, kita kan nggak perlu, kamu kok bisa sih tulis sejarah, memang silsilah kamu apa kalau bisa menuliskan sejarah. Jadi begini Pak Ustadz, dia ini kan keturunan, contoh seperti Musa itu pimpin bangsa Ibrani, bangsa Israel, karena dia juga keturunan Ibrani, kan begitu ya. Waktu dia diangkat dari air pun, baru dari ibunya itu kan cuma hanya ceritakan mamanya, bapaknya, ya, atau tidak diceritakan opanya dan segala macam, tidak perlu untuk menuliskan demikian. Itu kan cerita tentang hadis Pak Ustadz bahwa silsilah. Kita tidak perlu mau nyamakan hadis Pak Ustadz untuk masuk ke dalam ranah Alkitab supaya mengikuti seperti hadisnya Pak Ustadz bahwa harus ada silsilah, begitu Pak. Baik, saya ganti, nggak usah dah ke Paulus Pak, ke Lukas saja dah. Coba baca Lukas 1-3. Dia menyelidiki, dari hasil penyelidikannya mengambil dari kesaksian. Saksinya siapa? Namanya siapa saksinya? Lukas ini kan, katanya Lukas ini apakah dia itu murid atau bukan? Lukas itu bukan murid Yesus. Iya, berarti Paulus sudah tahu. Lah, sejak kapan Lukas itu jadi murid Yesus? Iya, berarti Paulus sudah tahu bahwa Lukas ini bukan murid Yesus. Iya, dia ngambil dari kesaksian dari orang-orang kan? Kalau dia mengambil kesaksian, orangnya siapa,
terus backgroundnya kayak gimana, kagak diketahui juga. Lalu bisa kita ngambil atau membenarkan kesaksian orang yang kagak jelas gitu. Jadi gimana sih? Lukas ini dia menceritakan itu kan dia menjadi saksi Pak Ustaz. Terus? Ya, jadi dia menceritakan tentang segala sesuatu yang cuma aku mungkin tahu ya, bahwa Lukas ini bukan seorang murid, ya, itu bukan murid. Jadi dia, saya tidak terlalu mendalami tentang Lukas, apakah dia punya silsilah atau apapun itu, saya kurang mendalami gitu. Jadi kalau Pak Ustadz mau bertanya tentang itu, aku belum bisa untuk menjawabnya. Saya jujur itu. Oke lah, kalau gitu ya itu aja sih pertanyaan saya. Coba renungkan, Mbak. Kalau sesuatu yang sumbernya tidak jelas, mana bisa kita imani, kita ambil untuk dasar iman kita? Oke, ada satu pertanyaan buat Pak Ustadz. Satu pertanyaan. Apa tuh? Iya. Pak Ustadz, tahu kan tentang kisah Nabi Nuh? Tahu? Halo? Oke. Dari Nabi Nuh ini ada punya berapa anak dan keturunannya seperti apa Pak Ustadz? Nabi Nuh mempunyai, saya tidak mendalami Nabi Nuh juga, cuma sekilas saja gitu. Saya diceritakannya, ada nama anaknya Kan'an gitu juga ada. Ada beberapa sih, cuma saya lupa gitu. Mungkin saya baca lagi lah nanti cerita para nabi. Nabi Nuh ini saya lupa, banyak lupa. Oke, ya. Mungkin Pak Ustadz tidak mendalami tentang Nabi Nuh ya? Ya, anaknya, terus istrinya, banyak lupa Pak. Nabi Adam itu kan juga, Nabi Adam ada anaknya selain Kabil dan Habel, itu ada anak perempuannya juga gitu. Itu pun saya lupa namanya. Coba nanti saya ulang dah ya bacaan saya gitu. Oke, namanya Dina. Jadi kalau untuk Nuh ini baru kita bisa mengetahui silsilah dan keturunan, karena semua manusia habis kan Pak Ustadz dari zamannya itu aja Pak Ustadz saya mau. Jadi sebagaimana Pak Ustadz juga tidak mendalami. Nanti mungkin bisa kita tunda permasalahan Nuh gitu. Saya harus baca dulu dari literasi Islamnya. Ya. Oke. Ya ada Sam, ada Kan'an itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Nanti kita bisa diskusi lagi Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Pipo. Selamat malam. Ya. Ya, banyak lupa saya cerita Nabi Nuh teman-teman. Cuma kalaunya untuk masalah ceritanya bagaimana beliau bikin kafal kan, terus ada beberapa di tafsir saya masih ingat. Cuma kalaunya untuk nama-namanya itu susah saya menghafal ya. Tar. Junaidi tadi kayak ini. Halo, selamat malam. Ustadz kok bisa lupa? Ya iyalah, saya manusia ya. Kagak usah cerita Nabi Nuh, hafalan saya juga bisa lupa. Bayangkan. Makanya diulang-ulang dibaca, dimurojaah gitu. Kalau untuk cerita Nabi kan, apalagi kan saya sudah lama nggak bercerita tentang masalah Nabi, ya bisa lupa. Namanya aja manusia, tempat khilaf gimana sih? Mana tadi? Ayo, ada lagi kah Kristen yang mau naik? Ustaz barusan makan apa? Ini teman-teman dada ayam buat protein gitu. Iya, kalaunya kita lupa, bilang lupa gitu. Jangan berasumsi, jangan mengada-ada. Ya, gak bisa dalam Islam. Kalau lupa, bilang lupa. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu gitu. Ya. Kalau saya memang udah lama, sudah sejak kecil itu saya nggak baca tentang Nabi Nuh, udah lama. Ya, sekilas ada ingat gitu tentang cerita beliau, cuma beberapa poin saja gitu. Karena di dalam Islam itu nggak bisa untuk berbohong, nggak boleh.
harus by data, gak bisa sembarangan. Apalagi tentang masalah hadis ya teman-teman. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Kan gitu. Gak bisa saya kalau bilang lupa. Kalau lupa ya lupa dulu gitu loh. Nanti diingatkan lagi. Cukup 3 hal aja bohong itu. Kalau yang lain gak bisa, gak boleh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang, silakan open cam Bang. Ya. Sorry Pak Ustadz. Saya sambil makan ayam ya Bang ya. Ya Pak Ustadz, selamat makan. Oke, Anda dari Kristen ya? Ya benar Pak Ustadz. Nah, mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Pak Ustadz aja lah dulu. Baik. Bang, saya mau tanya, kira-kira masuk akalkah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tidak. Kalau kita pakai kata Tuhan ke ciptaannya ya tidak mungkin. Ya, Tuhan kalah dengan ciptaannya, apakah masuk akal? Tidak. Jadi kalau ada Tuhan kalah dengan ciptaannya, itu bukan Tuhan. Dari mana? Contohnya di mana? Contohnya ada di sejarah abad pertama yang katanya Tuhan turun menjadi manusia, tapi Tuhannya ini kalah dengan ciptaannya, yaitu tentara Romawi. Ini berarti bukan Tuhan gitu. Itu kalau dari sudut pandang dari mana kita melihat itu, Pak? Ya, jadi dari sudut pandang akal sehat kita lah. Ya, begini, kita melihat itu memang harus bukan tidak baku di kalimat tersebut. Yang kisah Yesus turun ke bumi. Tidak, bukan berarti seperti yang Pak Ustaz katakan, dia kalah dengan manusia. Justru kematiannya dia disalib itu adalah sebuah kemenangan. Bentar dulu, kita bahas ke situ. Saya mau tanya dulu, Yesus ini Tuhan betul? Ya, menurut kami itu Yesus Tuhan. Sekarang saya mau tanya lagi, tentara Romawi itu ciptaannya betul? Allah menciptakan. Jadi begini, Pak Ustaz. Itu memang di Alkitab ada itu. Allah menurunkan roh, juga menurunkan anak. Selama Yesus ada di bumi, maka dia itu memberikan contoh kepada umat manusia sekaligus menyelamatkan. Itu Pak Ustaz. Kalau contohnya sekarang kita pakai kalimat Pak Ustaz itu, Tuhan kalah dengan ciptaannya atau tidak. Misalnya begini Pak Ustaz, kalau seandainya Yesus tidak turun, kita salah saja saat itu, kita langsung dihukum, bagaimana? Langsung patah tangan, langsung mati gimana? Gitu. Bentar, saya nggak ke situ Bang, nggak ke situ. Yang saya tanya kan, Anda jawab secara tegas. Tentara Romawi itu ciptaan Yesus atau bukan? Ya, tentunya. Ya. Ciptaan Bapa. Selagi dia masih di surga, dia adalah Bapa. Baik. Makanya nanti, Pak Ustaz, perlu saya jelaskan dulu. Ketika Yesus naik di hari ketiga, dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang dimaksud itu bukan berarti ada yang sebelah kirinya, tidak. Sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi di kerajaan surga. Itu sebelah kanan itu adalah posisi paling tertinggi. Tidak ada lagi posisi yang itu. Jadi selama dia masih di surga, dia menciptakan tentara Romawi. Gitu. Lalu dia turun jadi manusia kalah dengan ciptaannya gitu. Bukan dari sudut pandang seperti itu kita melihatnya, Pak Ustaz. Terus gimana? Kalau memang begini Pak Ustaz,
kalau dari nubuat yang dilakukan Yesus selama jadi bumi, menghidupkan orang mati saja bisa, apalagi mengalahkan tentara Romawi, Ustaz. Itu saya rasa tutup mata gitu. Baik. Menghidupkan sosok yang menghidupkan orang mati jadi muka bumi gitu. Apalagi kalau saja membunuh tentara Romawi itu tutup mata gitu. Bang, kalau menghidupkan orang mati kan dia itu nggak disakiti toh. Beda konteksnya. Sebelum Yesus juga ada orang-orang yang menghidupkan orang mati, Bang. Contohnya Elia. Ya. Elia menghidupkan orang mati juga. Elia menghidupkan orang mati. Iya. Karena memang ya saya juga mungkin kurang ilmu terhadap. Iya, Elia juga menghidupkan orang mati lebih dulu Elia daripada Yesus. Itu bukan tolak ukur dia mudah atau tidak. Soalnya posisi Yesus itu tidak ditangkap. Nah, sekarang waktu dia ditangkap ciptaannya nih yang saya tanya. Ciptaannya menangkap Tuhan. Tiba-tiba kok Tuhannya kalah sama ciptaannya? Bukan langsung kita vonis seperti itu, Pak. Terus gimana? Tidak kita vonis seperti itu. Ya. Justru lama Yesus itu ya bisa saja saat itu dia memberikan hukuman secara langsung kan gitu. Tetapi Tuhan itu memberikan pilihan. Kamu mau pilih jalan yang mana? Seharusnya kan kalau dia berkuasa, Bang ya, kalau dia Tuhan, mudah kali dia tak kalahin tentara Romawi itu. Tapi modar juga sama tentara Romawi masalahnya. Itu yang jadi masalah, Bang. Seharusnya kalau dia Tuhan, ya gampang dia bereskan itu tentara Romawi. Tapi akhirnya modar juga sama tentara Romawi. Itu yang jadi masalah di situ. Gak mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya sendiri. Betul nggak? Jadi, seharusnya ini Pak Ustaz sudah tahu jawabannya. Jadi wah, ngadet nih abang nih. Bang. Oh, pingsan ini gara-gara tentara Romawi nih. berbuat dosa. Bang, ngadet Bang. Apa Pak Ustaz? Ngadet. Ya, udah bisa. Di sini Pak Ustaz. Ya, sinyal kurang bagus di sini Pak Ustaz. Ya, gimana jawabannya Bang? Ya itu tadi Pak Ustaz. Ya, di posisi Yesus turun ke dia posisi manusia. Jadi manusia dan tujuannya itu memang untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Menghapus dosa umatnya. Ya. Menghapus dosa umatnya. Dikarenakan begini Pak Ustaz. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita saat ini berbuat dosa langsung dihukum oleh Tuhan. Langsung seketika dihukum oleh Tuhan. Ya, tapi dengan posisi dengan dia udah disalib, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti begini. Kalau saya pribadi ya, bukan berarti kami Kristen. Kalau kami Kristen, bukan berarti semata-mata kami itu senaknya saja sudah disalib, Yesus sudah disalib, maka kami senaknya saja berbuat dosa kan gitu. Tidak. Kami masih diberikan pilihan. Jika berbuat dosa dan kita mengaku dan berubah, maka kita diberikan pengampunan. Tetapi ketika kita masih kembali ke hal-hal yang buruk, ya saya rasa neraka seperti depan mata kota begitu kota. Jadi Yesus itu menebus dosa manusia. Ya. Upah dosa adalah maut, betul? Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah neraka, bukan tidak harus maut. Wah, beda lagi nih. Kristen menyampaikan sama saya upah dosa adalah maut, Bang. Iya. Pemahaman saya begini, Pak Ustaz.
maut itu ya kategori seperti apa dia? Bukan kematian, bukan mati gitu. Jadi kita klasifikasi dalam Jadi neraka maut itu menurut Anda? Tidak. Yang saya maksud dosa itu banyak mungkin neraka ya, kan itu udah pasti dosa. Jadi apa yang dimaksud upah dosa adalah maut? Mungkin salah satunya adalah neraka. Bukan kematian. Ya tidak harus kematian. Bisa jadi kematian dalam artian bisa saja kematian tidak secara fisik, tetapi secara iman bisa saja itu, Pak Ustaz. Jadi ada memang banyak sih, sangat banyak tafsir Bang Kristen ini ya. Sesuai pemahamannya sendiri-sendiri rupanya. Beda lagi nih abang ini. Kita harus luas mau itu kita kategorikan bagaimana, bisa saja kecelakaan. Mau itu entah sekte mana lagi abang ini. Iya. Heran Bang, beda dengan Kristen yang lainnya juga ente ini. Sekte mana lagi itu gitu ya. Beda Bang dengan Kristen yang lain ada. Ada kematian rohani atau kayak gimana ini? Ya, begini Pak Ustaz, saya hanya mengutip dari kalian Pak Ustaz itu upah daripada dosa itu adalah maut. Ya, maut dalam artian itu sangat luas Pak Ustaz. Tidak. Ya, kalau Kristen yang kebanyakan kan maut yang dimaksud adalah tercabutnya ruh dari jasad. Kematian. Saya rasa maut itu kematian. Kalau maut itu sangat luas itu, ya kan? Ini nih multi tafsir ini ya. Beda lagi. Sekte mana pula abang ini? Heran saya Bang. Udahlah, saya nggak pusing ke situ dah ya. Saya mau tanya yang lain aja boleh? Atau abang mau tanya nih sama saya? Apa ini kucing? Bang, macet ini abangnya. Bang, macet Bang. Bang, wah. Bang, macet, hilang langsung abang ya. itu bukan ini ya teman-teman, beliau itu bukan kabur jasadnya, itu kabur rohani aja tadi. Kabur rohani itu bukan kabur ini gara-gara jaringan, kabur rohani itu. Entahlah, heran saya, beda-beda semuanya. Iya, ada mati rohani ya, ada sunat rohani. Yang kagak ada itu teman-teman cuma perpuluhan rohani yang kagak ada. Kematian rohani pun juga ada gitu. Heran saya. Dan satu lagi ya teman-temannya, satu lagi nih. Udah jam 12 di tempat saya masalahnya. Satu lagi boleh? Ya. Ayo, satu lagi nih. Aku mana satu lagi ya, silakan. Ini saya makan ini nih teman-teman nih. Bukan ini ya, bukan endorse, bukan, cuma dada ayam gitu karena kan saya nge-gym masalahnya, jadi perlu protein. Julian Delau ya. Nah, turun. Biar semok katanya. Biar semok. Semok itu apa sih teman-teman? Semok apa itu? Apa itu semok? Naikin yang waras, tat, nggak ada tandanya di sini. Mau waras mau kagak. Di bawah ini nggak ada. Ini pintar, ini bodoh, ini waras, ini kagak.
Coba Bang Brian Jawa ini dulu tadi. Beliau kan udah naik di awal tuh. Cuma kan jaringannya kurang bagus. Bang Brian gimana Bang? Udah bagus nggak itu jaringannya? Iya, mudah-mudahan jaringannya bagus Pak Ustadz. Coba dibuka dulu kameranya. Masya Allah. Aduh. Gak boleh nih kena baju saya. Oke, Anda silakan mulai bertanya, silakan. Oh, boleh Ustaz ya, kita share-nya. Silakan. Yang mau saya tanyakan sama sorry. Silakan Bang. Ya. Anda mau nanya apa? Silakan, saya dengarkan dulu pertanyaannya. Ya, boleh Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, tadi atau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi. Terus? Nah, sementara di kitab Bible kami bahwasannya tidak ada Nabi setelah daripada Isa Al-Masih atau Yesus, dan tidak ada Nabi di luar daripada bagian. Kira-kira pandangan Ustaz mengenai persoalan ini terdengarkan Pak Ustaz? Ya, kira-kira pandangan Ustaz mengenai hal ini bagaimana? Kemudian saya sering mendengar baik dari para pengkhotbah daripada Ustaz bahwasannya Nabi Muhammad tertulis di dalam Bible atau Taurat. Jadi saya sudah buka Taurat dan itu tidak ada Pak Ustaz. Ya, ini dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bang, tanggapan saya. Satu hal dulu tentang yang Anda katakan di terakhir, tidak ada Nabi setelah Isa atau Nabi Yesus. Ada, masih bermunculan Nabi. Setelah Yesus diangkat masih bermunculan Nabi. Mau ayatnya ada, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada 5 nabi di situ yang muncul setelah Yesus. Jadi ungkapan Anda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus itu salah. Karena kitab Anda sendiri yang bantah. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nabi masih muncul ada 5 di situ. Oke? Silakan Anda buka aja. Yang kedua, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Sewaktu Nabi Musa diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Hanya ada di bangsa Israel, yaitu Musa. Nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Habis itu di zaman Yesus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Nggak ada nabi diutus di luar Israel. Tapi ada nabi yang bangsanya itu bukan Israel. Ayub bukan Israel. Terus juga Bileam bukan Israel. Nabi mereka di kitab Anda. Abraham bukan Israel. Ishak bukan Israel. Tuh, sepakat. Artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat, hanya di zaman waktu nabi itu diutus. Setelah nabi itu diutus, diangkat Yesus, ada nabi-nabi di luar Israel. Dan ada bermunculan beberapa nabi, gitu. Itu tanggapan saya. Terkait kata Anda, Nabi Muhammad itu ada di Taurat. Pak, yang dikatakan Al-Quran kayak gini ya Pak ya. Nabi Muhammad itu tertulis di kitab sebelumnya. Mohon maaf, yang dimaksud bukan kitab Anda. Bukan kitab Anda. Bukan kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab orang Yahudi. Jadi yang dimaksud itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa.
bukan kitab setelahnya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya, mengubah dan menambahi serta mengurangi atau dengan tangan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi nggak perlu dicari di kitab Anda. Maksudnya itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu. Pengajaran dari pengajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan pengajaran setelahnya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kitab Anda Bible, bukan. Karena kitab Anda bukan Injil dan bukan pula Taurat. Tapi Bible. Taurat itu apa sih? Ajaran Nabi Musa. Injil itu apa sih? Ajaran Nabi Isa. Nah, berkaitan. Apakah ada Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak secara spesifik, Pak. Yang namanya nubuatan tidak secara spesifik. Tapi ada Yesus mengatakan, ya, aku meminta kepada Bapa mengutus seorang roh kebenaran, yang mana orang itu akan memuliakan aku. Roh Kudus, Pak. Ya, bentar nanti kita bahas. Yang mana dia akan memuliakan aku dan dia akan bersaksi tentang aku, kan kayak gitu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kan gitu kata Yesus. Kalau Anda katakan itu Roh Kudus, bukan roh, Pak. Karena yang dimaksud itu adalah orang. Orang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan roh kudus. Yang namanya orang bukan roh. Roh penolong itu bukan Roh Kudus. Kalau roh penolong itu berbentuk roh. Roh Kudus itu kan berbentuk roh, bukan manusia. Tapi yang dikatakan oleh Yesus itu adalah roh penolong, seorang penolong lain. Yang namanya orang ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau Roh Kudus kagak kelihatan, kan gitu. Iya. Nah, kalau yang namanya orang berarti seorang penolong lain yang bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Coba kita lihat. Kalau katanya itu adalah Roh Kudus yang menyertai Kristen, apakah Kristen memuliakan Yesus? Saya mau tanya. Kristen mengatakan dengan kitab Paulusnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini mati terkutuk penghinaan atau memuliakan? Menyebut orang mati terkutuk. Iya. Jelas ini penghinaan. Jelas yang dimaksud bukanlah Kristen. Bukan. Karena apa? Karena ciri roh penolong lain, roh kebenaran itu kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia diseret tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diludahi, ditampar. Ini penghinaan bagi Yesus. Iya, penghinaan bagi Yesus gitu. Artinya apa yang dimaksud bukan Kristen, roh penolong lain itu bukan Roh Kudus, tapi orang yang mempunyai roh penolong lain, yang mempunyai kesaksian tentang Yesus, yang memuliakan Yesus. Coba lihat Pak, Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Muhammad? Yesus orang benar. Ada Alkitab sama Pak Ustaz? Ada. Gampang. Kalau Anda mau merujuk ke satu ayat nanti silakan. Saya tahu ayatnya di mana. Kan kayak gitu. Nanti Anda sebutkan aja. Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Di situ tercatat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Dia Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku setelah dia nanti naik ke surga. Terbukti. Saya sedikit saja. Ketika ia sudah naik ke surga, maka murid-murid tinggal. Murid tinggal dan
mereka berkumpul di satu tempat, mereka dikejar-kejar, lalu terbukti apa yang dia katakan di sini nanti ketika di bait Allah, ya mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup ini, Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus menyertai mereka, di mana keajaiban atau tanda dan mukjizat yang terjadi ada dari api semacam lilin, kemudian mereka berbicara dalam semua bahasa. Mereka berbicara dalam semua bahasa. Artinya ia akan menyertai engkau. Roh Kudus ini penolong, Pak Ustaz, bukan orang. Baik. Sekarang Anda coba buka Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 16. Oke, Pak Ustaz. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Seorang penolong lain, kan gitu. Tadi Anda Yohanes 16 kata Anda. Ya, banyak rujukannya. Banyak ada di Kisah Para Rasul juga. Bukan hanya satu rujukan ya, Pak Ustaz. Oke. Ya. Oke, Yohanes 14 ya, nomor 16. Bentar saya buka dulu ya. Ya. Yohanes 16. Ya. Baik, di situ aku minta kepada Bapa, dan Dia akan memberimu kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Anak murid Yesus ada berapa, Pak? Ada kata-kata selama-lamanya di situ, Pak Ustaz, ya? Iya. Iya. Murid-murid Yesus ada berapa dulu? 12. Yang mengkhianati Yudas Iskariot. Baik. Gak ada Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan 12 orang. Gak ada. Jadi yang dimaksud bukan muridnya Yesus. Tapi kata Yesus di situ seorang penolong lain. Gak ada Yesus minta ngomong ya, minta kepada Bapa 12 orang. Gak ada, tapi seorang. Jelas di sini bukan murid-muridnya Yesus yang dimaksud. Gitu. Ya, perhatikan di situ. Ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya murid-murid Yesus Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan orang itu, Pak Ustaz. Masa saya sampai selama-lamanya sih? Iya, ada orang yang menyertai selama-lamanya, Pak. Ada. Kalau itu merujuk kepada, mohon maaf, kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka tidak pas. Karena Nabi Muhammad sudah tiada. Baik. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai hari ini, Nabi Muhammad itu ada menyertai setiap muslim di dalam hatinya. Itu maksudnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya sampai kiamat. Bahkan, ya, satu hari ini diucapkan oleh orang di seluruh dunia itu lebih banyak Nabi Muhammad daripada Yesus. Apalagi murid Yesus jauh gitu. Kan gitu. Gitu. 12 murid Yesus termasuk apa? Paulus juga disalib di apa? Ada yang disalib, ada yang mati menderita di beberapa negara karena tidak mau menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya itu, Pak. Artinya apa? Yohanes. Dia kan memberikan seorang penolong. Yang namanya orang ada dagingnya, ada matanya, bukan berbentuk roh. Dan dia tidak minta 12, tapi 1. Murid Yesus itu ada 12. Gitu. Iya. Berarti bukan murid Yesus yang dimaksud Yesus di situ, tapi seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu rujukannya kepada Rasul. Bukan kepada Nabi setelah. Oke. Saya bukan tadi ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga dan di situ berkumpul para rasul dari Pentakosta namanya, Pentakosta, dan di situ turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, di mana saya memakai bahasa Indonesia, tetapi semua bangsa atau suku bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka. Itu mujizat yang Pak, bentar dulu.
Yang dimaksud Yesus bukan roh, Pak, bentuk roh bukan. Tapi yang dimaksud Yesus seorang. Ada satu orang, bukan 12 orang. Gimana sih? Iya, Roh Kudus itu dia pribadi, Pak Ustaz. Itu pribadi. Baik, sekarang saya mau tanya, Roh Kudus itu orang atau roh? Roh Kudus itu artinya orang, Pak Ustaz. Sejak kapan roh itu orang, Bang? Jangan menyangkal dulu di situ ya. Yang namanya Roh Kudus itu roh, bukan orang gitu. Nggak nyambung kalau Anda katakan Roh Kudus itu orang. Iya. Artinya Allah boleh memakai apa saja, ya, termasuk misalnya Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi para murid-murid atau para rasul yang tinggal setelah dia naik ke surga. Mana orangnya? Seorang itu mana orangnya coba? Roh Kudus, Pak Ustaz. Roh Kudus kok orang? Ya. Kalau orang mana nama Roh Kudus itu orang, mana orangnya pernah nongol tahun berapa, zaman berapa gitu? Tidak ada. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, Pak Ustaz. Iya, saya nggak membatasi kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus itu orang, mana orangnya? Di mana letak sejarahnya gitu? Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz, saya mengiyakan kata Pak Ustadz bahwasanya itu orang dan merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus sangat jauh berbeda. Oh, salah, Pak. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad sama. Hanya saja ajaran Kristen dan Paulus itu beda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Andaikan gini, Pak. Andaikan gini. Hanya ada ajaran Yesus, kagak ada ajaran Paulus dan Kristen. Maka ajaran Yesus itu nggak ada salahnya di mata Islam. Sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena gara-gara ada Paulus dan Kristen, jadi kacau ajaran Yesus gitu. Gitu. Contoh begini ya Pak ya, saya contohkan dulu nih. Saya contohkan dulu. Kata Yesus, sembahlah Allah, Islam menyembah Allah. Yesus sunat, Islam wajib sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Terus Yesus kagak pernah contohin makan babi, Islam kagak makan babi. Yesus dari tiang salib diturunkan, lalu dia dikapani. Islam kalau mati dikapani. Terus Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya dengan cara sujud. Islam sujud dan berdoa. Tiba-tiba kayak gini. Siapa ya? Kata Yesus sembahlah Allah, kata Kristen dan Paulus sembah Yesus. Bertentangan dengan Islam dan ajaran Yesus. Ketika Yesus sunat, kata Paulus kagak boleh sunat. Ayo. Ketika Yesus puasa, Kristen ada yang puasa, ada yang kagak. Terus kata Yesus kagak pernah contohin makan babi, tiba-tiba Kristen sampai ekor babi habis. Kan gitu. Nah, soal masuk kerajaan surga. Nah, itu bentar dulu, beda konteksnya di situ. Kalau alasan Kristen kan ada sendiri gitu, nanti dulu tuh untuk masalah itu ya. Kalau ada alasan Kristen makan babi ada tersendiri, saya tahu gitu. Tapi beda udah dengan tidak disunat bukan barometer masuk ke dalam kerajaan. Oke, ya itu kan ada alasan dari Kristen. Cuma kan Yesus di satu berarti gini, di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus disunat, Anda harus sunat. Kata Paulus nggak boleh sunat. Yesus hidup kagak pernah makan babi. Ya, Kristen makan babi. Bertentangan gitu. Habis itu Yesus puasa. Kristen ada yang puasa, ada yang tidak. Terus juga ya, Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Kristen pakai jas kalau mati, sama ada si kupu-kupu. Bedanya di situ. Yesus sujud di Taman Getsemani dan berdoa. Sujud itu dahinya ke tanah. Tiba-tiba Kristen di gerejanya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Karena Yesus adalah makanya mereka joget-joget. Iya, makanya kalaunya ajaran Yesus sama dengan ajaran Nabi Muhammad, sama dengan ajaran Islam. Tapi kalau rusak ajaran Yesus ini karena ada Paulus dan Kristen gitu. Sangat jauh Pak Ustaz, sangat jauh. Sangat jauh ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Mohon maaf. Apa jauhnya di mana?
Artinya beberapa juga di hadis tercatat dan mohon maaf saya tidak mau mengumpulkannya di sini. Bentar dulu Pak, jauhnya contohin. Contohin satu aja. Ya, salah satu contoh lah ya. Contohnya misalnya di Ka'bah itu, contoh di Ka'bah. Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kami ke Ka'bah. Kata Yesus, kamu akan melihat ya suatu saat nanti bahwa kamu tidak menyembah Tuhan di negeri ini lagi, kata Yesus. Di mana yang dimaksud? Bukan di Israel lagi menyembah Tuhan. Di mana yang dimaksud Yesus? Jadi maksudnya ini Pak Ustadz, artinya tidak lagi di Yerusalem, tetapi gimana? Kamu akan menyembah Allah yang hidup, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus, ya kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem. Di mana? Di kota mana lagi? Iya, artinya roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, seperti yang dibahas ya. Roh itu tidak kelihatan, Pak Ustaz. Pak, kalau kita melihat jejak-jejaknya, yang dimaksud Yesus ya adalah di daerah Paran. Itu sudah dinubuatkan dari sejak kitab Israel, di mana dikatakan bahwa Israel tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi di sebuah kota yang namanya Paran gitu. Paran itu adalah keturunan Iya, sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan, makanya Yesus mengatakan tidak akan menyembah lagi di kota Yerusalem itu. Kamu akan melihat, dan kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada bangsa lain. Yang ciri-cirinya ya di dalam Nabi Yesaya, ciri bangsa tersebut dia adalah buta huruf. Nggak pernah saya dengar, Pak Ustaz. Anda buka Yesaya. Makanya masa lebih tahu saya daripada Anda. Kalau persoalan bangsa yang buta itu orang yang tidak mengenal firman-Nya Allah, Pak Ustaz. Itu bangsa yang buta. Bangsa yang buta ya ciri-cirinya ya orang yang tidak mengenal Allah. Kepada bangsa yang buta itu ya Pak ya, ketika dia diturunkan kitab dia ngomong kayak gimana? Bangsa yang buta adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang menyembah berhala dan tidak menurut firman Allah. Itu iya, satu-satunya bangsa yang buta adalah bangsa Arab. Makanya bangsa Arab itu sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka nyembah berhala, hidup dalam kegelapan, dan mereka metodenya bukan tulis, tapi mereka buta huruf, tapi mereka metodenya hafalan. Makanya banyak syair gitu. Hafalan di situ. Iya, tujuannya ke situ, penyembahannya. Makanya kan di kitab Yesaya itu kalau diberikan ya, kalau diberikan kepada orang tersebut ya kitab yang termaterai tersebut, maka dia akan berkata seperti apa? Aku tidak bisa membaca, katanya. Tuh akan diberikan ke bangsa itu gitu loh, kemuliaan dari bangsa Israel. Siapa yang dinubuatkan Nabi Yesaya tuh? Itu kitab wahyu Pak Ustaz. Bukan wahyu, Yesaya itu. Kalau bangsa yang buta itu merujuk kepada tadi itu saya bilang referensinya itu ke bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak mengikuti perintah daripada Allah, hidup di dalam kegelapan. Mereka penyembah berhala setelah keluar dari tanah Kanaan atau tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijadikan oleh Tuhan. Arahnya kemana Pak? Mereka memberontak dan menyembah berhala-berhala lain. Arahnya kemana? Ke bangsa Israel. Coba arah perjalanannya itu kemana? Ke Paran? Kalau Paran ini saya kurang tahu maksudnya. Udah pelajari dulu kalau gitu ya. Paran itu daerah mana? Ya Bapak pelajari dulu dah ya, biar Anda tahu Paran itu di mana gitu. Paran itu adalah ke arah Makkah, yang sekarang kota Mekah. Jadi tapi tidak pernah tercatat di Alkitab perjanjian lama. Anda aja yang kagak belajar. Bukan ayatnya. Ada. Saya senang. Saya tahu ya. Aduh. Kalau ada, saya pasti senang mendengarnya. Ini kita sharing-sharing ini, Pak Ustaz.
bagi-bagi pengalaman atau ini? Banyak Pak, di bilangan 12-16 ada, satu raja-raja ada tuh. Kejadian 21-21 juga juga menyebut gurun paran. Apa tentang paran itu ya, Anda coba pahami dan di mana daerahnya. Ambil Google Map, di mana itu paran. Coba. Gurun paran itu sebelumnya Ya banyak. Kalau merujuk ke paran ya Pak ya, paran. Coba Anda Google Map, di mana itu paran. Bentar. Saya ini satu masih pegang makanan masalahnya, bentar ya. Nggak apa-apa, sambil dinikmati aja Pak Ustaz. Bentar. Aduh. Jadi coba Anda buka tuh ya, banyak cerita paran di ini Anda, di kitab Anda itu. Sebentar ya. Gurun paran. Gurun paran. Kalau di Parap, aduh. Ini di peta. Aduh. Bentar ya Pak ya, nih saya. Ya nggak apa-apa Pak Ustaz, dilewati aja nggak apa-apa, karena saya rasa ini terlalu penting itu bagi kita kurasi paran. Ya, itu nama daerah, nggak ada hubungannya. Ya. Ada Pak. Hubungannya kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada orang tersebut di daerah tersebut. Ada. Coba Anda buka dulu pegunungan Paran di mana, kan kayak gitu. Biar Anda pelajari pegunungan Paran. Iya, maksudnya begini Pak Ustadz, keselamatan itu hanya datang dari bangsa-bangsa melalui bangsa-bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, lahir di bangsa Yahudi, dia ditolak, lalu ia menjadi batu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Itu kira-kira ceritanya kalau saya tidak salah, menurut ide atau konsep yang ada di Pak Ustadz. Kalau saya kan dari tadi sepakat, kata saya. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi ketika nabinya itu diutus. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Iya. Tercatat tapi iya, tapi ketika saat nabi itu diutus, habis nabi itu diutus, banyak nabi di luar Israel. Waktu gini, maksudnya itu tidak ada nabi di luar bangsa Israel itu kayak gini Pak ya. Ketika Yesus diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Ketika Musa diutus, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Tapi ketika Nabi Musa wafat, ada nabi di luar bangsa Israel. Contohnya Ayub sama Bileam. Nah, setelah Yesus diangkat ya, ada nabi di luar bangsa Israel. Di dalam Alkitab memang tercatat Pak Ustaz, bahwasanya setelah Yesus atau Isa ada nabi, tapi nabinya mohon maaf, artinya ajaran-ajaran yang memang membelokkan ajaran firman Yesus. Itu nabi palsu. Iya, karena Lukas 16 ayat 16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes ini adalah Nabi Yahya, anak Zakaria, dan dia yang membaptis Yesus. Kata sedikit saya ceritakan mengenai Yahya ini, Nabi Yahya ini, bahwa membungkuk dan membuka tali kasut Yesus pun saya tidak layak. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik, menurut Anda nabi palsu itu siapa? Saya kurang tahu Pak Ustaz. Mungkin artinya yang nabi palsu ini adalah nabi yang memang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu kira-kira. Dan saya salah tuduh pula, karena saya nggak enak. Ya. Baik. Kalau nabi palsu, kalau nabi palsu itu, ya gimana? Lanjut Pak Ustaz. Karena Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengakui aku, maka aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapa.
Barang siapa menyangkal anak, maka ia juga menyangkal Bapa di surga. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik, jadi Pak, ciri nabi palsu itu udah dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24. Benar. Ya, camkan kata Dari Yesus. buahnya lah. Dari buahnya kan kita dapat mengetahui ya, dari buah buahnya pengajarannya. Satu, Benar. ya. Yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia ada di padang gurun. Oke? Saya juga nggak ada diceritakan masalah di padang gurun. Oh, Matius 24, coba Anda buka. Nomor 25 kalau nggak salah. Masih sudah 425 ya Pak Ustaz. Matius, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Lanjut. Ya, ini artinya jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dalam bilik jangan kamu percaya, kata dia kan gitu. Ya. Lanjut 27-nya. Nah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, dan pula nggak kena kedatangan anak manusia. Anak manusia ini ya, Pak Ustaz. Oke, jadi jelas anak manusia adalah Yesus. Jadi kata Yesus, ya ciri nabi palsu itu ya, dia katakan dia ada di padang gurun. Dia ada dalam bilik dan dia ketemu Mesias dalam bentuk cahaya kilat. Jangan salah mengartikan Pak Ustadz. Ini perkataan Yesus ketika orang bilang dia ada di A, jangan dia ada di B, dia ada di C. Dia tidak menuduh bahwasannya ini hanya contoh. Lihat, ada orang yang berkata ada di padang gurun. Itu hanya menjelaskan kata-kata ini Pak Ustadz. Iya, coba Anda buka judul perikopnya. Itu kan tentang masalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Iya. Toh kan ada nabi palsu di situ dijelaskan oleh Yesus. Betul nggak? Di sini di 23 dicatat lebih jelasin lagi di 23 di ayat. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepada, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya itu hanya perumpamaan yang diberitakan oleh yang disampaikan. Lanjut 24-24-nya coba. Iya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Iya, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Kiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Baik. Ya. Nah, terus apa lagi kata Yesus? Camkanlah, kata Yesus kan? Yes. Aku sudah mengatakannya kepadamu lebih dulu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Satu cirinya di padang gurun nabi palsu itu. Iya. Yang kedua dia di dalam bilik. Oke. Yang kamar ya Pak, ruangannya. Bilik itu kan macam-macam Pak. Bilik, kamar, penjara bisa. Bilik penjara kan kamar bilik itu ya. Terus kata Yesus, dia ketemu Mesias itu di padang gurun bentuk kilat tuh. Seperti kilat yang memancar dari sebelah timur. Iya. Satu-satunya yang memenuhi perkataan Yesus ini adalah Paulus, Pak. Satu-satunya yang dimaksud oleh Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Coba Anda buka. Ya, bukan nabi Pak Ustaz, ya rasul itu. Bentar. Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 9. Paulus ke Damsyik. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Menangkap Yesus itu menangkap murid-murid Yesus itu Pak Ustadz. Ya pergi ke Damsyik untuk menangkap rasul. Oke, sekarang saya tanya dulu Pak. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Kurang tahu saya apakah Damsyik jelas padang gurun Pak. Ada di Raja-Raja. Damsyik itu padang gurun. Oke. Di situ Paulus ketemu yang katanya ketemu Mesias atau ketemu Yesus. Dalam bentuk cahaya. Lalu dia ngomong, akulah Yesus.
Ini ciri-ciri palsu yang dikatakan Yesus, camkan. Aku udah mengatakan kepadamu, jangan percaya sama dia. Itu kata Yesus. Satu-satunya kata Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Itu ciri-cirinya. Coba Anda juga ke 1 Petrus ya. Nomor 1. Nabi palsu atau pengajar palsu itu, Pak ya, dikatakan oleh Petrus dia menemui murid-murid Yesus. Pak? Halo, Pak. Ya, masih ada Pak Ustaz, masih ada. Iya. Jadi kata Petrus di 1 Petrus ya, di 1 Petrus apa 2 Petrus? 1 Petrus kalau nggak salah, Pak ya. Jadi yang namanya nabi palsu itu dia datang ke murid-muridnya Yesus. Gitu. Oke? Nah, begini Pak. Ya. Boleh saya klarifikasi, boleh saya jawab? Belum selesai. Itu ciri-cirinya yang saya katakan sama Bapak gitu ya. Jadi di situ dikatakan oleh Yesus dan Petrus, ciri-ciri nabi palsu itu adalah datang kepada murid-muridnya Yesus. Kira-kira siapa gitu? Ya, berarti di zaman murid-muridnya Yesus dan ngaku ketemu Yesus di padang gurun. Habis itu, Pak, ya, ciri-ciri dari yang dikatakan Petrus dan Yesus ini satu-satunya merujuk ke Paulus. Lalu kata Anda Paulus bukan nabi, betul? Salah. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nah, kita masuk, kalau boleh kita masuk ke intinya aja Pak. Pak Ustadz kan bilang bahwasanya Paulus adalah nabi palsu atau Mesias palsu atau rasul palsu. Iya, dia adalah nabi palsu. Ya, kita buktikan. Ini kan perlu pembuktian. Itu intinya sebenarnya. Jadi biar nggak melebar kemana-mana. Oke. Jadi menurut Pak Ustadz, kalau siapa si Paulus adalah nabi palsu atau rasul palsu, kira-kira apa yang bertentangan tulisan-tulisan daripada Paulus mengenai Yesus? Oke. Kata Yesus kan dari buahnya lah kan kita dapat lihat ajaran nabi palsu itu. Kan gitu. Iya. Semua para nabi ya menyuruh menyembah Tuhan yang mana Tuhannya itu bukanlah manusia. Iya. Bukan anak manusia. Tiba-tiba Paulus menuhankan Yesus. Miliaran manusia tersesat gara-gara Paulus. Dari buahnya lah kata Yesus ya, dia menyesatkan orang-orang banyak. Tuh dari buahnya ketahuan. Yang para nabi menyuruh menyembah Tuhan, tiba-tiba si Paulus ini menyuruh menuhankan Yesus. Dari buahnya aja ketahuan kata Yesus. Jadi begini Pak Ustadz, jadi dulu kita kembali ke belakang, nanti baru saya bahas persoalan Paulus. Paulus ini adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, dia seorang jenderal atau panglima dan dia ditugaskan untuk menangkap para murid. Lalu di tengah jalan di Damsyik, Yesus menyatakan kemuliaannya dan menangkap si Paulus menjadi muridnya. Terbukti dia buta beberapa, dia bercakap, mereka melakukan percakapan dengan kilat itu atau Yesus. Akulah Yesus itu kata Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya Paulus. Jadi artinya seketika juga matanya buta dan Yesus berpesan melalui roh, melalui nubatan kepada, kalau saya tidak salah, Ananias, bahwasannya akan datang nanti si Paulus dan sembuhkan matanya nanti. Dan ketika Paulus pergi ke daerah yang ditujukan oleh Tuhan Yesus, maka disembuhkanlah matanya dan kemudian ia menjadi pengikut Yesus. Nah, makanya Paulus itu rela mati, tidak menyangkal bahwasanya Yesus adalah Tuhan, karena ia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, itu satu klarifikasi saya. Kemudian tadi Pak Ustadz bilang bahwasanya ajaran Paulus. Saya mau bilang bahwasanya tidak ada ajaran Paulus, Pak Ustadz. Yang ada adalah ajaran Yesus, yaitu firman Tuhan, dan tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah,
Artinya dari sebelumnya juga bukan hanya di saat bukan hanya di saat ada Rasul Paulus. Di kitab Perjanjian Baru, nanti juga di Perjanjian Lama banyak dikisahkan dan diceritakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan Yesus itu yang membuat dunia, dan bahkan di 1 Yohanes 1 mengatakan Yesus sama dengan firman. Di Yohanes 1 ayat 10, dunia ini dijadikan olehnya. Nah, itu di kemudian di ayat 14 kalau saya tidak salah ingat, dan dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia menjadi manusia. Ya, ia telah menjadi manusia. Kemudian di dalam beberapa ayat dikatakan ketika Yesus disembah, ia tidak ditolak. Ketika ia dipanggil guru dan Tuhan, ia juga tidak ditolak. Nah, ia juga mengampuni dosa. Siapa sih yang mengampuni dosa? Secara logika yang bisa mengampuni dosa, saya tidak tahu bagaimana dengan orang kita Islam yang berhak mengampuni dosa itu hanya Allah. Tapi Yesus berhak mengampuni dosa karena anak manusia ini sama dengan Yesus adalah berhak dan punya hak untuk mengampuni dosa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dia dijadikan, aku telah ada. Itu kejauhan Pak pembahasannya, panjang lagi kita bahas ke situ. Saya bisa bahas itu satu persatu nanti. Karena persoalan Pak Ustadz tadi bilang bahwasannya kita bahasnya nabi palsu dulu tadi. Sebagai Tuhan. Nah, ini kan persoalannya, makanya saya ceritakan sedikit di Pak Ustadz. Tapi kalau mau lagi masih banyak ayat-ayat lain yang mendukung Pak Ustadz. Iya. Terus kira-kira kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa di umat Islam, saya pun bisa mengampuni dosa, masalahnya Pak, gitu. Orang mencuri barang saya, orang itu berdosa sama saya, gitu. Ya. Jadi ketika dia datang minta ampun sama saya atas dosa pencuriannya terhadap barang saya berhak mengampuni dosa dia. Bisa saya ampuni dosa dia. Jadi enggak ada wahnya bisa ngampuni dosa itu, gitu. Ini konsep yang berbeda Pak Ustaz. Konsep yang berbeda dalam arti ketika si A melakukan kesalahan kepada kita, maka kita berhak mengampuninya. Kita berhak memaafkannya, dan itu lagi. Lanjut Pak. Iya, konsepnya berbeda ini. Yang saya sampaikan ini konsepnya berbeda Pak Ustadz. Misalnya saya bersalah kepada Pak Ustadz. Saya punya kesalahan kepada Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz itu memaafkan saya, maka dosa saya termaafkan. Ini beda halnya dengan yang dilakukan Yesus. Ya, kepada pesundal ada seorang pelacur dan dia berkata, ya dosamu sudah diampuni, jangan pernah melakukan lagi. Dalam beberapa hal dalam kesempatan. Nah, artinya si perempuan ini tadi bukan bersalah kepada Yesus. Tidak. Beda halnya ketika saya bersalah kepada Pak Ustadz. Ya, artinya jadi itu nanti gitu yang kita bahaskan untuk masalah mengampuni dosa. Tidak ada hubungannya dengan perkataan Pak Ustadz. Dengan apa yang kita bahas tentang nabi palsu. Jadi kan kayak gitu tadi penjelasan saya tentang nabi palsu. Kira-kira menurut Anda nabi palsu itu yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus itu siapa? Nabi palsu yang datang maksudnya ke saat murid-murid ke tengah murid-muridnya Yesus. Ke tengah murid-muridnya Yesus. Saya rasa tidak ada Pak Ustaz. Karena ke-11 para rasul meneruskan ajaran Tuhan Yesus dan mereka berpencar ke seluruh bumi, walaupun hanya di Asia, ada di India, ada di Yunani, ya, ada di Mesir, dan mereka mati semua karena tidak menyangkal iman mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika diberi pilihan ke mereka mau menyangkal Yesus bukan sebagai Tuhan atau pilih mati, mereka memilih mati Pak Ustaz. Bahkan si Petrus itu matinya digantung salib dan kepalanya di bawah. Ada yang digoreng di kuali. Baik. Ini ayatnya saya kasih tahu dulu sama Bapak ya. Ini kata Petrus ya. Iya. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu
dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu banyak tuh zaman Israel nabi-nabi palsu ya, nabi palsu di zaman Israel zaman dulu kata Petrus. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Oke, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa dan telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kata Petrus, ya demikian pula di antara kamu, di antara murid-muridnya Yesus. Sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu di tengah umat Allah, nabi palsu ada juga di antara murid-muridnya Yesus. Menurut Anda siapa? Ya. Menurut saya tidak berani menuduh Pak Ustadz. Ada satu ajaran. Ya benar. Karena persoalan nabi palsu ini begini intinya Pak Ustadz. Artinya barang siapa menyangkal anak, banyak kaya menyangkal bapak. Karena bapak itu sama dengan anak. Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kita berbicara masalah Yesus adalah Allah, ada banyak firman, lebih dari 50 saya hafal. Nanti yang kita bahas itu nabi palsu yang datang ke tengah muridnya Yesus. Itu siapa? Nabi palsu ini Pak Ustadz adalah nabi yang bercerita atau yang menyampaikan ajaran daripada Yesus, tetapi tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya tidak berani menuduh. Pak, gini, saya bukan menuduh, tapi menurut sejarahnya yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus hanya satu orang juga, Paulus juga gitu loh, Pak. Banyak Pak Ustadz. Sebenarnya banyak. Alkitab mencatat bagaimana ada murid-murid daripada si Paulus, ada murid-muridnya, ada murid-murid Yohanes, termasuk ada satu orang yang pengganti daripada Yudas Iskariot. Kalau saya tidak salah namanya Ananias, kalau saya tidak salah, yang menggantikan Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus. Baik, ya itu kan dugaan sementara. Iya, tapi menurut Anda, menurut Anda Paulus ini bukan nabi gitu? Dia rasul Pak Ustadz. Rasul. Coba gimana? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1 tuh. Iya, Kisah Para Rasul. Oke. Ini Pak Ustadz saya buka. 13 nomor 1. 13 ayat pertama. Saya enak diskusi dengan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ada kampanye semua. Ya. 13 ayat 1 Pak Ustadz ya. Coba buka. Pada waktu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahanem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dan berkata kata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Pada waktu itu di dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi, kan gitu? Iya. Dan pengajar, betul? Iya. 1 Barnabas, 2 Simeon, ketiga Lukius, keempat Menahem, yang kelima di sini nggak ada Herodes dan Saulus. Jadi Paulus itu nabi, Pak. Ya. Dia sendiri yang ngaku nabi gitu. Gimana sih? Ini bukan nabi palsu Pak Ustadz. Ini Barnabas dan Saulus diutus judulnya. Ya iya, di situ kan ada dari beberapa pengajar dan nabi. Iya. Itu. Jadi pangkat Paulus itu bukan rasul tapi nabi dan pengajar pangkatnya menurut pengakuan dia sendiri di Kisah Para Rasul. Iya. Ini yang bercerita Barnabas dan Saulus. Ini Kisah Para Rasul ini, kalau saya tidak salah ini para rasul yang bercerita, bukan Paulus Pak Ustaz. Pak, di situ ya Pak ya, Kisah Para Rasul tulisan Lukas dan Paulus, nggak ada dengan yang lain hubungannya. Iya, maksud saya. Jadi referensinya dari Lukas juga, dari Lukas Paulus yang menuliskan kan kayak gitu. Di situ dia Saulus itu dia ngaku sebagai nabi gitu, dia sendiri yang ngaku. Kayak gimana sih?
Kan gitu. Lalu apa persoalannya kira-kira Pak Ustadz ketika si Saulus ini dikatakan nabi? Apa masalahnya? Ya genap sudah ya apa yang dikatakan dari ciri-cirinya Yesus ya, nabi palsu itu ya dilihat dari buahnya. Habis itu dia ngaku ketemu Mesias di padang gurun seperti kilat. Itu Paulus juga tuh. Habis itu kata Petrus dikuatkan Petrus ya, nabi palsu itu datang ke tengah murid-muridnya Yesus. Dan nabi yang disebut nabi apakah termasuk Paulus? Karena cuma satu-satunya Paulus. Semua kelakuannya yang diceritakan oleh Petrus dan Yesus tadi. Dan ternyata memang Saulus adalah nabi ternyata. Kira-kira apa yang salah di ajaran atau apa kalau misalnya di kita Al-Quran apa hadis ya? Ya, menurut hadisnya kalau ada hadis kelakuan daripada Saulus ini atau firman yang diajarkannya apa kira-kira kesalahannya sehingga dibilang nabi? Ya, kata Yesus selama langit dan bumi ada satu iota dari Taurat tidak dapat ditiadakan, oke? Benar. Matius 5 nomor 17 dan 18. Iya. Kata Paulus, hukum Taurat dan segala ketentuannya telah batal. Di Efesus 2 nomor 15. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Kata Yesus nggak boleh ditiadakan, kata Paulus batal. Apanya yang batal Pak Ustaz? Segala hukum Taurat dan ketentuannya. Sudah Pak Ustaz baca sebelumnya? Sudah. Anda buka aja. Ada kata-kata Efesus 2 nomor 15 tuh. Itu satu. Nah, maksudnya satu judul itu sudah Pak Ustaz baca? Udah. Kalau saya baca kitab Anda udah semua, Pak. Udah 7 tahun. Jangan sepotong-sepotong Pak Ustaz. Ya, Efesus berapa tadi Pak Ustaz? Biar kita baca. Efesus 2 nomor 15. Oke, 2:15. Oke. Ya. Efesus 2. Semuanya adalah kasih karunia judulnya. Iya, semuanya adalah kasih dipersatukan di dalam Kristus. Itu judulnya, perikopnya Pak Ustaz. Ya, Efesus 2 nomor 15 coba. Iya, 15. Tapi kita harus balik ke belakang nanti ketika supaya kita mengerti sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Apa yang salah Pak Ustadz? Kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Kata Paulus itu. Hukum Taurat, ini tadi sudah saya bilang Pak Ustadz, hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai di masa Nabi Yahya. Karena inti daripada hukum Taurat itu penggenapannya adalah ketika Isa atau Yesus datang ke dunia. Itu kan konteksnya di situ ya, sesuai konteks doktrin Anda kan kayak gitu. Yang saya pertanyakan gini Pak, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat itu di mana? Nah, oke, begini, ini pemikiran yang ada di dalam pikiran Paulus lalu dituangkannya dalam satu buku di jemaat di Efesus ini Pak Ustaz. Jadi sebelumnya kalau orang berdosa, orang berbuat salah, maka cara meminta ampun kepada Tuhan adalah dengan darah. Tanda kutip Pak Ustaz, dengan darah. Baik di zaman dulu, zaman bangsa-bangsa Yahudi, zaman Musa, zaman setelahnya, artinya semuanya darah persembahan, darah hewan. Tetapi batal ketika Yesus datang ke dunia. Kenapa batal? Karena yang menggantikan darah binatang hewan untuk meminta ampun kepada Tuhan adalah darah Yesus sendiri. Makanya orang Kristen sampai saat ini tidak lagi memotong binatang untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah yang di atas. Baik, kalau itu doktrin dari Kristen kayak gitu saya tahu Pak. Yang saya tanyakan, kata Paulus gini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya dan perintahnya. Saya mau tanya, sejak kapan Yesus membatalkan Taurat? Di mana ucapannya? Ada tertulis di dalam kitab Taurat, mata ganti mata, ganti gigi.
Ini Yesus perjanjian baru, Pak. Nah, di Yesus perjanjian baru, kasihilah sesamamu manusia. Iya, di mana dia mengatakan Taurat batal? Ini banyak ini ya. Jadi banyak, artinya banyak hal-hal yang memang di perjanjian lama itu ketika Yesus datang ke dunia, dia membawa ajaran kasih. Baik. Termasuk persembahan darah. Tahu saya itu. Yang di atas. Ya, yang kita cari ini, Pak. Hewan. Ya. Yang kita cari ini sesuai perkataan Paulus. Yesus itu membatalkan Taurat. Itu di mana? Artinya, tadi kan sudah saya sampaikan Pak Ustadz. Jadi konsepnya ini kasih karunia. Boleh saya baca ya supaya jangan juga saya salah mengerti. Iya, baca aja. Ini saya bacakan buat Anda nih ya. Di dalam Kristus. Nih saya bacakan langsung nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya gini, sejak kapan Yesus membatalkan Taurat? Mana ayatnya dia batalin Taurat gitu loh. Nah, ini saya sudah baca Pak Ustadz. Rupanya yang mereka perdebatkan ini adalah soal sunat. Jadi kenapa ada dua kubu di Efesus ini, yaitu harus bersunat dan tidak bersunat. Lalu timbullah persoalan di jemaat Efesus, bagaimana kami kan bukan keturunan Abraham, kami bukan keturunan Yahudi. Jadi Efesus ini bukan keturunan bangsa Yahudi, Pak Ustadz. Jadi sunat itu diberikan kepada keturunan bangsa Yahudi. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Sekali lagi nih Pak, coba mungkin kita baca ya, cerna ayatnya ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, paham kan kosakata segala perintah dan ketentuannya. Saya paham, benar. Bukan masalah sunat doang, babi haram jadi halal, sunat iya juga. Terus membunuh 10 hukum Taurat batal semuanya. Sejak kapan, pertanyaannya, sejak kapan Yesus membatalkan itu? Paulus ini bisa-bisanya ngarang gitu. Kita bukan ngarang. Kalau kita buka Alkitab ada Pak Ustaz. Dulu Pak Ustaz, diharamkan makan babi. Ada di perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Alkitab mencatat perkataan Yesus bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu turun dibuang ke jamban, itu yang menajiskan orang. Itu sindiran. Menajiskan orang adalah itu sindiran Yesus terhadap orang munafik. Bukan bicara makanan dia. Coba Anda baca perikopnya, Yesus nggak ada bicara makanan di situ. Yesus lagi menyindir orang munafik gitu. Iya benar. Dan juga di para rasul mengatakan bahwasanya persoalan makanan atau minuman bukan soal kerajaan surga. Tetapi persoalannya adalah dari hati, keluar dari bibir, lalu keluar dari mulut. Kalau yang masuk di dalam itu, masuk di dalam perut, ya udah dibuang ke jamban. Artinya gini kan Pak, nggak ada secara tekstual dari ucapan Yesus Taurat itu batal, nggak ada. 1 titik 1 koma pun tidak akan ditiadakan kata Yesus. Harus digenapi Pak. Harus digenapi. Iya. Tidak dapat ditiadakan. Lalu kenapa kata Paulus Yesus telah membatalkan Taurat? Di mana-mana Paulus ini ngarang. Sebenarnya dia nggak ngarang Pak Ustaz. Nah, di mana Yesus berkata Taurat telah batal dari segala perintah dan ketentuannya? Di mana itu? Ya, kita para nabi termasuk makanan, termasuk hal-hal yang memang kita perdebatkan sampai saat ini. Dan ini di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kita para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kenapa? Karena inti daripada kita para nabi itu merujuk kepada Yesus, kepada Sang Mesias. Itu sama halnya ketika di kitab perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka ketika Yesus datang ke dunia, bukan dia juga menolak ajaran sebelumnya, tetapi dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Ini banyak ini, kalau saya baca ke Pak Ustadz ada sekitar 15 ayat ini. Baik, kalau gitu gini Pak, saya mau tanya, Anda Protestan?
Saya Protestan. Protestan. Baik, kalau semua dari hukum Taurat batal, kenapa ya di perjanjian lama perpuluhan kagak batal? Saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal coba? Sebenarnya perpuluhan ini Pak Ustaz, ini hasil dari itu pernah disampaikan ke Pak Ustadz, atau kalau saya tidak salah ada 12 suku bangsa Israel. Saya tahu ceritanya. Kalau saya tidak salah, Pak Ustadz juga salah menyampaikan kemarin. Boleh saya luruskan ya? Boleh saya luruskan bahwasanya Abraham anaknya Ishak anaknya Esau dan Yakub. Nah, entah saya kurang tahu apakah Pak Ustadz yang menjelaskan kemarin melalui TikTok itu ada dua anaknya Ishak, Esau anak sulung, Yakub adalah anak terakhir kedua, itu anak laki-laki. Dan yang dipilih bangsa ada dua bangsa dalam kandunganmu. Nah, itu sudah disampaikan melalui Nabi, dan kemudian yang akan dipakai oleh Tuhan adalah Yakub. Mungkin tahu cerita Yakub dengan Esau ketika masalah pulang Esau daripada padang belantara memburu binatang, lalu ia mengambil hak kesulungan abangnya melalui sepiring kacang. Nah, di Nabi Yakub ini Pak Ustadz ada 12 anak, dan salah satunya adalah di keturunan daripada Lewi, namanya Lewi. Tahu saya, dia yang ambil perpuluhan karena nggak kebagian tanah. Saya tahu ceritanya itu Pak. Yang saya tanyakan bukan masalah cerita itunya. Kalaunya segala perintah dan hukum Taurat batal, ya korban hewan batal sudah, terus sunat sudah batal kan kayak gitu. Ya semua yang di Taurat babi jadi halal. Ya artinya sudah digenapi semuanya. Lalu kenapa perpuluhan kagak batal coba? Ini bukan persoalan batal atau tidak batal Pak Ustadz. Iya. Bukankah perpuluhan itu diberikan kepada bangsa Lewi atau suku Lewi? Kan udah digenapi. Mendapatkan tanah. Kan udah digenapi. Ya, bangsa yang perjanjian lama. Iya. Kalau kau udah digenapi ngapain pula dipakai pula? Sampai sekarang gitu masih aja pendeta tarik perpuluhan. Kalau persoalan perpuluhan itu sebenarnya Pak Ustadz, ya menurut ini juga artinya tidak ada paksaan. Karena itu perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi atau kepada Nabi saya kurang. Wah, kalau sakit-sakit batal semua, Pak. Kalau enak-enak masalah duit kagak batal. Kacau juga ini. Kalau masalah sakit-sakit sunat sakit, babi ya enak kan kayak gitu kagak batal kalau perpuluhannya. Macam mana ini? Kalau urusan duit kagak batal, padahal udah digenapi katanya. Kalau digenapi kenapa ini nggak batal ini masalah duit? Coba. Standar ganda di situ Pak. Macam mana pula? Tidak standar ganda Pak Ustaz. Karena persoalannya tidak pernah Yesus mengatakan, Yesus bilang berikan kepada kaisar kaisar ini pemerintah, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi bagian daripada Allah. Udah kesimpulannya gini aja Pak ya. Berarti kalau nyom masalah urusan duit lain cerita dah. Kayak gitu aja dah. Urusan duit lain cerita dah. Ya kan kalau sunat diganti sunat hati tuh, ya kan kayak gitu. Kalau kematian diganti kematian rohani. Enggak ada nih. Kalaunya masalah perpuluhan rohani atau perpuluhan hati enggak ada. Tetap harus duit bayar gitu. Tetap berlaku itu, kan gitu. Persoalan sunat itu masih berlaku sampai sekarang. Karena Allah berjanji kepada Abraham supaya seluruh keturunannya dan orang-orang yang ada di rumahnya harus disunat. Nah, terjadi perdebatan. Kan saudara saya bilang tadi terjadi perdebatan. Jadi artinya ketika Rasul Paulus menyampaikan sampai dia ke Efesus di luar daripada bangsa Israel, lalu terjadi perdebatan. Nah, ketika terjadi perdebatan, jadi bukan persoalan masalah sunat, karena itu disampaikan kepada orang Yahudi atau kepada Abraham pada saat itu. Bagi yang mau sunat silakan sunat, bagi yang tidak jadi persoalan Bapak. Sama halnya dengan orang kita di Al-Quran, ketika tersesat atau ketika tidak ada jalan kedua, walaupun babi haram kan boleh dimakan kalau tidak salah Pak Ustadz ya.
Ya semua yang haram boleh dimakan, Pak. Khamar pun boleh diminum. Tuh haram khamar boleh diminum tuh. Apalagi cuma babi. Kalau khamar ya khamar alkohol tuh boleh juga diminum, padahal haram di Quran. Yang haram-haram tuh kalau untuk masalah makanan bisa kita makan gitu, tergantung kita mau melanggar atau tidak kan gitu. Ini beda dengan cerita perpuluhan, beda Pak, beda gitu, beda. Tapi sudah clear ya dengan artinya referensi saya itu Pak Ustadz, persoalan itu Pak Ustadz atau tidak ya itu tergantung dari Pak. Ya udah, kalau gitu Pak, karena udah malam jam 1 malam di tempat saya, mungkin sebelum kita bubar ada yang mau Bapak sampaikan gitu? Bisa kita sambung besok? Boleh Pak Ustadz, boleh. Sebenarnya silakan. Mau tanya tapi besok aja. Iya, karena kayaknya mata saya udah juga nggak tahan lagi gitu. Ngantuk jam 1 malam. Besok kita sambung gitu. Ustadz, silakan, mungkin ada yang mau Anda sampaikan sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi terima kasih juga sudah masuk komal Pak Ustadz. Saya sedang bersharing dan bertukar pikiran dengan Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang salah dengan kata-kata saya Pak Ustadz. Dan apa yang saya sama-sama Bapak. Sesuai dengan yang ada di Alkitab. Terima kasih. Sama-sama Pak, nanti kita bisa berdiskusi kembali gitu ya Pak ya, di lain waktu mungkin besok atau seterusnya lusa. Oke, selamat malam Pak. Saya izin turunkan dulu ya. Ya, selamat. Iya teman-teman, itulah hasilnya dari Pak Giawa gitu ya, diskusinya. Jadi saya heran aja kalau semua perintah dan ketentuannya udah digenapi, udah batal, kenapa perpuluhan kagak batal-batal kan gitu. Itu yang bikin saya heran. Memang beda kalau urusan duit ya. Memang beda urusan duit. Makanya sering kan saya tawarin sama teman-teman Kristen ya, sama pendeta Yusuf PI ya, bayarnya 20%. Saya ajarin 1 bulan, jamin bulan depan itu kagak nyembah manusia lagi kan gitu. Tapi kalau sama Pak Pendeta ya bayar 10%, bulan depan tetap nyembah manusia. Lebih baik belajar sama Pendeta Yusuf PI kan gitu. 20% aja pasti berhenti Anda nyembah ya. Oke teman-teman semuanya di YouTube juga ya, karena di tempat saya udah jam 1 malam dan saya udah menemani Anda sekitar 5 jam gitu ya teman-teman. Capek juga nih belakang saya sama mulut saya ya. Jadi kita sambung lagi besok ya teman-teman semuanya. Di sini saya lihat ringkasannya ada 614.000 viewer ya, viewer, pengikut baru 2.300 dan pemberi kado 1,4k. Berlian dari live ini 7.000 ya, 7.000 berlian atau sekitar $29. $29 tuh berapa teman-teman? 300 ribuan ya. Ya saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan ini ya, memberikan gift-nya. Gift yang Anda berikan saya gunakan untuk ibadah dan dakwah. Oke, dan sedikit saya tabung juga ya untuk mengejar impian kita, kalau bisa ada rezeki berlebih, berhaji atau bangun masjid gitu ya. Tapi tadi ada yang sindir saya teman-teman. Udah lama Ustadz Yusuf berdakwah ya, tapi katanya belum ada yang beri umroh. Ya gini ya jawaban saya, rezeki itu nggak kemana ya, nggak kemana, nggak mungkin belum rezekinya, insya Allah nanti kalau ada gitu ya. Jadi kayak gitu, yang jelas urusan duit kagak batal kan gitu ya. Sampai sekarang belum batal kan urusan umroh itu, haji, bangun masjid kagak batal kan, sampai sekarang nggak batal itu, insya Allah ada aja nanti ya. Beda kalau urusan duit ya, nggak batal katanya, meskipun perjanjiannya lama udah ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak, semoga Allah selalu melancarkan rezeki Anda. Terus saya juga berterima kasih kepada Ahlus Shadaqah yang telah memberikan hartanya sedikit untuk para hafiz Quran di seluruh Indonesia, di seluruh pembelajar Al-Quran di seluruh Indonesia, baik Ponpes dan TPQ ya. Jika teman-teman Bapak Ibu muslimin dan muslimat ingin berpartisipasi
berpartisipasi ya untuk beramal jariah, memberikan adik-adik kita mushaf gratis untuk mereka belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, Anda bisa hubungi saya di nomor WhatsApp 082156568866. Anda juga bisa konfirmasi di situ ya teman-teman. Yang di YouTube ya saya juga sematkan nomornya di YouTube ya. Tuh, silakan Anda mungkin untuk orang tua BIN-nya tolong ditulis juga di situ ya. Anda kirim berapa kan bisa konfirmasi di WhatsApp tersebut ya teman-teman semuanya. Nanti saya cek ya insya Allah, dan doakan juga ya teman-teman yayasannya cepat jadi. Dan saya berterima kasih kepada Ahlus Shodaqah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal jariah atau amal dari sodakoh Anda kepada para santri ya, kepada pembelajar Al-Quran sebagai amal yang dicatat Allah untuk mengantarkan Anda dan keluarga ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, mari kita menutupnya dengan doa bersama. Apa sih arti doa yang saya baca ya? Kata Oternya Nitennya yang saya baca ya nih ya, saya meminta kepada Allah agar ya semua permasalahan dalam hidup kita diselesaikan dan diberikan rezeki yang cukup lagi halal ya, diselamatkan dalam beragama agar tidak mudah tergelincir sampai murtad, terus disehatkan badan, dimudahkan rezeki ya, terus juga dirahmati dalam hidup, diringankan sakaratul maut, dan dirahmati di alam barzah. Itu artinya yang saya baca nanti ya. Terus juga niatannya semoga kita menjadi yang Islam ya, menjadi pemimpin atau imam bagi orang yang bertakwa, diselamatkan dunia dan akhirat, dan minta kasih sayang Allah agar selama kita hidup maupun kita wafat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggal nanti dengan iman Islam, dengan iman Islam dan husnul khotimah. Itu yang saya baca artinya ya. Jangan kau bilang ketika saya baca doa apa artinya, derita kau ya, derita kau ya, urus kau masalah perpuluhan yang kagak batal aja ya gitu ya. Dibodohin kau oleh pendeta kau. Lebih baik kau bayar saya 20% ya, bulan depan berhenti nyembah manusia, daripada kau bayar pendeta 10% tetap aja kau nyembah manusia sampai mati. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatika wa bifadlika amman siwak, wa'afu anna ya karim, wa'afu anna ya rahim, wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون
yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minnal wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Anda berada ya. Terima kasih menyaksikan live saya sampai selesai. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam live ini maupun penyampaian saya yang kurang ya. Terus juga semoga ya Anda yang berada dimanapun selalu dalam lindungan Allah dan diberikan sekeluarga. Saya Yusuf Egi dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru, Kelurahan Cempaka ya. Teman-teman kalau mau silaturahim dengan saya, Anda silahkan ya sholat di Masjid Darul Falah Cempaka ya teman-teman. Nah insya Allah akan ketemu saya tuh kalau di jam sholat 5 waktu ya teman-teman. Nah mau subuh, mau zuhur, asar, maghrib, isya ya insya Allah ketemu saya di situ. Kemarin ada bapak dari Bati-Bati di luar kota, beliau ketemu saya dan sering lihat live streaming saya. Kaget beliau yang ternyata yang pimpin zikirnya saya gitu. Kaget beliau. Oke ya teman-teman semuanya, barakallahu fikum, al-afu minni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.